Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Laskar Api di bawah? Semangat Laskar Api. Jangan lupa disiapkan kopi Laskar Api. Iya. Tema kita apa malam ini? Tuhan diajak nonton bioskop Hah? sama orang Kristen. Maksudnya? Kan tadi malam jual beli kan orang Kristen tuh. Dia kan bilang Tuhan saya bisa dibajak nonton bioskop kalau filmnya ada film ketuhanan. Gimana? Aduh. Tadi malam kan Suaranya kecil. kecil ya bang. Ini lah, headset murah. Tes masih kecil bang. Masih. Masih kecil enggak? Masih. Hah? Seriusan? Iya. Mungkin volume dari headsetnya abang coba dibesarin. Iya udah lumayan karena sudah besar volumenya. Iya tadi kecil karena memang volume HP-nya ku kecilin. Wah. Jangan lupa di tap, di share. Thank you. Perjalanan masih jauh. Apa itu? Ada aku tadi lihat di TikTok ada yang live kayak gitu. Jangan lupa di tap, di share. Thank you. Makasih mawarnya, Bang Jibrin. Nah itu kayak gitu baru asli cari koin. Ini dibilang aku cari koin. Nah Oten aja yang naik di sini aku kasih koin, aku kasih donat 2 sama kopi 10. Kayak gitu-gitu tuh baru namanya aku cari koin ya. Dia bilang aku cari koin, apa aja. Kalau ada koinnya kenapa rupanya? Tahu ada tadi bang bikin video VT gitu kan. Dia ngata-ngatain sahabat Bang Zuma gini-gini buat ini cuman mau cari koin apa gitu ya. Awalnya sih saya nggak mau peduliin gitu kan. Cuman lama-lama loh kok banyak kali nih mereka bikin video-video kayak gitu kan, lama jadi kayak jengkel aja. Iri dia itu. Gimana nggak iri? Sudah susah payah bikin konten. Yang nonton cuman sedikit. Sudah gitu nonton kayak gitu aja pun. Nggak ada yang menarik gitu. Kan sekarang semua orang bisa bikin konten. Iya. Semua bikin PT. Benar. Ya kan. Nah tergantung dari orang-orang itu. PT-nya itu atau kontennya itu menarik tidak buat orang kan gitu. Itulah yang asli cari koin tadi itu ya. Apa? Perjalanan masih jauh. Minta mawar. Nah itu. Terus ada yang mandi di kolam. Nah itu ini di sini nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Ya buat Oten yang mau naik silakan aku naikin. Kita langsung aja berdiskusi ya. Assalamualaikum Pak Duka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nah kalau ada yang ngasih ya nggak mungkin kan kita nggak ucapin terima kasih. Yang tadi udah ngasih topi. Kita dari sejak Facebook tak ada yang kasih koin. Iya. Kita dari sana dari sejak puluhan tahun lah, lebih 10 tahun. Bener. Habis itu ke WA, habis itu ke Zoom. Ya, cuman karena aplikasi TikTok ini ada aplikasi kayak gitu terus itu yang memberikan juga ikhlas. Bener. Rezekinya juga lancar mereka itu. Kenapa jadi pusing ya orang-orang ini ya? Iya sih bang. Awalnya saya nggak mau respon, cuman karena ini juga teman-teman di bawah dia kirimin terus kan itu PT-PT-nya di DM saya lihat dan bukan cuma hanya satu orang, tapi ada beberapa dan juga saya lihat tadi bukan hanya oknum Oten, tapi ada juga teman muslim kita yang ngatain kita
yang macam-macam lah gitu. Awalnya saya nggak mau peduli, tapi ya lama-lama namanya saya manusia biasa ya. Pansos Pasti kali, ada, pansos. pasti adalah rasa jengkel kayak gitu melihat mereka buat PT seperti itu. Ingat ya, di sini saya tidak minta koin, malah Oten yang naik saya kasih koin. Dengar itu. Tapi kalau ada yang kasih ini, nggak mungkin kan saya nggak ucapin terima kasih Bang Z, Bang Fikarna, tuh kan saya nggak minta. Ya, kita berbagi, kita doakan teman-teman kita, iya kan? Yang Ya, mendukung kita, terus kemudian memberikan gift. Kita doakan sehat selalu, panjang umur, diberkati hidupnya di dunia, di akhirat. Kemudian amin, dimudahkan urusannya, kan gitu. amin Allah, Kita amin. sholat itu selalu kita doakan teman-teman kita, Laskar Api, mereka-mereka yang belum masuk bergabung Api, kemudian teman-teman yang ada di channel Zulkifli M. Abbas, mereka yang mendukung dari sejak channel itu didirikan sampai hari ini dengan setia udah bertahun. Ya senantiasa kita doakan mereka, apa yang mereka usahakan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah. Kan itu selalu kita uraikan. Terus mereka senang, mereka merasa mendapatkan edukasi, mereka merasa semakin mantap keimanan Islamnya. Benar, setuju. Dengan ucapan terima kasih mereka ungkapkan dengan mendukung, kasih gift. Terus apa yang salah? Terus ya maaf Bang Zuma. Terus ada lagi selebgramnya. Ini sekarang sudah ada lagi selebgram yang ikut berkomentar di tentang ini, tentang komal-komal yang seperti ini. Loh, selama ini kau kemana aja? Aku bilang gitu. Katanya kalian ini semua gara-gara cari koin ini semuanya apa tuh katanya tadi? Saya lupa. Mempertaruhkan agama yang buat apa lagi? Kenapa? Kebencian. Kayak gitu. Ada selebgramnya nggak jelas. Mending kita itu dibenci Ah, sama makhluk, asal jangan kita dibenci oleh Allah. Ngapa semua orang manusia boleh benci kita? Yang penting jangan kita dibenci oleh Allah. Jangan melakukan satu pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Misalnya merubah kodrat, gitu ya. Yang itu yang komen jelas itu yang merubah kodratnya tuh. jelas laki-laki merubah melawan Tuhan, merubahnya jadi perempuan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Mending satu bumi orang murka sama kita, asal jangan Allah yang murka sama kita. Gitu. Itu yang salah. Ya, laki-laki kok punya anak kan gitu. Benar. Terus katanya sok-sok bahas Alkitab masalah ini Injil lah disuruh baca Quran aja katanya nggak bisa. Kalau gitu kita coba, Bang. Bukan kita coba sih. Mending abang ngaji dulu deh. Kayaknya dia ada nonton. Allahu Akbar. Dia bilang abang nggak tahu tentang Al-Quran. Cuman tahu Alkitab aja. Enggak lah, kan kita selalu ngaji. Nggak mungkin lah. Itulah. Orang-orang datang ke sini juga bertanya tentang Al-Quran, alhamdulillah kita jawab. Kan gitu, nggak ada pun masalah. Mungkin mereka apa ya? Bukan terkaget, apa ya? Iri aja mungkin apa? Netizen lari ke kita lebih banyak ke kita barangkali ya. Heeh. Atau gimana? Kenapa bang? Kenapa? Aku mau Mungkin komen. mungkin netizennya mereka lari ke kita gitu gimana? Bisa jadi. Ada teman-teman kita muslim di bawah? Nggak ada? Belum? Ada. Oke, baik. Untuk teman muslim yang saya naikin itu yang menggunakan foto dari Laskar Api ya. Teman-teman yang belum menggunakan Laskar Api, foto yang belum menggunakan, mohon maaf saya nggak naikin. Logo api maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya bang. Sahabat Bang. Bang Faiz. Iya. Aduh, Gimana bang? Masya Allah.
Kabarnya Bang Zuma gimana Bang Zuma? Baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Mandru ini. Iya Wih, Bang, iya Bang. Cina aku. Iya. Baru lagi bisa sekomar sama Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Bangga Bang Zuma. Mas. Iya dong. Iya. Gini Bang. Satu komar saja Bang Zuma aku sudah gimana ya? Nggak bisa berkata-kata lagi Bang Zuma. Tapi berkata-kata gimana sih? Iya, tapi kan nggak selancar yang biasanya Iya, Bang Zuma. tidak selancar kalau buka ini Komal sendiri. Astagfirullah, ya Allah. Teman-teman kita dari Jakarta mau ke Makassar lagi dalam waktu Masya dekat. Allah. Iya Bang Zuma. Iya. Kumpul-kumpul lagi di Siap. tempat-tempat di tempat biasa Bang Zuma ya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya. Aku Salam biasa kenal baca buat di Bang Zuma. namanya. Silakan Iya, Mbak Maya. Teman-teman yang daftar API yang belum ini Makasih, belum Mbak Ibu. teregistrasi, ya sabar ya. Mungkin teman-teman dari Divisi Digital itu lagi mengusahakan gitu ya, supaya segera untuk teman-teman yang mendaftar ini tidak memiliki kendala, biar lebih mudah. Ya, mana tahu ada trik yang mereka bisa gunakan kemudian untuk agar supaya teman-teman yang ingin daftar itu segera terrealisasi. Karena di grup Telegram itu sudah mengheboh kali. Tiap hari saya masuk itu ribuan chatting. Teman-teman di dalam itu mengheboh kali. Jadi teman-teman yang belum bergabung di Telegram API segera untuk bergabung dengan teman-teman kita di sana. Di sana semua perbincangan ada, semua materi-materi yang didiskusikan itu mereka bahas di sana rame-rame, Masya Allah. Saya kalau masuk di Telegram itu susah untuk ini balas semua tappingan yang ada di dalam gitu. Iya. Wah kan sampai ribuan. Aduh, mau disapa satu-satu itu bisa botak ini kuku ini habis. Kayak gitu. Tapi hebohnya minta ampun. Kirain heboh grup WA, ternyata lebih heboh lagi di grup ini Telegram. Jadi teman-teman yang belum bisa daftar API secara langsung ke Telegram aja dulu, biar kumpul dengan sudah hampir ribuan kayak di sana, peserta dari seluruh provinsi, lengkap semua. Gimana caranya Bang Zuma? Caranya ini bawa ayam jantan dengan beras ketan 7 warna. Nanti aku DM ya Bang. Oh siap. Siap Bos, siap. Aduh. Di bawah ada Dinda Agung, tolong di share telegramnya. Kayak mana cara masuk? Saya pun nggak perhatikan itu cara masuknya kayak mana. Tapi jangan berharap kalau mau jadi penyusup masuk nggak akan lolos. Karena 3.000 berapa itu? 3.040 pintu yang harus Anda lewati untuk bisa masuk ke dalam. Ya Bang Zuma. Penyusup itu banyak Bang Zuma. Ya insya Allah nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Harus kita basmikan itu Bang Zuma yang model-model kayak begitu. Iya, Kita jangan nggak dibasmi, bisa. biarkan aja. Ndak meriah dialog kalau orang-orang itu dibasmi. Kayak ini Putri Malu, kalau dibasmi kayak gini-gini nggak mengheboh. sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok beda suaranya? Wak? Dari mana Mbak Saya bukan Yuni? Yuni. Salah Bang Tapi Zuma. ngefans ya sama Ibu Yuni yang Ibu Putri Malu. Bukan, saya pakai akun ini kan, masuk ke roomnya dia. Dia kaget. Hah? Buru-buru sayanya diblokir sama dia. Iya bagus lah. Habis ini namanya saya serupain bener-bener deh. Itu Bang Iya, Zuma. Banyak yang typing katanya. FYP loh, Bang katanya Zuma saya itu ini yang- PPJ. FYP loh Bang Zuma itu yang Bang Zuma mengatakan umat Islam itu dibaptis 5 kali sehari. Alhamdulillah. Dia ndak pakai analogi, itu kan analogi Bang Zuma ya. Kalau menurut kita itu analogi Bang Zuma. Iya, mereka orang-orang yang tidak terima itu harus belajar ilmu kalam. Belajar ilmu kalam, belajar mantik.
Ya, biar pemahamannya bisa sampai ke situ. Ini apalagi nih yang naik ini, ya Allah ya Karim. Bang Juma itu ada yang typing katanya, Allahu Akbar, ini katanya apa ini? mulutnya kelebaran katanya. Yang di PP saya ini Bang Juma. Oh ya Bang Iya, Juma, habis saya di mau setengah tahun menanggapi- bilang. Mohon maaf Bang, katanya saya mau menanggapi yang kemarin itu Bang Juma ngelabrak Iya. roomnya dia kemarin itu. Yang saya perhatiin, saya 2 kali loh putar yang diupload sama Bang Juma di YouTube. YouTube kemarin. Nah setelah pas saya makan, saya putar, tahu nggak pas Bang Juma ngaji, dia itu sempat bangun dulu, kayaknya dia pakai gincu dulu deh Bang Juma, terus pakai kacamata, terus ganti mukenahnya biar kelihatan lebih apa ya, lebih cantik lagi mungkin ya. Di situ teman saya Iya, ini langsung teman-teman refleks, semua "Lah, bilang gitu kok dia loh." salah tingkah katanya, dikira Juma bakal ngelirik mukanya katanya. Itu yang bikin saya terus di roomnya sebelah tadi saya sengaja tapping gitu, saya bilang, Bang Juma kenapa cinta saya ditolak ini, biar soalnya kemarin saya mau nanya, kamu tuh ada masalah apa sama Bang Juma, setiap hari itu temanya cuman isinya Juma penyesat aja, itu apa kamu sakit hati ditolak sama Bang Juma apa gimana, kataku. Ya itu belum ngomong apa-apa saya udah diturunin, udah gitu. Tadi pagi yang kacaunya itu saya sampai naik bolak-balik 3 akun, naik ke akunnya dia itu. Dia kaget dikirain nih itu sama si siapa sih yang suka nongkrong sama dia itu, yang mulutnya ngatain Bang Juma anjing kemarin itu parah sampai Anu. kaget. Lah ini kok akunnya Bu Yuni sampai 3, kenapa ini? Itu bukan aku ngamuk dia. PPJ ya, PPJ atau si BAB. Kayaknya. Itu ngamuk dia. Oke, Biasa. Mbak Putri Malu. Jadi untuk yang teman-teman yang saya naikin itu Oke, ada oke, waktunya, oke, ya makasih. diberikan 3 menit. Oke. Karena Salam kita kenal mau naikin sama yang lain. semuanya. Makasih ya Mbak Terima kasih, Putri Mbak. Malu. Putri Malu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi kompak selalu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Laskar Api, Bang Faiz sama Mbak Maya, ada yang ingin lagi disampaikan untuk kita di sini? Ya, cuman ya lanjut. Oh ya, saya sebetulnya sangat baru bergabung dan belajar banyak gitu dari teman-teman yang usianya jauh sekali gitu di bawah saya, tapi ilmu agamanya sudah sangat tinggi, dan ya saya hanya ingin belajar dan ingin memberi semangat aja untuk teman-teman, selalu semangat gitu memberikan Amin. Insya apa Allah. namanya, penjelasan dengan bahasa yang lembut gitu, dan kadang-kadang Bang Zuma itu saya dengar ya memang mungkin harus begitu ya untuk menghadapi para penghujat, tapi mungkin bisa lebih lembut lagi gitu aja sih. Insya Terima Allah. kasih. Makasih Saya undur diri. saudariku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faiz, ada yang ingin disampaikan lagi, Bang? Biarin aja di sini bikin kopi. Ntar kalau misalnya ada yang banyak mana baru disuruh ke dapur Ya. lagi. Ya, hobi ya. Maksud saya begitu. yang Hai. yang cuma saya sayangkan Bang Zuma, kenapa ya Hah. ada orang-orang yang hatinya selicik itu, Ya maksudnya adalah minal iya, jinnati wan nas. dalam arti kok orang seperti Bang Zuma ya dikatakan boleh dikatakan gurunda itu Guru dapat tari. dapat cemoohan atau istilahnya dapat seringkali lah di fitnah-fitnah, atau banyak yang nggak tahu, mungkinnya iri hati ya sama Bang Zuma. Begitu, itu saya sayangkan loh. Biarin aja. Biarin aja. Cuma Biarin aja. iya, cuma kan gini Bang Zuma, kalau hati kita itu kan semua beda-beda Bang. Biasanya kita kan semacam, kalau saya itu kan cepat panas Bang Zuma. Apalagi kanda nandar itu, wah kanda nandar itu sudah meledak itu. pingin rasanya apa ya. Nah makanya mungkin dia tidak bisa lagi untuk menutupi masalah-masalah yang selama ada di TikTok ini Bang Zuma ya, terpaksa kanda nandar itu menceritakan semua apa yang terjadi selama ini Bang Zuma. Iya. Iya. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Amin Bang Zuma. Yang jelas
pokoknya kita itu apa ya, semangat lah memberikan dukungan buat API, dan apa yang Bang Zuma sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaatnya. Amin, amin. Terima kasih. Ya Bang, ini ada lagi dari Laskar Abdi kita yang udah jadi tap-tap. Silakan Bang Rashid, ada yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan, ngomong apa sih Bang Bro? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Oh, Nggak begini. dia mau menepok. Dia mau support. Astagfirullahaladzim. Bang Nur itu gini Bang Zuma, Bang Nur. Ini Oh ya, aslinya kalau itu. Noise Bang Ibes, nggak jelas suaranya. Biasa anak muda. Pasti lagi di warkop ini Bang Zuma. Iya, begitulah anak muda. Biarkan aja Nih dia teman-teman, target saya 1000 baru turun ya. akun baru. Biar sekalian ini sekalian. Framingnya biar maksimal. Ya, buat Oten, silahkan. Atau dipancing dulu Bang Zuma. Dan nanti kalau ada Oten Dinda turunin Faiz aja. Ya, terima kasih. Ya, laksanakan. Pokoknya lanjut. Baik. Pokoknya cari kopi. Cari kopi aja kita. Minta tolong kalau ada pendeta di bawah segera dinaikkan. Baik Bang, tapi belum ada. Ya, tulis aja dulu temanya. Apa temanya Bang? Temanya kita ambil dari Al-Furqan ayat 55. Baik. Temanya apa itu? QS titik Ya. titik QS titik Ya. Al-Furqan. Oke. 55 Ya. sama dengan nggak bisa pakai. Antikristus. Nggak bisa pakai sama dengan. Ya udah titik 2. Nggak bisa juga. Oh, tunggu, coba dulu ya. Jaringan kurang baik. Nggak bisa Bang, nggak disetujui. Ya udah Al-Furqan aja 55. Ibes ngaji. Nih. Mana? Nggak bisa ya? Sudah, kalau di saya udah Bang, belum muncul ya? Nggak ada. Oh, Oh, siap. Udah. udah 2 Iya. kali nih. Udah Lanjutkan, kelihatan. lanjutkan. Masih bisa kan? Nggak bisa Bang, ditolak sama TikTok. Cuman ini aja katanya nggak bisa lagi. Kalau pakai anti yang tadi itu nggak bisa, ditolak sama TikTok. Antikristus nggak bisa. Coba saya coba lagi ya, tadi nggak disetujui. Oh, udah disetujui. Oke. Masih ada tamu kita di bawah. Banyak, tapi nggak menggunakan logo API. Ya udah naikkan aja. Nanti ditanya sama Om Ibes. Kenapa belum menggunakan logo? Adi Sugata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibes, Bang Arsyad, semuanya yang di atas. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Amin, amin. Amin. Buat kita Siap 26 jam memantau Laskar Wish. Api Wis, untuk Masya mengawal Bang Juma selalu di Amin. atas. Amin. Masya Allah. Allah, Akbar. terima kasih bang. Jadi sampai subuh nih, kalau sahabat Bang Zuma live sampai subuh tetap bertahan nih bang. Hampir setiap malam ba'da subuh boboknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Santoso. Bang Juma, Gurunda, Iya. dan teman-teman, saya sangat bersyukur dengan adanya Komal dan bisa bertemu dengan wasilahnya dengan Gurunda Juma ini. Banyak hikmah, sesuatu yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Dan sekarang ini nampaknya sedang kita dihadapkan satu fenomena yang luar biasa, bagaimana ajaran kasih yang katanya ajaran kasih tapi kayak omong kosong. Saya salah satunya, mungkin kalau Bang Juma dan teman-teman yang selalu di atas selalu berhadapan barangkali dengan para penghujat dan sebagainya ya, yang ajaran kasih itu hanya apa ya, omong kosong tadi gitu ya. Saya salah satunya mungkin juga berhadapan dengan hal itu ya. Bagaimana ajaran kasih itu ternyata ya seperti sekarang nyata-nyata lah ya, bagaimana saudara-saudara kita di sana, bahkan bukan umat muslim saja ya. Saya akan terus belajar lagi. Terima kasih Bang Juma, ilmunya Masya Allah. Teman-teman semua izin memantau, menyimak di pojokan. Assalamualaikum. Makasih sahabatku Bang Adi Sugata, barakallahu fiik. Coba Gurunda baca WA dari Anu. Sebentar. Siap. Iya, iya. Tafadol. Masya Allah. Iya, di kopi. Oke, Bang Santoso. Ya, selamat Biar- malam. Malam. Bagaimana tugas kita untuk ke Argentina tahun depan? Jadi nggak? Kuning Argentina. Kuning Argentina. Jadi kemana? Palestina aja, Bang. Oh, Palestina. Bang, Abang orang mana sebetulnya, Bang? Saya di sini di Gan Eden. Kan Eden. Iya. Kan Eden. Makassar. Oh, Makassar. Siap. 86 komandan. Aku Jawa, Bang. Oh, sama. Timur. Iya. Kita sesama Pulau Jawa. Maksudnya Jawa Timur. Saya di Solo, Mas. Solo. Sulawesi. Sulawesi. Ya Bang Santoso ada yang ingin disampaikan bang. Ada yang ingin disampaikan bang. Karena saya melihat yang lain. Oh iya host, maaf. Enggak, saya cuman kagum sama ini beliau. Nggak gabung di API, Bang? Belum Belum. belum tahu. Nggak tahu. Ini PR-nya si Bes ini. Rashid dan Sakur. Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan ke saya, Bang? Nasihat buat Ada. saya. Iya. Banyak, Bang. Silakan. Ya, karena Anda terlalu pintar dan banyak dikagumi semua makhluk. Contohnya seperti makhluk saya ini, seekor manusia. Masya Allah. Maha suci Allah. Iya. Gimana, Bang? Nasihat buat saya apa? Enggak perlu dinasihati, Bang. Waduh. Nggak bahasa Jawa paham orang, Bang. Rap Nandy. Ngerti ya. Ya wis cukup ngono ya. Bang, aku tak mantau. Ya mergo tas seru sampean panjenengan.
Iya, 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 iya. Dulu mondok di Enggak. mana, Bang? Saya pernah mondok, tapi jadi preman di dalam. Oh, Ngerti lah ya kan? iya, paham. Oke, sip. Ya. Yang suka ngusir ustadz kalau masuk ngajar, kusir suruh pulang. Ya, ya. Kunci kelas pintu dari dalam, habis itu putar musik sama teman-teman. Iya, paham, paham. Oke, baik Bang Santoso, waktunya Iya, habis. ya, terima kasih, terima kasih. Makasih ya Bang. Enggak ya, Terima kasih, sehat Bang. selalu ya. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selanjutnya ada Bang Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bersama Pak Us warahmatullahi dan wabarakatuh. Bang Juma sebagai gurunda saya, sebagai panutan saya untuk ilmu keagamaan. Masya Allah. Ini waktu 3 menit ya, Host ya. Ya, Iya. Ya, ini saya manfaatkan waktu 3 menit. Begini, Gurunda Juma. Bang Su aja, Akhir-akhir Bang. ini Bang izin bentar. Nggak Boleh- apa-apa lah. Bang boleh minta izin bentar sekali. Ini yang Iya, boleh. 1600, yang 1600 yang ada di sini boleh tanya nggak? Ada teman-teman yang dari Dumai nggak? Kalau ada boleh komen atau DM saya ya. Terima kasih. Silakan Bang. Ini semua dari Oke, Dumai oke. semua ini dunia maya. Gitu. dunia maya Gurunda bukan Dumai. Yang dari Dumai boleh cek saya dong. Yang teman-teman yang ada di Dumai. Iya, silakan, Bang. silakan, Bang Frans. Oke, saya lanjut Bang Juma ya. Ini merupakan keberkahan bagi saya sendiri. Pada malam ini bisa langsung ketemu satu komal dengan Bang Juma. Waktu 3 menit saya manfaatkan, mungkin banyak teman-teman juga yang mau naik. Gitu Ya, Bang, silakan. fenomena terakhir seminggu ini di komal si manusia laknat, maaf ini saya sebut manusia laknat, kafir, Bang Juma disebut Juma penyesat. Saya tadi malam itu turun naik ada 10 kali seperti ingus, pengen menyuarakan. Baru ngomong di mute turunin, naik lagi di mute turunin, tapi saya nggak putus asa. Pagi tadi seperti itu juga Bang. Rupanya mereka sudah sekongkol dengan manusia-manusia gerombolan laknatullah itu alaid. Ini sekalipun dimasukin YouTube nggak apa-apa. Saya ngomong demi kebenaran. Waktu 3 menit saya manfaatkan curahan hati saya ini. Saya terus terang Bang Juma, itu yang diserang manusia laknat itu 2. Pertama nama pribadi Bang Juma, kedua masalah tentang Islam. Saya orang Islam. Saya nggak rela kalau Islam dijelek-jelekan di komal mereka. Andai kata saya bisa menghadirkan manusia lain, saya hadirkan. Cuma saya nggak bisa. Ketika saya datang di sana 10 kali naik turun, sehingga saya juga sudahlah saya capek lah. Artinya kemarin sudah Bang Juma labrak bahasanya, itulah sedikit banyak saya sudah terobati. Sebelum Bang Juma kemarin saya nonton YouTube Bang Juma ke sana, itu sudah saya pantau komalnya manusia laknat itu. Kok seperti ini? Juma penyesat. Selang beberapa hari saya nonton YouTube, nggak taunya sama Bang Juma sudah dihantam. Tapi itulah manusia laknat, tetap cengar-cengir, muka kotak, gigi kayak rel, tukang urut, macam-macam baba. Saya ingat itu. Saya tadi malam juga saya ngomong kayak gitu. Hai manusia, muka kotak, gigi kayak rel, mulut sudah sampai itu telinga, tukang urut, saya gituin. Demi Allah Bang Juma, saya tidak rela. Saya tidak rela kalau Bang Juma, Gurunda Juma di seperti itu. Maka saya di komal-komal Bang Juma boleh ditanyain komal-komal selalu bernarasi seperti ini. Komalnya Kang Toto, komal siapa, begitu ada kesempatan saya bahas karena apa? Supaya orang-orang yang belum kenal dengan wanita-wanita laknat gerombolannya itu tahu bahwa dia tuh orang-orang memang munafik, di balik mukena, ngaji, nggak taunya nyerang Islam, nyerang Al-Quran, menanyai Nabi Muhammad sunat. Apa itu namanya orang Islam? Laknatullah itu wanita itu. Kapan Bang Juma? Pertanyaan sama Bang Juma, kapan manusia itu ditindaklanjuti? Nanti kalau udah jawaban Bang Juma, mungkin waktu saya habis, gantian yang lain. Kapan manusia itu ditindaklanjuti supaya nggak liar, supaya nggak bertambah-tambah lagi korban Bang Juma? Monggo silakan. Sementara dalam daftar list nunggu antrian. Allahu Akbar.
Jadi Oh gitu. Semangat, Iya. pegangan. iya, memang ini saya lihat di Komalnya beberapa saat saya pantau sebelum saya kemarin itu naik, setiap ada yang naik ke atas itu ditanya, ini Islam, ini Islam. Jadi kalau ada naik, ini Islam ya. Selalu curiga terhadap Islam itu. Begitu ditanya, ini Islam, iya Islam. Ditanyai, sudah dibaptis hari ini? Nah, dia sudah cerminannya memang dari dulu sudah cerminan orang-orang ini, bukan dari golongan kita gitu. Sama seperti kita ketika kita nerima tamu di sini Kristen ya, gitu. Artinya maksudnya kita berharap mereka yang datang ini adalah Kristen yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Begitu juga di sana, kalau Islam yang datang dihujat, kalau Oten yang datang mereka berkongko-kongko di tempatnya. Coba aja diperhatikan. Oke, baik Bang Frans. Oke Terima Bang, kasih, Bang. oke Bang, dikit habis ini saya turun ada waktu banyak. Itu Bang Juma, terima kasih sudah jawaban. Artinya manusia seperti itu nggak bisa dibiarkan, segera ditindaklanjutin. Karena apa? Ini sudah menjadi ranah publik, sudah menjadi konsumsi tiap hari. Saya khawatir kalau nggak segera ditindaklanjutin, nanti dikira kita ini tidak berani. Laskar API luar biasa, ada tim-tim ahli hukum dan lain sebagainya. Saya manusia biasa awam, saya serahkan kepada Bang Juma sebagai otoritas yang dibilang segera diambil tindakan untuk mengobati sakit hati kami yang ada di bawah. Gitu aja Bang Juma, Insya semuanya Ustaz Allah, Suki. Terima kasih. Saya selalu Bang. dukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Komal untuk menegakkan kalimat tauhid. Sebentar. Assalamualaikum. Iya, sebentar, Pak. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah daftar API, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Lanjut. Iya, biar di ini dulu disatukan aja dulu semua teman-teman. Kan banyak tuh yang daftar API tapi belum bisa ini, ke Telegram aja dulu di sana. Di sana dulu kita kita ajarin mereka untuk daftar seperti apa cara secara manual. Gitu deh. Silakan dilanjut, host. Halo, Dek Didik Rauf. Halo. Adek Didik Rauf. Ih, Dede. Jabe nak masih. Ini Makassar ya. Halo. Makasih. Memang. Innalillahi. Enggak ada suara. Ya, kalau nggak ada suaranya aku turunin ya. Wih, keren ini. Makasih, Dede Rauf. Ini host paling terbaik sepanjang masa. Insya Allah. Bang Rasid, kencang hostnya Bang Rasid. Yang nama Sugi juga kalau ndak ngomong diturunin aja deh, nggak apa-apa. Jangan. Mau malah. Kirain palsu tadi, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku naikin ini kayak ini abang ini udah pernah pengen naik dari 3 bulan yang lalu, mungkin baru kesampaiannya hari ini. Silakan Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka mic-nya Bang Reko. Iya. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa sih Bang. Iya. Ya coba aja langsung ngomong sama Ahisugi. Itu ada di atas. Iya. Ya. Akhi, Ahisugi. Ya, halo. Dijawab lah itu. Jawab itu pertanyaan. Nggak dengar saya. Tanya apa? Yang mana? Lah emang nggak ada yang ngomong kok. Ini Bang Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada lada. Bingung saya jadi. Iya Bang Bobi, ada yang ingin disampaikan Bang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana proposal kita Bang BDS di ACC sama Pak Lurah enggak? Sudah Bang Suma, sudah. Oh, udah alhamdulillah. Ya sudahlah kalau gitu. Saya sudah daftar API Bang Suma. Sudah daftar API itu tapi belum ada respon. Ya, Pak, ya.
Abang Iya. ada di golongan 1788. Mungkin di antar 88 orang itu Abang salah satunya. Jadi antri Bang. Sekarang yang sudah dikirim baru 500 lebih. Ya Bang ya, semangat ya. Tetap Ke sabar ini aja menunggu. dulu biar mengheboh di sana. Ke Telegram aja dulu. Di sana orang bisa Iya. salto-salto. Seru di situ. Apa nama telegramnya bang? Nah tuh Rashid. Silakan deh. Nanti di DM aja langsung Bang. Di DM aja langsung ke Rashid atau dari email belum? belum. Jadi gini Gurunda, kalau belum dapat reply email karena nanti kan ini kan diverifikasi manual satu persatu. Nggak bisa masuk ke Telegram. Belum bisa karena kami punya aturan dan kami punya prosedur yang ketat. Nanti kalau langsung bisa masuk Bang Zuma, berarti mata-mata bisa masuk juga dong. Ih, pinter kamu emang, ini host terbaik sepanjang masa ini. Asik, berikan Tuh. saya sinyal. Nggak ada capu di. Oh jadi tunggu informasi aja ya. Sabar ya Bang ya, insya Allah nanti karena ini dilakukan verifikasi secara manual sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tapi sabar, insya Allah apabila mengikuti prosedur yang tertulis, semua dikirim dengan rapih dan benar, dan foto-foto yang dipinta dikirim sesuai prosedur, insya Allah itu pasti otomatis terverifikasi. Oke Abang Kil? Oke, Bang. Sabar ya. Sini Oke, cium Bang. dulu keningnya dikit. Oke. Oke, Selalu makasih semuanya Bang. ya. Waalaikumsalam. Oke bang. Waalaikumsalam Kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi yang mau naik, saya lihat-lihat dulu ya. Yang udah pernah naik, ya mungkin saya tahan dulu. Gantian sama yang lain. Tapi susah masuk penyusup itu kan. Kan masuknya periksa gigi, periksa mata, mulut. Iya kan? Video call. Di situ suruh buka mulut. Oke, untuk teman-teman yang masih bertanya di bawah, untuk masuk di Telegram agar bisa bertukar informasi di dalam sana dan bisa jungkir balik apapun itu, berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, harus mendapatkan dulu verifikasi dari email seperti itu. Jadi harus mendapatkan email dulu. Kalau sudah mendapatkan email, yaitu KTA atau kartu anggota dari email tersebut, nah kalian sudah berhak untuk bergabung. Assalamualaikum. Di API itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gurunda Juma dan kawan-kawan semua. Malam, Bang. Selamat Tapi maaf Bang, ini namanya Regina kok suaranya kayak gini ya Bang? Enggak, ini nama samaran saja Bang ini. Oh, Aku asli jadi kalau malam dari Lamongan. Regina gitu ya, Bang? Aku asli dari Lamongan. Oh gitu Bang. Kalau siang namanya apa Bang? Nama sebenarnya itu Abdul Syukur. Masya Bang Allah. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Enggak, kemarin kan daftar API aku kok belum ada jawaban. Nah lo, Nah loh, no. Nah ini Banyak yang PM-nya nanya. di sini. Mana Agung. gimana? Maksudnya gimana? Udah Kan daftar. kemarin kan daftar aku, tapi Sudah belum ada daftar. jawaban. Betul Pak, Mati belum ada orang jawaban. Karena apa? Dalam sehari itu tidak kurang dari 200 pendaftar baru yang masuk Pak. Jadi, Oh, iya, Pak. Jadi verifikasi saya ulangi lagi, yang ke 1881 kali saya ulangi, bahwasanya verifikasi yang dilakukan secara manual agar semua yang mendaftar kita bisa cross check secara detail agar tidak ada menghindari penyusup-penyusup seperti itu. Oh, Karena tidak iya, menutup iya. kemungkinan apapun itu yang namanya kekhilafan dan silap salah bisa kelewat yang namanya penyusup masuk. Kita tidak bisa menghindari itu, minimal kita meminimalisir. Kayak Iya, apa ya? Ustaz, Untuk iya. Bapak. Jawab, aduh astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bukan Ustaz Pak, jangan dipanggil Pak. ini ada yang nanya nih Bang Ibes. Iya. Atas nama Rahmini siapa? Bentar. Rahwini. Kenapa? Ustadz, punya aku kok diblok oleh admin. Aku udah daftar tapi kok ke blok. Nah, itu Oke, gimana? begini. Kami di sini mempunyai ada 6 laskar API yang memantau setiap pergerakan yang ada di 12. Ada 12 sekarang. Sekarang kami memiliki 12 laskar API yang memantau pergerakan di setiap menit yang terjadi di grup. Apabila ada satu akun yang sangat tidak
apa yang betul-betul tidak aktif, benar-benar tidak aktif, bahkan masuk di Telegram pun dalam seminggu 2 minggu itu auto akan tereliminasi. Karena apa? Lagi-lagi untuk menghindari penyusup-penyusup yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kita membuat grup ini bukan untuk hanya untuk seperti baca koran, tidak. Tapi kita di situ memantau pergerakan, seperti apa kerjasama, seperti apa sama seperti yang selalu dikobarkan di bawah, yaitu Laskar Api, salam satu Tuhan. Kita di situ bersama-sama bekerja di belakang Bang Zuma. Seperti apa kerjaannya, informasinya ada di dalam situ. Oke, teman-teman. Seperti yang dulu. Udah jawaban admin, mungkin Anda kurang aktif. Itu jawaban saya. Waalaikumsalam, Inazola. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya di ACC juga. Aku teh pengen dari kemarin-kemarin duduk di sini. Oh gitu. Makasih. Di samping saya. Enggak, gini loh. Makasih banget buat semuanya, terkhusus buat Bang Juma dan Laskar Api tanpa terkecuali. Makasih ilmunya. Makasih pengetahuannya. Jujur Bang Juma, pribadi saya sendiri, buat saya sendiri menjadi nambah ilmu yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Mungkin semuanya juga banyak yang di sini yang nggak lapang ilmunya dengan ada acara ini. Pokoknya Ira di sini cuman mau ngucapin terkhusus buat Bang Juma, buat Pak Desugi, Arashid. Alhamdulillah akhirnya disebut juga nama saya. Pokoknya buat semuanya makasih. Satu yang Ira selalu doain, khusus Son, buat yang ada di Laskar Api dan semuanya yang buat ada kita di sini, sehat selalu, jangan pernah patah semangat, buat nebarin kebaikan, buat ngasih tahu yang salah, buat ngasih tahu yang nggak tahu. Pokoknya makasih. Amin. Itu aja. Makasih ya Bang Juma, makasih Laskar Api, makasih buat semuanya. Makasih Teteh. Sami-sami, pokoknya hatur nuhun, nusa ageng-agengna kanggo sadayana kanggo Laskar Api. Masya Allah. Mugi ya lapang rezekina, lapang ilmuna, lapang manahna, lapang sagalana kanggo Kang Juma sareng sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami. Ahos, makasih udah di ACC. Aku teh dari kemarin ya pengen duduk di sini, cuman pengen ngucapin ini menisusah. Ya Allah. Screenshot dulu. Oh iya, di screenshot dulu. Makasih ya buat nebeng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Iya, baji-baji naon. Baji-baji naon tak tuh. Ya, ini ada Bang Aryan. Silakan Bang, waktu hanya 2 menit. Allah. Silakan dibuka mic-nya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang bisa keluar dari masjid dulu Bang. Abang boleh keluar dulu dari masjid Bang. Di dalam masjid kayaknya Bang. Bisa aja Bang. Tolong dikurangi dulu ekornya Bang. Iya, ini udah Bang Sugi, insyaallah akhir Sugi. Barakallah. Subhanallah, Allah mengizinkan saya bisa masuk komal dengan gurundah Bang Juma. Masya Allah. Masya Allah. Saya dari Bandar Lampung Bang. Masya Allah. Wah, tetangganya Ustaz Ali gitu. Oh ya. Iya, saya apa itu? Kalau begini nih terkenang dulu masih ini. Oke, Sugi. Dulu saya sering itu ikut jamaah tablik itu. Allahu Akbar. Pejuang juga ini, pejuang. Iya, insya Allah. Ya itu kalau kadang-kadang saya itu Masya Allah gitu kan dengan Gurunda Juma, Aki Sugi yang mengamalkan Bang Zuma aja. yang mengamalkan apa itu surat Muhammad ayat 7 ya. Iya, Masya Allah. Kalau dulu kalau kata guru saya di pesantren Cikalama di Parapakan Muncang itu pesan dia gini, Yandi kalau ngaji itu dikaji, setelah dikaji diamalkan katanya.
Masya Allah, saya di sini melihat sosok-sosok apa itu yang saya pernah kaji itu di dalam kitab Safina. Inilah bentuk-bentuk para sahabat dulu, Masya Allah. Ya, kadang-kadang saya komen untuk Gurunda Juma, Umar bin Khattabnya dari Makassar. Masya Allah. Kalau Ustadz Sugi ini seperti Abu Hurairah ya, Masya Allah. Abu Hurairah, Masya Allah. Abu Hurairah apa hadis? Kalau Ar-Rasyid ini seperti Abu ini Lahab. dia. Abu Lahab. Buka, jangan, dan Abu Lahab dong, bahaya itu. Abu Janda. Abu Jahal dong. Kalau Ar-Rasyid seperti ini siapa? Salman Al-Fariji, strateginya. Masya Allah. Iya, itu aja Gurunda. Masya Allah. Bang Juma. Kali ini ada orang yang menyampaikan Kalau Muhammad Faiz ini Bilal, dia Bilal. Makasih banyak. Iya Bang Fadli, pokoknya juga the best lah. Insya Allah semua sehat. Allah selalu melindungi dalam selalu berjuang kita. Insya Allah kawan-kawan kita semua di Bandar Lampung udah pada pinter semua Gurunda Juma. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan bisa bergabung. Alhamdulillah. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya harapan kita bersuara di dunia maya ini, harapan kita ya saudara-saudaraku yang tidak bergulat di dunia maya, bergulat di dunia nyata gitu. Dapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Akhi Juma, lalu sampaikan kepada mereka, kepada saudara muslim. Antum akhi. Aduh, janganlah, saya nggak ada apa-apanya. Ya iyalah, Masya Allah. Masya Ya, kita sapa dulu ini Bang, ada baru masuk yang orang Surabaya nih. Assalamualaikum Bang Pra Istar. Bunda Rahma Ratu Bulgis Bulgis. Lagi di mana Bang Kores? Masih di bus? Iya, ini lagi jalan ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa ke Madura Bang Kores? Perwakilan API dari Ustadz Wafid tuh membahas tentang Sosialisasi musuh-musuh. Itu sosialisasi API di Ponpes. Ini. Iya. Jadi kalau kita usahakan nanti kalau bisa seluruh pesantren yang ada di Nusantara ini kita sosialisasi tentang API, sehingga santri-santri yang ada begitu mereka belajar dan juga keluar dari Ponpes, mereka kemudian sudah bisa mengerti keadaan dunia luar itu seperti apa tentang kristenisasi ini, gitu. Mantap. Betul. Kita upayakan semua santriwati itu bisa daftar API. Nama kau masuknya mah? Ya, Kenapa Akhi Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, silakan Bang, ada yang ingin disampaikan Bang. Cuma ini aja Bang, mohon izin untuk Bang Zuma dan ustadz-ustadz yang lainnya seperti Akhi Sugi, Bang Rasid dan host maupun Faiz. Jadi saya ini Islam, cuma bangga dengan dengan adanya Komal ini untuk menambahi keimanan, terkhusus buat Bang Zuma yang setiap hari berdakwah yang 1.000 lebih di seluruh Indonesia. Itu aja, mohon izin. Makasih Andiko. Masya Allah. Terima kasih atas penyampaiannya ya Bang Andi Cok. Ya, sehat selalu ya Bang. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah sehat. Ini dari Palembang. Saya ini seperti semalam itu sampai jam 1, tapi nggak sanggup kalau mau ngikutin. Masalahnya
Pokoknya tiap hari kalau buka TikTok pasti lihatnya sahabat Bang Juma ataupun komal yang Islam kita kan. Alhamdulillah. Jadi makin tahulah kebenaran itu kan untuk yang tidak seimanan kita, kalau agama kita itu agama yang rahmatan lil alamin. Amin. Oke Bang, terima kasih Bang Andi Icok, waktunya 2 menit. Siap. Terima kasih. Jadi sehat selalu, semoga berjaya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman yang mau naik, yang pakai foto, kan syaratnya harus pakai logo API, tapi karena yang belum ada pakai logo API, jadi yang foto profilnya foto asli baru dinaikin ya. Jadi kalau fotonya kartun-kartun nggak usah naikin. Asik. Ini Bang Ria, ya, silakan. Kayaknya tuh ada 30 lebih tadi saya waktu mau naik itu. Ini udah 47 akhi. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang dari Padang Lawas. Di mana? Padang Lawas itu di mana? Bandung. Medan. Iya Medan Bang, iya. Tapi daerah Sidimpuan lah Bang. Oh, iya. Marga apa Bang? Siregar Bang. Oh Bang Siregar. Sama Ya, lagu Bang, silakan. Silva Hutang. Oh iya. Ada yang ingin Sehat disampaikan selalu Bang Juma ya. Iya, Bang. Amin. Insyaallah amin. Sehat selalu Bang Juma. Makasih Bang Juma. Bang Juma semangat terus memperjuangkan Islam. Amin, insyaallah. Islam di sana bagaimana Bang? Apa? Islam di Padang Lawas bagaimana? Alhamdulillah mantap di sini Bang Islamnya. Saya juga udah ikut juga gabung sama API. Wah keren. Nanti buka cabang di Padang Lawas Bang ya. Insya Allah Bang, insya Allah. Ya semangat semuanya Bang ya. Insya Iya, Allah. amin. Kita semangat terus. Iya. Horas. Oke. Horas Bang ya. Horas. Iya Bang, udah. Assalamualaikum. Sampurasun akhirian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nila, Mbak Nila, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nila Tamimi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah dinaikin di sini. Buat Pak Disuki, ya, fansnya, saya fansnya Pak Disuki. Soalnya kalau mau fans Bang Zuma udah terlalu banyak, jadi Pak. Nah, gitu dong, bagi-bagi ya. Sama Bang Rasid, sama Kores, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Dimudahkan usahanya. Pokoknya semuanya lah. Saya bingung jadi mau ngomong apa. Banten terima Padahal dari kasih. bawah semangat banget tuh. Wah mau naik, Iya, aku mau ngomong banyak gitu. Sampai sini grogi. Bener. Dari bawah tadi sini kata banyak. Cuma kalau udah di sini udah grogi, udah nggak tahu mau ngomong apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu yang punya tip Bang Zuma itu supaya nggak grogi gimana Bang Zuma? Iya, di mana Mbak Nila, di mana Mbak? Saya di Ternate. Ternate. Bacan. Oh, daerah Semarang bukan? Bukan. Jawa Barat. Oh iya. Mana yang benar ini? Tapi suami orang Makassar. Wih, mati meja. Makan kuda. Iya. Coto kuda. Iya, Bantaeng, dari Bantaeng. Anas samin Jepun. Tapi kalau kakek saya dari Bugis Bone. Baik. Si Runtu itu. Terima kasih ya udah dinaikin. Udah nggak lama Bantaeng itu yang ngomong. dekat markas itu ya, iya. Mau apa? Bantaeng Kabupaten. Oh, kabupaten. Iya.
Terima kasih ya Mbak Nila. Kurang waktunya. lebih- Oh iya, terima kasih banyak. Dan Maaf sehat selalu. turunkan, sehat selalu Mbak. Amin. Baik. Kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Olan udah lama mantau atau menonton saudara-saudaraku seperjuangan, atau bukan seperjuangan ya, kalau Bang Olan belum berjuang nih. Masya Allah, udah bisa naik. Salam kenal Bang Juma, salam kenal semua Bang. saudara-saudaraku. Bang Lan Iya, dari Bandung. kenal, Bang. Bang Lan dari Bandung. Bang Lan sudah 1 bulan mengikuti acara-acara apa? Bang Juma. Dialog. Alhamdulillah. Ya, betul. Dan sering melihat non muslim menjadi muslim, alhamdulillah. Masya Meskipun Bang Olan awam, tapi Bang Olan bersyukur sekali ada yang berjuang di medsos ini. Masya Allah. Ya, paling Masya Allah, tidak luar ikut biasa. mendukung itu sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, Bang. Ikut senang, ikut Betul. mendukung, itu sudah ikut Insya Allah, ambil bagian saudaraku. dalam dakwah, Bang, ya. Kadang mendidih sekali darah Bang Olan kalau ada segelintir yang mengaku-ngaku muslim tapi mencela, menjelek-jelekan Bang Juma dan rekan-rekan. Mendidih darah Bang Olan, Masya Allah. Ya. Kok seperti itu? Terus Tapi justru kalau bagi kami itu suatu apa ya, menjadi pupuk, Bang. Karena memang Betul. dakwah itu sunatullahnya seperti itu. Tidak ada namanya dakwah itu mulus, ya, disenangi banyak orang. Tidak ada seperti itu. Para nabi Betul. itu dimusuhi orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik itu karena dakwah, Bang. Jadi kalau saya dimusuhi Betul. mereka itu justru saya semakin semangat begitu, Bang. betul, karena itu kerikil dalam perjuangan itu pasti ada. Semangat terus saudara-saudaraku. Semangat terus saudara-saudaraku. Cuman itu yang Bang Olan Iya, Bang Olan, ucapkan. makasih Bang Olan. Iya, saudaraku. Bang Juma. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, Bang Juma sudah bisa berkomunikasi dengan Bang Juma dan saudara-saudaraku yang Amin. lain. Tetap semangat. Itu aja. Iya. Bang Olan kembali di bawah. Assalamualaikum makasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host minta tolong. Host ada Bang Ade di bawah, minta tolong dinaikkan. Saya baca typing ada beliau ada mau Oh, disampaikan. Bang Adeyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dinaikin ini Bang Zuma. Iya. Iya, agak Kata kering, saya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah mumpung karena belum Bang ada Ade coba ini request. jadi coba naik biar kenalan juga sama yang lain Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Sama Pak Desugi. Iya, Bang. Sama Bang Kores, Bang Os, Bang Ibes, Bang Ibes. Alhamdulillah. Siap, Bang Khalid. Gimana? Iya, saya di Kendari. Iya, Masya Allah. Oh, di Kendari. Tetangganya Iya. Pak Sani Munir. Iya. Kristolog Iya. hebat. Dari Kendari, Pak Sani Munir. Senior kita. Senior kita, guru kita. Iya, aslinya sih Bugis Makassar tapi menetap di Kendari. Allahu Akbar, Masya Sudah Allah. biasa WA-an sama Bang Zuma. Iya, sip. Saya cuma bisa dukung saja Bang. Semangat terus Bang Zuma. Semuanya. Amin. Terima Jagoan-jagoan kasih ini saudaraku semuanya, Khalid Masya bin Allah. Walid. Masya Allah. Allahu Iya Bang, ini nama saya panggilannya Bram sih. Namanya sih Ibrahim, tapi dari kecil memang udah dipanggil Bram jadi Iya, lengket iya, namanya. Iya. Terus gini Bang, saya mau tanya itu apa kalau yang masuk api itu emang yang sudah bisa ini ya diskusi gini ya Bang? Enggak. juga, Siapapun Bang. boleh. Semua bisa ikut. Yang penting muslim. Kayaknya sih saya pengen juga sih Bang. Allah Akbar. Ikutlah Bang. Iya, insyaallah. Silakan aja daftar. Iya, insyaallah. Ada Iya, terima- prop. Iya, makasih. Iya. Terima kasih banyak ini kalau sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Iya, barakallahu fikum. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prof Rambe juga ada di bawah loh. Waalaikumsalam. Silakan request. Abang saya. Opung. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eudora. Tadi katanya di typing dia mau ini ya sumbangkan Al-Quran gitu ya Bang ya. Assalamualaikum Bang Zuma, Ustadz Zugi, sama Kores, host Ar-Rasyid Muhammad Faiz. Mau tanya nih Zuma sama Pak De Sugi, Ustadz Sugi, kalau mau sedekah mushaf Quran ke API atau di mana pesantren di itu bisa nggak ya? Bisa. Soalnya kalau di daerah saya nih di Bekasi atau Jakarta Utara, saya mau sedekah mushaf, katanya harus uang katanya. Enggak semua. Mungkin masjid-masjid kita itu udah kebanyakan Al-Quran, jadi mereka lebih mengutamakan mungkin dana yang bisa difungsikan untuk kepentingan yang lain terhadap masjid kita. Kalau di tempat kita masjid yang dibangun kemarin, Masjid Netizen, itu memang lagi butuh Al-Quran. Iya. Bang gini, Bang kalau udah lomba-lomba kayak gini, andai kau harus antri dulu gitu, paham? Iya. Bang semua. Iya, gimana? Kenapa Bang? Halo. Nanti DM aja Bang yang mau menyumbangkan Al-Quran, DM aja ke host, minta alamatnya ya. Benar, atau DM ke Bang Rashid karena dia mau sedekah Al-Quran ke API ya, Yayasan API ya. Iya, saya pengennya ke Yayasan API, soalnya saya udah masuk API juga. Oh iya, boleh DM saya Bang, atau DM Bang Rashid juga bisa. Bisa Bang ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Waktunya sudah 2 menit. Itu saja sih. Baik, terima kasih Bang. Saya selalu maju terus semua Bang Zuma, Ustaz Zuma, Bang Kores, Al-Rasyid, sama hostnya. Ya, akhi Dora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Nasar Syakian, ini kenapa ini Bang? Tadi penyampaiannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di mobil Bang, kayak ada terlobang sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dinaikkan, bisa ngomong langsung dengan yang terviral Ustadz kami Bang Zuma ya. Wish. Jadi alhamdulillahnya Pak Ustadz dengan Bang Zuma. Bang Zuma dengan sering masuk ke FYP. Jadi kami pun sebagai yang istilahnya yang mau yang awam terus belajar banyak hal-hal yang ilmu yang kami dapatkan yang kadang kita itu hanya agama kita saja yang kita tahu, itu pun nggak banyak. Tapi Bang Zuma bisa tahu semua tentang mereka, itu udah luar biasa. Bang Zuma itu sepertinya menaikkan fakultas Usuluddin jadinya ya. Kan setahu kita kan kalau kami saya pernah di pesantren itu, kalau misalnya anak tarbiyah syariah itu kan udah best of the bestnya, tapi Usuluddin itu kayaknya yang nggak mau diambil gitu. Tapi dengan adanya Bang Zuma, kayaknya orang udah berlomba-lomba di Usuluddin. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Ingat waktu dulu, iya betul. Dicuekin fakultas itu ya. Iya, dicuekin sekali Usuluddin itu. Jadi memang kalau udah namanya di YN tuh kan, kalau udah Usuluddin itu nggak begitu pahala. Biasanya rame itu syariahnya sama tarbiyahnya. Tarbiyahnya betul. Supaya masuk live. Oke, jadi terima kasih, udah naik. Semoga Bang Zuma sehat. Amin. Saya hanya ingin menyampaikan Bang Zuma, tadi saya ada ikut-ikut ke room mereka, tapi saya nggak pernah masuk. Tapi saya selalu typing. Jadi tadi ada namanya room meledak. Kurasa Bang Zuma tahu. Itu kayaknya saya yakin meledak itu udah nggak mungkin dia akan buka room lagi. Tadi dia
jujur dipermalukan kali tadi ada yang masuk dan dia langsung matiin. Jadi contoh gini Bang Zuma, dia kan dia kan suka gini Bang Zuma, misalnya ini gambar apa? Ini gambar berhala kan? Nanti nanti ada foto orang, foto kita Muslim yang sedang bersujud sholat tapi depannya Ka'bah. Tadi dia lain Bang Zuma, dia menunjukkan ayat, tetapi ayat itu kita disuruh membacanya, nanti kayaknya mau di apanya, kayak mau dinistakannya gitu kan Bang Zuma. Jadi Iya, ada pasti. tadi Bang Zuma, kata-katanya gini Bang Zuma. Jadi kan kamu baca ini katanya. Jadi yang Muslim ini masuk kan, mereka dia ini kan lagi diramein nih. Jadi dibuatnya gini Bang Zuma, kan ada tulisannya kola. Jadi dibaca dia kola, datang si host meledak ini bilang gini, kan contoh izin ya Bang Zuma saya agak ngomongkan. Jadi kola yang bodoh contoh gitu kan Bang Zuma. Iya. Jadi katakanlah hambaku gitu kan. Jadi dia membaca bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dikira dia bahasa Arab itu cara membacanya. Jadi kan contoh kola itu kan he said bahasa Inggrisnya. Terus bahasa Indonesia kan dia telah berkata. Jadi disalah-salahkannya orang Islam ini Bang Zuma, dia bilang gini, kamu kok bilang kola yang wudu aja, mana kola saidnya mana, kola saidnya mana gitu. Jadi kami typing semua di bawah. Jadi dia rupanya Bang Zuma nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu bahasa Inggris si meledak itu. Ya Allah. Habis itu Bang Zuma kami typing semua. Jadi kami bilang kola itu sama dengan artinya he said, dan dia telah berkata. Jadi langsung dimatikannya Bang Zuma. Sumpah ya Allah, kami semua gitu loh, kok bisa dimatiin. Ya Allah, ini on kali. Betul, ini room itu kayaknya Bang Zuma itu room bukan diskusi Bang Zuma. Memang itu room untuk menistakan. Iya. Tetapi alhamdulillah kayaknya dia tumbang Bang Zuma. Itu Tapi umpamanya Oten itu nggak punya malu ya besok buka lagi. Nggak usah heran. Halilintar, si Halilintar itu. Oh Si iya ya meledak. Bang Zuma. Iya, yang sering kepanggil Halilintar itulah. Oh, karena dia Penghujat, Bang Zuma gini, penghujat. kamu jangan bohong. Masa kamu baca kola ya bodoh? Kola he said, mana Saidina? Kan mungkin dia Saidina gitu mungkin ya Bang Zuma. Jadi kami typing semua, ya Allah, ini udah nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu bahasa Inggris. Bodohnya ampun ya Allah. Kurasa kalau dia muncul lagi Bang Zuma, pasti kami yang nonton typing di bawah. Mungkin aku takut gini Bang Zuma, suaranya ada sama tapi bukan meledak dibuatnya. Jadi kami selalu nengok type ini karena dia memang bodoh. Itu memang on kali tuh. On kali. Iya, memang. Siap, Penghujat tidak ada ilmu itu. Oke, Oke, kita sambungkan terima kasih Bang Zuma. Iya, Terima terima kasih kasih, Bang Nazar. Sehat-sehat semua Al-Ustaz, Amin, semua amin. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma dari Dumai Riau Bang Juma. Wah, Iya, dari salam Dumai, Bang. kenal. Alhamdulillah. Salam juga buat Itu kawan-kawan yang ada hostnya di orang Dumai. Dumai itu Bang. Hostnya orang Hostnya orang Dumai. Dumai itu. Tadi sempat di taping yang Dumai, tolong kasih komentar kan gitu. Iya. Nanti aku Jadi DM ya, Bang. bulan terakhir saya ngikutin YouTube-nya Bang Juma, alhamdulillah dapat pencerahan lah, penambahan ilmu untuk kriskolog. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ada pernah dengar satu di YouTube itu Bang Andi agak lucu sih. Apakah Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Itu saya kayaknya luar biasa ya Pak. Sampai sekarang saya masih ingat tuh. Itu Jadi- Ustaz Ali itu yang punya kerjaan kayak gitu tuh. Ustaz Ali. Salam juga buat Ustadz Sugi ya. Ustadz Sugi, Iya, Bang nanti Kores. kusampaikan. Nanti Oh kusampaikan. ya, nanti saya sampaikan ke Ustaz Zuki ya. Iya, aku juga nanti sampaikan ke Kores. Siap Bang, siap. Jadi setiap berangkat kerja saya itu selalu dengerin YouTube-nya Bang Juma. Kemudian pas pulang Masya kerja Allah. pun YouTube juga Bang. Jadi alhamdulillah saya dapat pencerahan lah, khususnya untuk yang namanya trikolog ya. Jadi tambah ilmu lah Bang. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung sama teman-teman yang ada di Komal, khususnya buat Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Kores dan Bang Handi, karena saya selalu mengikuti Bang. Mana yang terbaru di YouTube saya selalu putar, berangkat kerja, pulang kerja itu selalu saya putar di handphone saya. Masya Allah. Alhamdulillah malam ini saya bisa bergabung. Antrinya cukup lama Bang dari tadi nih. Saya antri untuk masuk bergabung untuk bicara sama Bang Juma.
Kebetulan Bang di Dumai ini banyak juga Bang orang kita Bugis Bang. Iya, betul. Dengar-dengar banyak orang Rame-rame juga Bugis. orang kita Bugis Bang di Dumai. Masya Allah. Oke gitu aja Bang. Salam Bang Ya, buat kawan-kawan. makasih ya. Semoga hati tetap Jawa, tetap Amin. jaya Amin. dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Bang. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita iklan dulu. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua yang ada di bawah. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung tentunya. Empempe Sutra Tenggiri, Abon Tenggiri, Peletek Cumi, Pastel Mini Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri. Yang berminat silahkan untuk follow kami terlebih dahulu, lalu DM kami dan WA kami untuk pemesanan selanjutnya dan informasi. Kami akan kirimkan melalui line parcel dan si cepat dari Tanjung Pandan Belitung, tidak bisa COD, bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin. Ya, sahabat-sahabat yang ada di bawah ataupun yang mendengarkan live YouTube yang ada ya terkait dengan saudara kita Riko, beliau seorang mu'alaf yang senantiasa tekun di dalam berusaha untuk menafkahi keluarga. Yuk mari kita dukung usaha beliau untuk menghidupi keluarga dengan cara memesan jualan beliau ya. Ada beberapa macam, ada peletek, ada keripik, kerupuk, apalagi abon, empek, Itu yang paling saya suka pempeknya. Iya. Udah sampai Pak Sugi? Alhamdulillah udah habis. Udah. Alhamdulillah. Ya. Bang banyak. Oke, makasih ya. Semuanya Bang silakan Zuma dipesan. besok Terima baru saya kasih. kirim pastel dan itunya dan apa abonnya. Makasih ya Allah ya Karim. Thank you, syukran. Ya, pengumuman juga buat para saudara seiman dimanapun berada. Bagi yang mau memberikan bingkisan berupa cemilan dari saya ke para debaters, boleh langsung WA saya. WA saya ada di bio ya. Kami tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau Mas Waf, ya, kalau aku naikin ini sampai subuh nggak selesai nih. Iya juga sih. Ya silakan. Ada selanjutnya ada sahabat kita dari atas nama Bang Didik Rauf. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya perempuan ya. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Bosnya ini nggak diperiksa dulu perempuan apa laki-laki sih? Periksa dulu lah. Didik. Nama bapak saya itu Rauf Didik Nur mohon maaf Hayati. ya, Rauf Bu, nama ya. bapak. Mohon maaf Bu ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Didi. Terima kasih ya sudah dikasih naik, dari tadi saya nunggu. 2 kali sudah ke atas, Mbak. Iya. Saya ada mau tanya ini sedikit Abang Zuma, boleh nggak? Boleh. Nah, saya mau tanya ini masalah istrinya Nabi Muhammad, Siti Aisyah ya. Iya. Kenapa? Yang beliau menikahi umurnya muda gitu kan, karena itu selalu dipelintir oleh orang-orang Kristen. Iya. Nah, saya mau dijelaskan di sana kenapa bisa beliau menikah dengan Siti Aisyah di umurnya segitu. Jadi kenapa dipertanyakan? Emang salah? Iya, enggak salah sih sebenarnya, tapi mereka itu selalu mempelintir bilang Nabi kita itu menikahi orang di bawah umur, apalah gitu-gitu. Ya, kalau zaman dulu itu hal lumrah, tradisi Yahudi juga kayak begitu. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana Ishak menikahi istrinya Ribka, itu usia 3 tahun. Oh, begitu. Iya, itu tradisi dulu. Apalagi orang yang hidup di gurun pasir itu ya. Iya, di
tempat yang sekarang ini daerah Timur Tengah itu kan wanitanya itu cepat berkembang. Dalam arti kata fisiknya mereka itu kuat daripada kita. Bahkan kalau fisik wanita di sana itu panco dengan fisik laki-laki di Asia kalah. Gitu. Jadi itu adalah hal biasa. Bukan sesuatu yang mencederai. Misalnya dinikahkan pada usia 9 tahun. Lalu kemudian nanti ditiduri di usia beliau sudah balik. Kan tidak masalah. Iya ya betul. Saya pernah Iya. mendengar itu Ustadz Abdul Somad juga kan menjelaskan Siti Aisyah itu dinikahi di usia muda, tetapi dibarengin dia nanti sudah akil balik. Betul. Ya kan, tapi mereka itu kan tidak mau peduli. Mereka pikirnya waktu itu Siti Aisyah itu masih balita, jadi mereka selalu mempelintir Nabi Muhammad itu seseorang yang menikahi orang tidak sesuai gitu kan. Iya, itu aja ukurannya. Perang Uhud, perang Badar, di situ Siti Aisyah usianya sudah 15 tahun ke atas. Sementara itu belum menikah di situ. Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah pada masa perang Uhud. Dan di situ Siti Aisyah sudah berusia 15 tahun. Itu aja dulu poinnya. Iya ya betul. Iya. Udah dijelaskan mereka, tapi mereka selalu bilang Nabi kita ini pandopil lah, apalah. Enggak, Bilang kalau aja. pedofil itu korbannya bukan cuma satu. Dan juga sudah dijelaskan Iya, iya, berulang-ulang. Dan jelas kemarin juga siapa saudara kita Bang Jibril sudah uraikan, ya bahkan beliau kasih data-datanya. Kalau saya sih kesimpulannya bahwasanya pertama, Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah itu bukan karena pedofil, tetapi karena memang beliau dikhususkan oleh Allah untuk menghafal hadis-hadis. Kedua, kalau itu pedofil, tidaklah mungkin kemudian Siti Aisyah itu mau menghafal apa yang terlontar dari ucapan pelaku pedofil terhadap dirinya. Bayangkan 2000 hadits lebih, kurang lebih dia hafal. Apa mungkin seorang korban pedofil itu bisa kemudian menghafalkan semua ucapan, perbuatan, keputusan daripada yang melakukan tindakan yang tak senonoh terhadap dirinya? Itu nggak mungkin, itu mustahil. Jadi yang ada kemudian adalah kita sebagai umat Islam harus membuang di kepala kita akan tuduhan dan fitnahan kotor keji dari orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita harus memahami tidak ada ruang bagi mereka untuk menyerang Islam. Maka dia mencari celah dari aspek itu. Tapi perlu juga kita ingatkan, utamanya pada diri kita sendiri, bahwasanya 1400 tahun silam, kalau kegiatan atau fitnahan itu betul terjadi, maka Rasulullah Muhammad SAW itu tidak akan mendapatkan pengikut. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan mendapatkan pengikut. Kenapa? Loh, masa seorang yang mengajarkan akhlak melakukan satu tindakan yang tidak baik seperti yang dituduhkan oleh mereka? Kalau itu mereka menganggap tidak baik. Tapi faktanya tidak ada satu narasi pun, tidak ada satu literasi, tidak ada satu kitab yang menyatakan atau pengakuan hadits, baik itu yang hadis palsu sekalipun, di mana orang-orang terdahulu menganggap Rasul Muhammad SAW itu pedofil. Tidak ada. Coba hadits palsu aja, itu nggak ada. Jadi semua yang ada, sumber-sumber yang menuduh Rasulullah itu hanya di internal mereka saja, untuk kemudian dijadikan sebagai tuduhan yang tidak benar. Jadi kita sebagai umat Islam menghadap yang kayak gitu, sampaikan aja kesimpulannya. Siti Aisyah ikut perang Uhud. Syarat perang Uhud, laki perempuan harus 15 tahun ke atas. Minimal 15 tahun usia. Gak boleh ikut kalau di bawah 15 tahun. Siti Aisyah ikut. Sementara pada masa itu Siti Aisyah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belum menikah. Berarti Siti Aisyah 15 tahun usianya belum
suka dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Artinya bahwa saya ya sudah kita counter itu hal-hal yang dituduhkan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, termasuk saudara saya, adinda saya, Bang Jibril, lain kali kalau misalnya naik menjelaskan ini, tolong kalau bisa di-share linknya apa, materi itu, supaya teman-teman kita di bawah bisa dengan mudah memberikan atau melihat data dan sumber akurat yang kemudian menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya, atau kalau itu adalah bentuk PDF yang Dinda Jibril punya, ya nanti dibagikan aja di Apologet apa di grup Apologet API di Telegram. Seperti itu. Karena itu sangat menarik dan itu sangat akurat. Oke, terima kasih Abang Zuma, host dan semua yang ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, belum ada oten gimana? Udah dinaikkan aja teman kita yang muslim. Ya udah baik. Iya. Sampai subuh ini. Ya sampainya ada oteng. Allahu Akbar. Jadi kenapa yang naik nggak pada pakai bingkai api? Masih antri deh, antri. Mereka ada daftar tapi belum ini. Assalamualaikum guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bahagia dengan suaranya Bang Zuma, sumpah. Ini Gurunda, apa namanya? Saya sudah bicara sama Ustaz Kolbu, jadi kemarin belum sempat sunat karena masih di kediaman. Tapi sekarang ini sudah ada sampai di kediaman Pasangkayu. Nah, si Ian Saputra ini, Gurunda saya sudah mengajaknya, tapi berbelit-belit itu gimana Gurunda ini sambil menyaksikan? Apa tuh? Ini yang Saputra, Gurunda yang kemarin mualaf 2 hari yang lalu gitu. Yang di Papua? Yang dari Buddha, yang dari Buddha. Toraja. Yang dari Toraja dan dia mualafnya yang di kawannya itu. Mamuju. Iya Gurunda, kan saya bilang ke Gurunda kemarin belum, malam ini dan besok mungkin belum bisa karena masih di lokasi pemandangan sawit. Jadi ini sudah ada di kediaman Gurunda Pasangkayu gitu. Jadi tadi saya tawarkan beliau ini ke Pasangkayu gitu untuk sunat ke rumah sakit. Gitu. Mungkin paparan dari Gurunda untuk menjelaskan ke media, mungkin baru dia mau gitu. Iya, jadi harus sunat, nggak boleh tidak sunat. Gini ya Guru, wajib. Iya. Ini dia mau ngomong. Kalau misalnya kalau kan ada temanku di pos. Assalamualaikum dulu sana. Assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Gimana? Ada temannya di sana, terus di puskesmas. Terus dia dibilang bisa nyunat. Beliau bisa. Ya, kalau dengan teman itu bisa nggak Bang? Bisa, siapapun bisa. Andai kan saudara dekat dengan saya sendiri yang sunat. Kebetulan di rumah ada gunting, langsung. Tinggal dipotong, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, potong, habis itu siram air jeruk yang saya nipis. tinggal itu kan bisa untuk nyunat itu. Kasih jeruk nipis, kasih obat merah, udah selesai. Gitu aja. Gereji besi yang ku tinggal itu kan bisa untuk nyunat tuh. Iya betul. Bisa. Jadi kalau misalnya ada temannya di puskesmas mau menyunatkan, ya bisa, tanya aja berapa biayanya gitu. Ya boleh Bang. Nanti DM ke host. Oh iya Bang, ini juga ada yang mau saya tanyakan Bang. Ya apa tuh? Mau ikutan sunat juga? Enggak, kan kemarin begini Bang. Kan yang tentang sertifikat itu mualaf Bang. Iya, mana? Sudah ada eksekusi ininya? Kan kemarin begini Bang, saya dikasih dari kartu keluarga, surat pemindahan begitu, keluar dari kartu keluarga kan. Oh udah tahu, keluarga udah tahu.
enggak kan lalu kan dari Kalimantan kerja sawit, belum ada KTP. Nah, terus? Karena mau bikin KTP kan bang. Nah, Iya. terus nggak bisa ke sini. Terus minta surat pindah dibikinkan sama orang tua kan. Iya. Terus? Terus dikasih keluar dari kartu keluarga. Gara-gara tahu mualaf? Enggak sih bang, gara-gara lalu mau bikin KTP jauh. Iya. Tapi sudah ada ini, ada nomor induk keluarga. Ada bang. Nggak ada, iya itu. Kenapa nggak urus KTP? KTP kalau urus KTP ini KTP di mana diurusnya? Pasangkayu bang. Ya udah urus aja di situ. Tapi kan ada keterangan lengkap dengan kartu nomor keluarga. Iya. Ya udah itu aja. Ya udah itu aja nanti kirim ke tim kita ini ada Bang Rasid. Kirim aja ke situ biar nggak rempong. Oh iya. Rasid. Jadi bang sunatnya ini bisa teman saya. Iya. Lari lah camone. Ya, nanti tinggal tanya biayanya, kabarin ke host biayanya sunat sana berapa. Oh iya bang. Asyik kabur. Siap. Nah, itu. Monitor 87 316. Itu, nanti Mohon DM kirim KTP yang ke sana. Ini ya keterangan kartu keluarganya. Iya. Nanti biar dibuatkan sertifikat. Saya kirim bang, tapi dibilangnya kurang jelas. Ini saya minta fotokan lagi, saya suruh mama aku kasih jelaskan bang. Iya. Foto apanya bang? Nonotnya? keluarga. Oh kartu keluarga. Oke ya siap. Iya. Nggak mungkin foto nonotnya bang. Iya benar-benar. Foto ini nah. Lalu lagu bang. Abang domisili di mana abang? Mamuju. Oh Mamuju. Oke. Nanti kirim ke saya ke DM atau ke host, kirim nanti diverifikasi. Habis itu nanti dihubungi abang kembali ya. Kirim Iya, juga bang. nomor teleponnya jangan lupa. Iya bang. Ya nomor rekening nggak usah ya bang ya. Oke terima kasih. Lanjut Gurunda. Iya. Oke makasih bang ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti netizen apa cuma kada makro keren sih naseng. Jatuh aja malah lebih lah. Maku tuh. Bisa bakin apa caji star syndrome nataru maneng. Arif Guna, Lanjut. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru. Talempu JTHC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Petalempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Petalempu, saya lagi di jalan Petalempu. Saya lagi di jalan lempu-lempu ini. Lanjut Petalempu. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf salah. Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan insyaallah kita ketemu Petalempu insyaallah. Ibes, terus Pak Desugi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang. Bang Arif. Ini sekte mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam kenal, saya dari Kalbar ini, Bang Juma. Dari Salbar. Dari Kalbar, Kalimantan Barat. Kalbarnya mana Bang? Di Putus Ibau. Oh Putus Ibau. Iya, di ujung ini. Iya, Sintang masih ke sana lagi ya? Iya, ke ujung lagi dari Sintang. Perbatasan dengan Malaysia Padau. Oh, bukan Arif ini yang geli ini mau mendakwa Sintang itu Bang Juma, perbatasan antara Empagae sama Pangkajene. Oh. Iya, dengan Malaysia nih dekat ini. Di Putus Ibau saya. Bulan yang lalu Bang, saya pulang dari Sintang Bang. Oh, bukan begitu Arif, ya? bukan Arif yang mau belajar ini. Bukan. Oh, bukan lain ya. Iya, saya pengen belajar sih, alhamdulillah dengan adanya Komal gini, jadi saya bisa ngerti juga karena alhamdulillah istri saya mualaf ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah itulah. Jadi di kampung istri saya itu cuman ada 3 kakak yang muslim. Iya.
gitu. Makanya dengan adanya Komal ini ya dari Gurunda dan yang lain-lain semuanya, alhamdulillah saya bisa belajar dan memang saya pengen sekali belajar begitu. Karena saya memang awam lah untuk apalagi ke kristologi begitu, saya sangat awam. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekte mana Bang? Dari biasa lah Bang. Gini aku ingin sedikit memberi topik ya, sambil menunggu kursi panas diisi satu. Di luar sana banyak sekali yang menjual fitnah, kebohongan dan apapun itu, terutama ditujukan kepada para apologet Muslim. Sasaran utamanya adalah Zulkifli Abbas. Berseliweran, termasuk memakai akun-akun Zulkifli Abbas. Akun palsunya ini justru ya followernya banyak. Akun aslinya justru dibawa dari akun palsu. Ini adalah suatu kemunduran kita dalam menyikapi sesuatu. Mungkin euforia yang berlebihan kepada Bang Juma hanya tidak selektif dalam follow. Nah, saya himbau kepada saudara-saudara yang pernah follow akun palsu itu, mohon diperbaiki kembali. Istilahnya seperti apalah, kan gitu ya. Jangan follow. Ya. Terus begini Bang Juma, bagaimana ini Bang Juma ini sambil mengisi aja daripada ngalor ngidul. Bagaimana kira-kira mengatasi ini Bang Juma? Trik-trik apa? Baik ekstern dan intern loh. Ekstern ada, intern ada. Gimana ini menyikapi ini Bang Juma? Apakah kita perlu turun ke sawah atau bagaimana? Silakan Bang Juma. Oke, adik-adikku bukan saya ya. Mana ini orangnya yang ditanya nih? Oke, jangan melarikan diri dong. Saya ada di sini, Bang. Oh ya. Ya. Ekstern intern loh. Berbahaya loh ini kalau nggak segera turun ini nih. Turun ke sawah nih. Bang Adi. Ya, siap. Sebentar dulu saya ke Bang Juma. Itu akun palsu. Itu dengar suaranya enggak? Justru akun palsunya itu tidak ada yang dirubah-rubah. Semua baik gini, semua gitu loh. Gak maksud saya kan mesti didengar suaranya. Akunnya itu kan pasti didengar suaranya itu kan. Ini suaranya benar. Tidak bersuara, tidak bersuara. Oh, tidak bersuara. Pemilik akun tidak bersuara. PT-PT-nya itu ngambil dari YouTube. Gitu. Iya. Tapi kalau bagi saya itu marketing buat Gurunda itu. Tidak masalahnya kalau yang positif tidak masalah, Kanda. Masalahnya banyak yang salah gunakan juga. Naik ke Komal Oten, ditanya-tanya sama Oten, cuma diam-diam. Berarti mau lihat calon itu. Untuk sementara ini lagi dibiarin dulu berkuar-kuar seperti itu. Insya Allah nanti kalau sudah beres semuanya urusan di Makassar, nanti kita merencanakan sesuatu yang baru. Iya, Biar iya langsung lokamatu kurao nigas matu si bawanga ulepata dua-dua timuna. Live di YouTube ini. biar pada tahu gitu loh. Karena mending saya lepata dua-dua timunnya daripada Pak Jagurna Banzuma yang mendarat di bibir gitu Yang loh. jelas kita akan mengambil tindakan hukum itu. Berarti kalau masih saya yang turun mungkin masih bisa hidup gitu. Benar-benar. Jadi adat basanding syara basanding kitabullah. Jadi begini sebenarnya yang saya kita hindari sebelum semua terjadi. Sudah terjadi itu memakai akun Bang Juma, naik ke Komal Kristen, ditanya nggak jawab. Jadi konotasinya adalah Bang Juma nggak bisa menjawab pertanyaan. Padahal itu bukan Bang Juma, itu satu. Yang paling parah nanti mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau sudah umat Islam percaya kalau itu akun asli Bang Juma, terus dia membuat donasi, apa yang terjadi coba? Ada opungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngobrol sama Opung. Alhamdulillah. Perintah Opung. Yang tadi dibicarakan itu saya juga sudah lagi pantau, sudah lagi dikumpulkan data.
Mungkin nanti saya akan bertindak langsung. Alhamdulillah. Gitu. Makasih abangku. Sehat kan bang? Alhamdulillah sehat Gurunda. Iya. Saya nggak ditanya-tanyai lagi. Data-data apa yang dibutuhkan, data Bible. Abangku inilah ngerjain biasa, kerjain. Nguji coba kayaknya. Pung, assalamualaikum Pung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta lempu. Waduh, kangen sama Opung nih. Aduh. Iya, lagi sibuk benar. Mau kembali juga ke Padang Lawas Utara tadi, kampungku itu udah banyak pula, sudah ada api di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya sudah bara balos saya sudah siapkan Pung. Oke, nanti ada waktu, dalam waktu dekat ini selesai semua. Saya akan datang ke sana. Ini lagi sibuk banget di Jakarta ini. Alhamdulillah. Opung ada rencana untuk Injilin Pak Desugi? Nah, itu dia mau saya ajarin itu untuk tentang Injilnya. Itu orangnya ada Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Kristologi. sehat, Bung? Alhamdulillah berkat doanya Gurunda Juma dan Ustadz Sugi. Amin. Kalau Handi Celebes diundang juga ke kantor, diajak makan sudah nggak mau. Itu aja laporan selesai. Laporan selesai. Mulai dia mau jadi batu tawas kayaknya itu. Kena deh gue. Kutuk aja itu. Janji datang ditunggu nggak muncul. Jadi makanan ya terpaksa terbuang karena sudah disiapkan makanan, nggak datang ya nggak ada yang makan, dibuang lah. Ya udah makanya Pak dirasain kalau orangnya udah datang baru disiapin makanannya Pak. Jangan disiapin dulu makanannya orangnya belum datang. Kali mati di jalan Pak. Bapak nggak boleh kayak gitu. Itu namanya Bang Andi udah berapa? Nggak boleh. Udah berapa kali Bang Andi kayak gitu, Opung? Bukan lagi 1 kali, lebih daripada 20 kali. Waduh, Bang Andi parah. Parah. Kalau yang dibilang Andi tadi itu 2 minggu yang lalu sama Gurunda udah aku sampaikan melalui WA itu. Siap. Mudah. Dan kita sebenarnya sedikit lagi dapat itu anunya, alamatnya itu Putri dari Kayangan itu. Cuman ini aja sih Opung, saya khawatirnya nanti gitu ya, sebelum terjadi takutnya nanti endingnya dipakai untuk donasi, pasti Ya, rusak segalanya itu Bang Juma, yakin itu. Kalau orang udah terlanjur percaya, udah ayo dong bantu Bang Juma nih, butuh ini gitu loh. Iya, itu kan kita pantau, Bang. Tenang aja. Ini belum A1 anunya, addressnya belum A1. Kalau A1 ya kita tinggal ajak makan-makan lah. Gitu. Tenang aja. Nah kan udah aku bilang kan. Nah kita cuma duduk aja di rumah, tunggu aja kabar. Kan gitu. Lakukan aja sepuas kalian yang bisa kalian lakukan. Ngedit sana, ngedit sini, hujat sana, hujat sini. Jadi panitia surga. Meto makometo tayo ko din ng kailapay bulu nas bali-bali. Singkat ke dona. Sekapon daun diapange. Naik nonton host. Silakan kursi panas tersedia 1. Oke, dilanjut. Saya keluar dulu ya, turun dulu ya. Ya, Kanda, terima kasih banyak. Abangku sehat terus. Kok pada diam? Nggak ada otennya soalnya. Ntar juga ada. Kenapa ya? Menurut Anda kenapa itu kitab sebelah itu jarang mau dibacakan terbuka?
kecuali dengan hal-hal kasih gitu deh. Kenapa ya? Tidak seperti Al-Quran itu ya tidak bisa dipilih-pilih gitu. Siapa aja yang boleh membaca dan memperdengarkan begitu. Menurut Anda semua ini kenapa ya? Justru mereka kumandangkan itu menyerang, bukan memperjelas isi kitab sucinya begitu. Tapi diumpetin. Iya, kenapa ya? Malu mungkin, Bang. Ya itu dia. Karena kalau misalnya nih membaca satu data ya, apalagi kalau Pak Desugi membaca. Dibesarin dong, Hah? Kenapa Pak De? Itu dibesarin. Yang membaca yang ya. Gimana Bang Hendi? Yang membaca hal yang vulgar itu gitu loh. Nah, anak kecil menjangkaunya gimana kira-kira ya? Ya itu dia. Mereka tidak percaya diri, Bang. Terkait dengan kitab mereka itu jelas mereka nggak percaya diri. Makanya supaya dia kelihatan punya harga sedikit, dipakailah istilah-istilah Islam itu. Karena kalau tidak menggunakan istilah Islam, waduh, gimana itu ya? Kan larinya ke Yunani. Ya. Ya itu ibaratnya wajahnya jelek, ketika dia itu berkaca gitu ya, bercermin, cerminnya ini pecahin karena wajahnya jelek. Paham kan maksudnya? Paham. Nah, bukan wajahnya jelek ini yang dipermak, kasih screen care kayak apa gitu, enggak, kacanya yang dipecahin supaya wajahnya nggak nampak jelek gitu. Malah makin jelek, Malah semakin jelek ya. Ya udah saya tutup kamera aja deh. Kedua gini, kemarin kan ada Pitrok tuh ya. Dia ingin membuktikan ketuhanan Yesus itu justru memakai Al-Quran. Nah, bagaimana menanggapi ini? Gimana ini orang? Udah kehabisan akal bagaimana itu kira-kira? Terus apa tujuannya kira-kira ya Bang Juma? Ya itu dia Bang Handi. Mengikuti budaya yang diajarkan kemudian oleh pendiri agamanya sendiri. Di mana di dalam kitabnya dikatakan kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Ya. Kepada orang Romawi mengaku orang Rom. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9:20. Iya, 9:20-22. Iya. 1 Korintus 9:20 dan 22. Ini ada yang noise. Masa saya noise? Cek ya. Yohanes 9. Maka kepada orang Yahudi aku menjadi seperti seorang Yahudi, supaya aku memperoleh orang Yahudi itu. Dan kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini kan apa namanya ini Bang Andi? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah sama ini. Kepada orang Islam yang menggunakan kata Allah, maka aku menggunakan kata Allah meskipun aku tidak mengakui adanya Tuhan bernama Allah. Kan ini. Ya. Aku menggunakan kata Alkitab. Kepada umat Islam aku perlihatkan kitabku dengan sebutan Alkitab, meskipun aku tidak beriman bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kepada orang Islam aku menggunakan kata Nabi dan Rasul. Aku menggunakan kata Nabi Roh Kudus, meskipun sebenarnya saya tidak percaya kepada itu. Itu teknik yang diambil dari pengajaran pendiri agama mereka. Oke. Ini ada 3 nih item nih. Ini dulu nih. Itu sebenarnya Alkitab itu bahasa apa
peruntukannya untuk apa, Bang Juma? Gimana Bang Andi? Alkitab itu bahasa apa? Peruntukannya untuk apa itu Alkitab itu? Sebenarnya ya gimana itu? Gimana? Jadi Alkitab itu kan bahasa Arab. Ya. Alkitab itu bahasa Arab, dan bahasa Arab dalam arti kata-kata Alkitab itu sendiri itu adalah nama lain daripada Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Iya, itu nama lain. Nama-nama Al-Quran, Az-Zikr, Alkitab, Al-Furqan, itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Mereka menggunakan Alkitab. Kenapa mereka menggunakan Alkitab? Ya, karena umat Islam menggunakan kata Alkitab itu. Alkitab tidak ada di dalam bahasa kitabnya orang Hindu, orang Buddha, ya, Konghucu, nggak ada, Bang. Yang ada hanya di Islam. Tapi kemudian mereka ingin menyamai Islam, maka mereka menggunakan kata Alkitab, meskipun mereka tidak percaya kepada Alkitab itu sendiri, dalam arti kata Al-Quran itu sendiri. Coba kita lihat. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa ini namanya? Aku kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa namanya ini kalau bukan apa ini? Apa ini namanya ini? Bunglon. Bunglon masih bagus. Ini apa namanya ini? Ikan sotong. Tapi kalau saya tangkap itu, halo, ya, kalau saya tangkap itu kata-katanya Gurunda itu, dia seakan mau mengatakan bahwa saya juga ini adalah pengikut hukum Taurat. Tapi fakta yang kita lihat, mereka dengan munculnya perjanjian baru, itu kan sudah bunglong yang dibilang tadi. Itu kalau saya tangkap. Ya. Oke. Jadi teman-teman muslim ya harus memahami ya bahwa Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, itu bahasa Arab. Jadi alangkah enggak etisnya kalau di dalamnya berbahasa Yunani dibungkus dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Enggak sinkron, enggak nyambung ya Bang Juma ya? Iya. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Cuman di Indonesia aja loh begitu. Kenapa di luar negeri nggak ada begitu kira-kira? Kenapa di luar negeri beda sampul ya? Beda sampul. Bang Andi, bukan Gurunda Tabe. Iya. Barangkali mereka mengacu kepada apa yang dikatakan Isa pada saat kelahiran yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa aku ini seorang rasul, diberikan kitab yang bernama Injil kepada aku. Apakah bukan dari dasar itu kira-kira? In huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sebenarnya kalau kita ya jujur-jujur aja kita ini ya melihat kondisi Indonesia mayoritas Islam, maka mereka datang dengan menggunakan pakaian Islam. Kan sudah diakui tadi 1 Korintus 9 nomor 20. Makanya di dalam Matius 23 dikatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Kan munafik, dia menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kan munafik. Ini serigala ini, nyamar domba ini ketahuan dia. Nyamar domba dia. Domba itu kan taat kepada hukum Taurat. Dia tidak taat hukum Taurat, tapi hidup seakan-akan taat hukum Taurat. Itu maksudnya apa? Oke. Kan kenanya di situ. Artinya ada misi tertentu. Yes. Yang ingin dicapai supaya mudah berkamuflase, mudah untuk tepu-tepu, di mana dia berada, di situ dia beradaptasi. Tidak artinya tidak mempunyai jati diri dong kalau gitu. Iya, makanya memang enggak. Tujuannya adalah apa? Melanjutkan misi
yang sesuai dengan diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan, wa ya'buduna min dunillah ma lam yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Ini kita rela mati untuk menyuarakan ini. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada penciptanya. Setan itu, Bung, tidak akan datang tiba-tiba di depan kita menghalang-halangi kita ke masjid. Enggak. Tidak akan datang setan itu kemudian menarik kita dari belakang untuk tidak mengarah ke masjid. Tidak. Setan itu tidak akan menutup pintu toilet ketika kita masuk ke toilet agar kita tidak membersihkan diri. Tidak. Iblis tidak akan menutup pintu masjid supaya kita tidak masuk ke rumah ibadah untuk sujud kepada Allah. Tidak. Tapi iblis itu merasuki orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak menyembah kepada Allah. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari jinnya itu iblis, dari manusia itu kafir. Apakah orang kafir itu diam saja? Begitu mereka kafir, diam saja? Tidak. Mereka menginginkan agar orang lain juga kafir. Itu intinya. Itu intinya. Ya, ya. Intinya di situ. Makanya dikatakan wa kanal kafiruna 'ala rabbih zahira. Iblis kemudian berkarya melalui manusia agar manusia itu bisa kemudian menyesatkan manusia lain. Iming-iming sudah di situ muncul iming-iming. Jangan lagi kau taat, jangan lagi kau tinggalkan kau lakukan itu. Coba analisa sederhananya. Bagaimana kemudian iblis menanggalkan larangan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Ketika ada perintah jangan kau makan buah khuldi. Perintah cuma satu. Apa yang dilakoni oleh iblis? Menjadikan larangan itu menjadi sebuah kebaikan. Ya kan? Ya. Iya. Nah, ketika ada larangan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Menjadikan ilah lain di hadapan Tuhan pencipta dan bumi, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan sebuah kebanggaan. Hebatnya iblis itu gitu. Kan jelas tuh, umat Islam itu menyembah Tuhan yang disembah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kemudian mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Tuhannya Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya kita berbicara mengenai hakikat. Kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan yang disembah oleh para nabi maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa. Khalik dia, bukan makhluk. Tidak bisa dilihat, tapi dia ada. Dia bukan makhluk. Maha melihat, maha mendengar, maha suci dan seterusnya. Nah, sementara sembahan mereka itu tatarannya jelas makhluk. Mau apapun kemudian intinya di situ. Nah, sehingga umat Islam ketika kemudian diajarkan bahwa iblis itu ada datang dari dua golongan, maka umat Islam harus memahami ada iblis yang juga berasal dari manusia. Maksud saya, iblis ada yang berkarya melalui manusia, sehingga yang menggoda sesamanya manusia ya manusia. Jadi iblis menggoda Adam alaihissalam melalui manusia atau bukan? Melalui Hawa, manusia. Hawa, manusia. Umat Islam digoda untuk menyembah kepada selain daripada Allah, digoda melalui manusia. 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 Manusia ini akan melakukan segala aspek, segala upaya, aspek apapun mereka gunakan kemudian untuk menyesatkan manusia Islam. Melalui penjajahan, di tengah-tengahnya muncul kemudian orang-orang tokoh-tokoh agama di tengah mereka. Melalui usaha, di tengah-tengah mereka dibarengi dengan misi-misi keagamaan. Melalui kesehatan, melalui pendidikan, semua di tengah-tengahnya itu akan muncul kemudian benang merah bagaimana iblis akan menjalankan aksinya di situ. Itu fakta. Itu fakta.
Nah kalau umat Islam kan polanya tidak demikian. Polanya umat Islam itu terbuka. Kebenaran itu datang dari Allah. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Kalau mereka kagak, tidak ada pola itu. Bagaimana kemudian mereka membuat tempat? Ya dombanya nanti, yang penting ada tempatnya dulu. Gimana caranya nanti orang masuk? Domba-dombanya itu gimana caranya bisa kita datangkan? Bikin kandang dulu. Terbalik dengan Islam. Di mana umat Islam mayoritas, mereka bermukim, mereka bikin rumah ibadah. Kalau mereka berbeda, sebisa mungkin bikin rumah ibadah dulu, dombanya belakangan. Seperti itu. Makanya mereka memiliki misi, memiliki cara, metode, kemudian untuk bisa memurtadkan umat Islam yang awam. Tadi peta lempu kemana ya? Ya, peta lampu silakan. Turun sendiri ya? Host. Ya. Hostnya mana nih? Ada Bang Lewis, kita jemput dulu. Iya, Sambut dulu. Sendiri, Bang. Bang Lewis, selamat malam. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Nah, ini Bang, saya hanya mau nanya soal agama Kristen yang dari Advent. Abang Muslim ya? Muslim, Bang. Waduh. Pertanyaannya harus benar-benar disaring ya. Nanti kalau teologis banget nggak boleh gitu. Ya, ini hanya soal keyakinan mereka untuk makanan. Kan itu kalau saya lihat teman-teman saya yang ada di sini, saya dari Manado, Bang. Nah, lebih bertentangan daripada kita punya makanan, Bang. Itu mereka ikuti ajaran dalam Alkitab yang ikuti Taurat lama ya, Bang. Perjanjian lama. Iya. Atau gimana? Soalnya kan Advent di sini agak tertutup. Jadi saya bingung. Saya tanya teman-teman sama saya, dia juga tidak mau kasih tahu. Nah, siapa tahu di sini ada yang Abang jatuh cinta? Kristen. Enggak juga, Bang. Oh, kirain. Enggak mau lah. Kan sama Yesus juga itu, aduh. Ya. Iya, Bang. Jadi hanya itu saja sih penjelasan soal makanannya itu. Iya, jadi gini, itu dia tadi. Jadi ada yang mendaftar TNI menggunakan seragam TNI. Ada juga yang bukan TNI menggunakan seragam TNI. Pasti ada di antara keduanya gadungan, betul? Betul kan? Ada yang benar-benar lulus TNI gunakan seragam, ada yang tidak pernah daftar TNI gunakan seragam TNI. Ada gadungan di antara keduanya. Meskipun tampilannya coba Anda lihat. Orang yang menggunakan seragam TNI dengan baik itu yang lulus, benar-benar lulus, dengan yang tidak lulus, kalau dirapikan rambutnya, ditegap-tegapkan badannya, seragamnya lengkap, apakah kita bisa membedakan? Enggak bisa. Enggak bisa kita bedakan. Nah, sekarang ini yang terjadi. Advent itu kalau kita lihat sejarah itu didirikan antara tahun 1830-an sampai 40-an, 1840-an oleh siapa? William Millers. Itu berapa tahun usianya sekarang? Baru berapa tahun? Ya. Kenapa mereka kemudian disebut sekte kekecewaan besar? Karena mereka menyadari bahwasanya ajaran yang diajarkan tidak berkesesuaian dengan induknya, yaitu yang mereka gunakan PL, kitabnya orang Yahudi. Kok berbeda? Katanya ngaku ikut Torah, tapi kok berbeda? Sehingga mereka balik haluan membentuk sebuah sekte, mereka sebut Advent. Gitu, Bang. Nah, sementara mereka bukan Bani Israel. Itulah yang disebut serigala nyamar domba. Apa itu serigala? Itu non Yahudi. Domba itu ya Yahudi, keturunan Yakub. Mereka bukan keturunan Yakub,
mencoba untuk melaksanakan hukum Taurat. Nyambung nggak? Tidak. Mereka bukan lulusan TNI menggunakan seragam TNI. Nyambung nggak? Enggak. Mau dia lincah apapun menembak, sejitu apapun mereka berbaris PBB, senam borgol dan seterusnya, percuma. Loh, mereka gadungan. Dia bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 6. Ajarkanlah ketetapan hukum-hukumku kepada anak-anakmu, cucumu, keturunanmu secara turun-temurun. Ingatkanlah mereka pada saat mereka duduk, pada saat mereka baring, pada saat mereka berjalan. Itu. Dengarkanlah wahai Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Bu Darni, nah yuk kami rindu Bu Darni. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan diri mereka Bani Israel, melaksanakan ajaran Bani Israel, tetapi bukan Bani Israel, itu gadungan. Itu gadungan itu. Itu orang zalim. Orang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Nah, sudah tahu mereka bukan Bani Israel. Seakan-akan mereka hidup Bani Israel kayak pelaku Torah. Kan lucu. Hari Sabat, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Itu adalah perjanjian kekal Tuhan untuk dilakukan secara turun-temurun untuk keturunan Bani Israel. Lah mereka bukan keturunan Bani Israel. Nah, cara mereka nanti menyamar mengatakan kami ini Israel rohani. Gitu. Kalau mereka betul, kenapa mereka tidak diundang kemudian oleh praktisi Torah, orang-orang Bani Israel tulen, untuk beribadah, satu tempat ibadah sama-sama? Kenapa? Ya karena biar bagaimanapun yang namanya gadungan ya tetap gadungan. Tidak bisa bergabung dengan TNI yang asli. Coba, oh ada di situ gadungan, bukan tidak pernah daftar tentara, tapi bodinya bagus, seragam izin. Rapi rambutnya, sigap cara jalannya, caranya menembak juga bagus. Tapi diperiksa jasanya, ternyata mereka nggak pernah, bukan bagian dari kesatuan. Boleh nggak mereka itu digabungkan dalam upacara bersama dengan TNI yang asli? Boleh nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi saya katakan mereka ini orang sakit gigi. Gitu Bang Lewis. Jadi nggak usah kita itu tertipu dengan keadaan mereka yang memang ya menggunakan seragam orang, mereka bukan Bani Israel. Oke Bang, makasih banyak. Berarti bertentangan juga dengan Paulus mereka ya? Oh iya. Bertentangan. Dia mau memoles diri mereka seperti apapun, selama mereka bukan Bani Israel, maka itu hanya cara-cara yang itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Karena ujung-ujungnya mereka nyembah manusia juga. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Mereka adalah alat yang digunakan oleh iblis untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abunya. Insyaallah. Masya Allah. Silakan Bang Abu. Oke. Oh ini malah turun gurunda? Iya, beliau sahabat kita dari Manado. Muslim beliau. Oh kirain. Beliau Muslim. Iya gurunda, Masya Allah. Panggil Bang Suma aja. Enggak lah, nggak enak juga itu. Biar akrab kita Bang. Abuya ini guru ngaji saya Bang Mak. Nah itu dia makanya. Astagfirullah, Bang Handi bisa aja, jangan terlalu lah Bang Handi lah. Nah itu dia makanya. Ilmu Bang Handi di atas ilmu saya, Masya Allah. Apalagi gurunda, Masya Allah. Oke kita lanjut sambil mengisi kursi panas. Ada lagi nih Bang Joma yang sering mereka lakukan. Apa tuh Bang? Mengenai penghujatan. Apakah Islam itu kalau dihujat, Islam itu
kehilangan nilai-nilai Islamnya. Dan bagaimana resiko orang-orang yang menghujat seperti ini? Silakan. Iya. Jadi tentang mengolok ya atau menghina itu sudah dilakoni oleh orang-orang yang benci terhadap ajaran yang lurus pada zaman Nabi Abraham alaihissalam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja akan muncul pembenci kebenaran. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang kemudian meremehkan, memperolok-olokkan ajaran agama Islam, ya, dengan menghantam orang-orang yang kemudian menyuarakan ajaran kebenaran, ya, itu tidak akan pernah bisa menghilangkan cahaya Islam itu sendiri. Sekuat apapun mereka, tidak akan. Iya, munafik tetaplah pada tempatnya munafik, musyrikin tetap pada tempatnya, orang syirik, musyrik, orang kafir tetap pada tempatnya. Islam tetap aja melaju, karena Islam itu dia dinamis, bukan statis dia. Seperti apapun bentuk zamannya, seperti apapun kemudian pola hidup manusia pada zaman itu, Islam tetap bisa berjalan seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan apapun yang kemudian digiring bersama dengan waktu. Itulah Islam. Itulah Islam, Bang Andi. Artinya kafir jungkir balik, iya. Islam no problem. Iya. Ya. Maaf, Gurunda. Iya, silakan. Sedikit. Ketika orang-orang kafir menghina Rasulullah, apalagi menghina Allah, itu kita sebagai Muslim menyikapi orang-orang tersebut yang bijaksana itu seperti apa? Iya. Jadi Al-Quran kemudian menerangkan kepada kita, jangan berdebat dengan ahli kitab, kan gitu, kecuali dengan cara yang baik. Tapi juga ada perintah melainkan kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, lalu bagaimana caranya kita menghadapi orang zalim ini? Bagaimana cara kita kemudian menghadapi orang-orang yang zalim? Kalau orang sama seperti saya pribadi, maka saya akan menghadapi mereka dengan cara menyadarkan mereka, dengan memberikan sajian-sajian sesuai dengan hujatan mereka terhadap Islam, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Kan saya kembalikan dengan menggunakan senjata mereka sendiri, yaitu biblos. Nah, makanya ketika saya sendiri sebagai apologet menyuarakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, saya lakukan perlawanan. Saya lakukan perlawanan dengan menyadarkan mereka terkait apa yang mereka tuduhkan itu sebenarnya lebih dulu mereka sudah ada di dalam kitab mereka. Itu poinnya. Ya Bang Zuma, ini waktunya sudah ada pasien yang kita tunggu-tunggu nih. Oke. Bang Abu ya Strong, maaf saya turunkan ya Bang. Terima kasih untuk datang di kuliah kita. Akhi, barakallahu fi. Insyaallah, masyaallah. Lanjutkan saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam, Dr. Rabi John. Doktor S3 Teologi. Oke. Wow. Mantap nih. Silakan Hafal seluruh Bible. Nanti saya kasih topik. Mau tes dari awal sampai akhir, perjanjian lama, perjanjian baru, gue hafal semua. Wes, mantap. Asik nih. Baik. Asik. Woi, tapi kabur. Welcome to the party. Ai. Tapi kabur gimana sih? Ai, tidak ada. Kenapa kabur? Kabur. Oh, ada.
Kabur. Saya seneng loh kalau ada orang cerdas. Saya baru mau dikasih topik. Saya mau kasih topik diskusi sama Bang Joma. Apa ajaran para nabi itu monoteisme atau bukan? Gue pengen tes ilmunya gitu loh. Ternyata. Makasih akhi roti bakar. Baru pengen tes Bang Joma ilmunya ajaran para nabi itu monoteisme enggak atau ada yang lain gitu loh ya? Bisa naik jaringan kayaknya, dinaikkan aja lagi. Ayo naik lagi tadi saya jambak dia. Komen-komen di bawah. Jadi polanya gini Bang Handi, kita uji dia, sisi kedokterannya dia. Bang Handi tanya saya, tanya juga beliau. Iya. Kan gitu. Jadi satu tema, ya pertanyaan yang sama gitu. Benar. Jadi saya sebagai host ya. Oke, benar juga tuh. Jadi tanya pertanyaan yang sama dan jawabannya nggak boleh sama gitu. Jangan niru-niru gitu. Kalau niru jawabannya Bang Nyonya suruh syahadat. Kan gitu ya? Iya. Ayo naik lagi Bang. S3 teologi. Iya, S3 teologi Sri Barakokok naik Bang. Ya silakan naik sambil memberitahu teman di bawah kalau sekiranya Anda menonton atau menyimak di komal sebelah begitu, nggak usah ngasih tahu di sini. Itu artinya Anda mempromosi channel atau komal itu di sini. Teman-teman Muslim terpengaruh ke sana jadinya. Cukup Anda yang tahu aja lah, oke? Atau langsung laporkan, report itu akun yang live itu supaya rungkat. Jangan cuma di sini aja yang dirungkatin sama Oten. Yang Islam juga harus kerjasama, rungkatin live-nya mereka gitu loh. Dengan Bukan cara laporan di mengirim sini. mawar. Enggak usah. Ke mereka maksudnya. Ya itu aja intinya, cukup Anda yang tahu, ambil tindakan. Kalau sekiranya di sana ada penghujatan, direkam aja. Kumpulkan bukti-buktinya gitu aja. Si dokter tadi mana, Bang Andi? Mana tadi dokter ini? Dokter Rabi lagi. Aku baru dengar ada dokter Rabi. Dokter guru gimana itu bahasanya ya? Namanya gelarnya aja nggak nyambung loh. Dokter tapi Rabi, gimana sih? Dokter guru. Dia jurusan bahasa daerah, Bang Andi. Oh, dokter guru. Dokter Malasa. Ya, berkokok lah kata teman di bawah. Kita lanjut ya pakai topik ya. Sambil menunggu yang dibawa gitu. Allahu Akbar. Iya Bang Andi, lanjut. Tadi ini Bang Joma, sekiranya memang selalu ada hal-hal yang begitu, mulai dari para nabi itu selalu ada yang merintangi kan gitu ya. Iya. Apakah ini termasuk lahan dakwah kita dan bagaimana cara metode menyikapi ini? Silakan. Iya. Jadi betul. Iblis itu tidak akan pernah senang dengan jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini akan selalu menjadi ada dokter Suma, penghujat Bang Suma. Bentar ya, gue ada urusan ini bentar. Nanti gue naik lagi ya. Waduh. Gue tumbangin Bang Suma dalam 2 menit ya. Bacot. Panggil Paulus Bang sekalian. Bentar dulu. Bacot kafir, bacot Kristen, bacot. Jangan terpancing. Kristen bacot turun. Jangan terpancing. Turunin aja. Gue nanti naik 15 menit lagi, sabar. Bacot. Bacot udah turun aja, udah. Iya ditunggu. Udah. Tunggu ya. Udah lanjut. Berapa? 15 Maaf Gurunda. menit tadi. 15 menit ya tadi dibilang. Enggak ada itu. Dia cuman gitu aja, nggak ada ilmunya. Yakin itu. Nggak usah dinaikkan orang kayak gitu. Mending sambut yang benar-benar ingin bertanya. Ya. Itu ada wakwau. Tapi dokter Bang sayang Bang kalau kita tidak permalukan di depan jemaatnya dokter loh. Orang yang mengaku dokter, apalagi dokter sarjana teologi, itulah yang harus kita permalukan. Ya, wow, silakan wow. Oke, salam dulu yang di bawah 2400. Hai semua. Ya. Seperti janji saya kasih donat dulu. Oten yang mau naik nih, saya kasih 2 donat, 10 kopi. Silahkan. Jangan enggak. Itu enggak terlalu butuh. Wow, ini Muslim apa Kristen? Kristen Bang, tadi katanya di komen dia Kristen. Oke, silakan ada yang
ada mau diskusi atau mau hanya bertanya saja atau seperti apa? Iya bang, aku kalau bertanya ada pertanyaan banyak. Oke. Ada lah, tapi aku saring dulu lah. Enggak semua pertanyaan itu harus dijawab, nanti tak habis waktu. Oke. Oke. Ini dulu siapa ini yang punya host ini? Siapa ini sahabat Bang Zuma? Iya kan? Wow. Iya. Mau pulang naikkan ini tadi. Beberapa kali aku minta naik nggak ada naik kan? Iya, santai Pak. Udah, mau nanya apa Pak? Langsung aja Pak kalau mau nanya Pak. Gini Bang Zuma. Ya, Bang kenapa? Zuma ini kan yang intinya ini kan, yang dibangga-banggakan, yang ilmu, yang ya punya ilmu tinggi, terpelajar. Iya Pak, langsung aja nanya Pak, langsung aja nanya. Enggak punya ilmu tinggi. Dibandingkan pendeta pastor iya, tapi kalau sesama muslim saya paling awam ilmunya. Iya. Bang aku nggak punya banyak ilmu paman. Iya ada Pak, Pak nanya aja Pak langsung Pak. Gini Bang, aku mau nanya Bang Zuma. Bertanya aja pun lama kali Bang. Maaf ya terlalu ya. Ini kan roomnya antikristus. Siapa sih antikristus itu Bang? Kristen lah. Jelaskan dulu Bang, kenapa Kristen itu antikristus? Oke, baik. Ini bukan berdasarkan Al-Quran ya. Ini berdasarkan Bible itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Nah sekarang begini, usia Wakwau sekarang berapa? Kita Bang usianya 29 menjalani 29. Pada saat saudara kecil diajak ke gereja oleh orang tua saudara, diajak ke gereja menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Iya. Yang ku tahu Bang, dari kecil itu Tuhan. Yesus manusia atau Tuhan? Iya, setelah aku pelajari dari manusia, aku pelajari Alkitab sekian-sekian. Dari sekian umurku tadi yang bertanya abang itu, oke, Tuhan itu menjadi manusia katanya. Tuhan menjadi manusia. Iya, itu yang aku tahu. Berarti ketika dia datang, dia manusia. Ya jelas, itu katanya. Berarti bukan Tuhan kan? Berarti enggak, tadi aku bilang Tuhan menjadi manusia. Iya, pada saat nggak mungkin kita dikasih makanan yang keras-keras Bang dulu waktu anak kecil. Iya, maksudku pada saat dia manusia, dia bukan Tuhan kan? Pada saat dia manusia, dia bukan Tuhan. Oh, jelas kalau manusia itu dibilang oke, betul. Kalau manusia itu namanya manusia, apa nggak mungkin jadi Tuhan kan, itu maksud abang. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Iya. Jangan abang balikkan. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, manusia ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan kan? Iya, dia dibawa, dia menjadi manusia. Berarti menjadi bukan Tuhan, betul? Bukan menjadi Tuhan. Bukan menjadi Tuhan. Tunggu. Jangan kau tengken dulu Bang. Bukan menjadi. Iya, dia seutuhnya manusia asli. Seutuhnya. Berarti pada saat dia utuh manusia, dia bukan Tuhan, betul? Betul. Oke. Berarti Tuhan pernah merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, betul? Oh ya, oke. Betul ya? Ku masukkan pun kata penekanan kalimat abang itu. Oke, mantap. Oke. Ya betul. Ketika Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, berarti kan Tuhan sudah nggak ada. Tuhan sudah tidak ada.
Jadi di mana Tuhan itu? Jadi manusia dia. Ya udah, jadi manusia. Jadi Tuhan itu nggak ada lagi. Udah datang jadi manusia. Berarti Tuhan itu udah kosong. Ya kosong. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Kanda. Jangan terlalu, nanti aku tersanjung kali bang. Jadi di pandangan saudara saya ini, alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 33 tahun. Betul ya? 33 tahun, iya, ya 30 umurnya dia, iya aku Kristen tahu gitu, 30 tahun mengajar dia, 3 tahun lah dia menunjuk kuasanya. Iya. Kuasanya ada loh bang, hati-hati. Iya. Jadi ketika dia menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta? Yang menjaga alam semesta dia juga. Duh, tadi dia manusia. Inilah kita jadi salah nanti. Jadi nggak bisa dia di sini kita, misalnya kalau share it transfer apa gitu, wifi, abang paham nggak? Pernah nggak abang minta hotspot sama kawan abang? Pernah. Itulah kita kalah-kali. Jadi maksudnya nggak berpengaruh kuasa kita ke sana. Maksudnya? Maksud kita nggak bisa bekerja. Jadi Tuhan di sana gitu. Ya kan Tuhannya tadi datang sudah jadi manusia. Pada saat dia jadi manusia, kuasanya kan nggak hilang bang. Berarti bagaimana ceritanya? Sementara dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Iyalah. Iyalah, itulah pengertian kita memang betul. Nah, berarti nggak ada Tuhan lagi di alam semesta ini. Kosong gitu kan? Iya. Iya, aku akui tadi itu. Tapi dia tetap Tuhan. Iya, manusia dia kan. Iya, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang jadi, bukan manusia jadi apa? Nanti dia akan jadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan lagi. Jangan abang batasi kuasa Tuhan. Nah, itu dia makanya. Justru saudaraku ini yang membatasi. Saudara saya yang membatasi kuasa Tuhan dengan mengimani Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Yang maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa. Anda yang membatasi, bukan saya. Ujung-ujungnya nanti abang kalau ku kasih tahu paham Tritunggal nanti bingung. Bingung nanti. Yang 2000 sekian ini pun 2700 makin bingung. Kurasa abang paham sekarang begini. Ketika pilot pesawat terbang tidak ada pilotnya, bisa nggak pesawat itu? Oh, bisa otomatis. Abang bisa pernah abang nggak jadi nggak pernah bisa mendarat gitu, bisa sama pilot otomatis bisa mendarat terbang. gitu, bisa mendarat gitu, bisa mendarat gitu, otomatis. Oh iyalah, kalau mendarat bisa jadi hancur kan dia, nggak ada pilotnya. Otomatis terbang tadi bang bilang, mungkin dia kan lagi santai-santai enak duduk kan, tiba mau mendarat lah. Nggak ada pilotnya pesawat. Anda mau naik pesawat nggak ada pilot? Apa bang? Begitu ketinggian 3000 kaki pilotnya berubah menjadi kucing, Anda mau? Berubah jadi kucing? Iya. Udah bisa pilot berubah jadi kucing, abang? Ini analogi. Pilot berubah jadi kucing. Anda penumpang, tiba-tiba pilot pesawat yang Anda naiki berubah menjadi kucing. Enggak bang, gimana bro? Pilot jadi kucing. Pilot itu kan manusia. Iya, berubah jadi kucing dia. Gimana itu pesawat? Bisa selamat nggak itu penumpang? Itu kalau pilot kan manusia biasa, beda sama Yesus. Iya, maksudnya ini analogi tiba-tiba biasa-biasa itu. Pilotnya datang dalam bentuk kucing untuk kucing gitu. Tiba-tiba kan banyak penumpang yang bawa kucing. Ada kucing yang kemudian keinjek sama kaki kursi pilot penumpang. Itu siapa? Yesus. Bukan, Tuhan. Yang abang andaikan itu. Tuhan. Manusia jadi kucing, kena kutuk itu bang. Tuhan. Kalau manusia jadi kucing berarti kena kutuk itu. Pilotnya tadi adalah Tuhan, ingin menyelamatkan kucing yang ada di pesawat karena kejepit kakinya dengan Tuhan pintu. berubah jadi kucing, memang ya nanti bingung kita kan, ketawa kita nanti. Kalau Tuhan itu sukanya mau jadi apa, terserah.
Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, kan gitu. Tuhan jadi kucing untuk menyelamatkan kucing. Betul? Apa tadi? Ulang, nanti kuyakan pun nanti salah pula aku ngomong. Ulangi, Bang. Perlu itu. Tuhan jadi kucing, Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Betul? Iya, Tuhan. Tuhan Tuhan jadi kucing untuk menyelamatkan kucing. Tuhan jadi kucing. Kucing oranye ini atau kucing apa? Iya, atau kucing mau menyelamatkan kucing, jadi dia harus jadi kucing. Nah, enggak, yang diselamatkan Tuhan itu manusia, bukan kucing. Misalnya dia mau menyelamatkan kucing, bisa nggak Tuhan? Misalnya, kan memberi misal, oke lah. Bisa nggak jadi kucing? Siapa? Tuhannya. Berkuasa nggak Tuhan itu? Ya suka-suka dia kalau mau. Ah, berarti bisa kan? Bisa. Oke, Jadi yang pilot ini tadi mau jadi kucing. Kita analogikan yang tadi. Pilotnya mau menyelamatkan kucing yang kejepit kakinya, pilotnya jadi kucing. Pilot pesawat. Iya, lagi terbang di atas ini ketinggian 3.000 kaki menuju ke Jakarta. Coba nanti kita tanya pilot. Tiba-tiba kebetulan ada kenalanku pilot. Kau bisa nggak berubah jadi kucing? Ini analogi. Jadi pesawat ini adalah alam semesta. Pilot ini Tuhan yang mengoperasikan alam semesta, yang menjaga kemudian alam semesta, yang menjaga pesawat supaya pesawat itu bisa berjalan, bisa tidak pecah, kena musibah dan seterusnya. Kan pilot yang menjaga. Tiba-tiba si pilot berubah menjadi kucing untuk menyelamatkan kucing yang ada di pesawat. Gimana kira-kira itu perasaan Anda? Tiba-tiba kok pilot kita jadi kucing? Apakah Anda masih berharap? Apakah Anda bisa mengatakan bahwa pilot pesawat ini bisa berjalan dengan baik, normal, sementara pilotnya sudah nggak ada, berubah jadi kucing dia? Apakah Anda panik ketika pilot Anda menjadi kucing di pesawat? Panik tidak? Kalau gini Bang, kalau jangan terlalu, Abang pun berandai-andai, nanti kuandaikan manusia, jangan langsung ke kucing, masih ada monyet Bang. Ya udah, monyet aja. Kembarannya masih ada. Iya. Ya, sudah. Pilotnya berubah jadi monyet. Panik tidak Anda? Panik lah. Nah, gitu. Orang monyet itu kan manusia, manusia itu kan yang jadi monyet. Kenapa Anda panik? Masa monyet jadi manusia? Bukan, pilotnya berubah jadi monyet. Kenapa Anda panik? Karena monyet tidak bisa mengendalikan pesawat, betul? Itu Bang. Monyet ayah udah naik ke bulan Bang. Sebelum manusia, Abang ayah pernah ke bulan nggak? Nah, itu mah cerita ini Kerasakti, Sungkokong. Ini pilotnya berubah jadi monyet. Panik tidak Anda di atas pesawat? Monyet ayah udah sampai ke bulan Bang. Iya, maksudnya panik tidak Anda itu? Ketika ada pesawatnya, pilotnya berubah jadi monyet. Makan pisang, dia cari pisang kemana-mana. Pesawat sudah oleng kiri kanan. Panik tidak Anda? Panik tidak? Mantap. Panik tidak? Oh, begitu. Gimana Bang? Iya, antem yang cara sendiri. Panik tidak ketika kemudian pilot Anda jadi monyet? Pilot Anda jadi monyet? Kan tidak ada yang mau mengoperasikan lagi. Mengendalikan manusia kan? Iya, tadinya manusia jadi pilot mengendalikan pesawat, tiba-tiba berubah jadi monyet. Monyetnya nggak bisa mengendalikan pesawat lagi. Panik tidak Anda itu? Manusia yang enggak, kalau manusia aku nggak yakin Bang. La haula wala quwata illa billah. Nggak yakin aku Bang manusia jadi monyet. Kalau dia ini kita berandai-andai, Kutu Naga. Ini kita berandai-andai. Jangan bawa, jangan diandai-andai ke Tuhan itu Bang. Tuhan itu luar biasa. Ini bukan diandai-andaikan lagi dalam hidup Anda. Benar-benar Tuhan jadi manusia. Ini bukan andai lagi kalau di Kristen. Tuhan itu kan beda. Kalau di Kristen bukan andai lagi. Bayangkan aja alam semesta yang begitu luas ini, Tuhannya yang maha kuasa tiba-tiba berubah menjadi manusia yang tidak bisa ngapa-ngapain. Apa mungkin bisa alam semesta ini dijaga oleh Yesus?
Bisa kena hotspot bang, itu dari awal aku bilang, aku pertahankan itu. Masa Yesus pakai hotspot sih, gimana sih ceritanya ini? Ada aja. Minta wifi bang, kalau enggak sama kawan. Iya, kayak kocak, kayak pertanyaan abang tadi kocak juga. Enggak, diajak maksudnya... abang berpikir, tapi aku paham. Oh gitu. Nah, jadi kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Itu dulu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Iya. Baca Alkitab. Udah bang tahu? Udah pernah bang baca Alkitab? Iya, untuk menyelamatkan manusia. Pertanyaan yang lain, di mana? Sanggahkan dulu. Apa persanggahannya? Iya, itu untuk menyelamatkan manusia. Itu menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Enggak salah. Berarti kalau Tuhan mau menyelamatkan setan, Tuhan berubah jadi api. Kok jadi api pula? Iya, manusia Lucifer itu setan itu, iblis, satan itu. Bisa tidak Tuhan Anda berubah menjadi setan? Berubah jadi setan? Iya. Kalau mau dia, ini kan nggak mau dia. Dari mana Anda tahu? Nggak bisa. Oh, bisa. Bisa jadi setan Tuhan Anda? Kalau dia mau. Ada loh dalilnya di kitab saudara Tuhan Anda jadi setan? Ada. Di mana? Kalau ada gimana? Coba kita lihat di dalam pampangkan ini di layar besar. Di 1 Samuel 18:10. Coba nanti ku baca dulu, ku pikirkan. Ya kan, kalau roh dari Allah itu Tuhan kan? Hah? Roh dari Allah itu kan Tuhan, betul? Roh dari Allah. Iya, Yesus Tuhan karena dia adalah roh dari Allah. Oh, Tuhan. Ya Tuhan. Allah, Rohnya Yesus. Allah. Rohnya Yesus itu roh dari Tuhan, betul atau tidak? Rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan, betul tidak? Enggak. Kalau Tuhan itu firman, Yesus itu firman dia. Rohnya bukan Tuhan. Roh dia. Ya. Memang roh itu Tuhan. Nah, itu dia makanya. Berarti roh memang itu roh itu Tuhan. Roh itu Tuhan kan? Iya. Nah, 1 Samuel 18:10. Tuhan juga. Oke. Pampangkan dulu mana tadi kalimat yang abang bilang jangan berdalih. Tolong dulu pampangkan. Samuel 18. Tuhan itu jadi setan. Mau aku baca, aku bilang tadi aku nggak terlalu paham agama. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya roh jahat dari Allah turun atas Saul dengan cepat sehingga dia kesurupan di tengah rumahnya. Nah, ku dulu biusku bang ya, mau merokok dulu aku bentar ya. Iya. Boleh kan? Boleh. Udah terjawab kan? Jangan kamu yang 2.800 ini. Roh, Tuhan Anda roh kan? Roh. Oh, aku kira tadi roh. Tuhan Anda roh kan? Tuhan itu Allah. Dia wujudnya apa? Roh. Ya. Nah itu. Roh. Dia punya roh. Tapi dia Allah Tuhan. Iya betul. Kalau bahasa Indonesia Allah. Kalau bahasa Arabnya Allah SWT. Gitu. Iya, Tuhan Anda roh. Roh. Artinya bang bilang. Masa Tuhan Anda rock? Rock mini apa? Gimana itu? Kalau Tuhan itu Allah tetap Allah, tapi dia punya roh. Kalau itulah firman itu tadi. Biasanya yang punya roh itu makhluk. Iyalah, kita punya makhluk, kita roh. Berarti Tuhan Anda makhluk? Enggak. Kita itu rohnya Tuhan itu. Menerasi. Enggak paham enggak? Mana jadi makanya bingung nanti apa? Bingung nanti. Maksudnya? Bang, ini Bang kita itu rohnya Allah. Napas kehidupannya Tuhan. Kalau nggak ada dikasih napas kita ini nggak ada kita kan gitu ya kata
definisi brengsek. Definisi. Udah. Ganti pemain. Itu tuh Ya. Janet host. Iya, kita sapa dulu Janet. Oke, kita simpan dulu Bang. Oke lah, enggak. untuk di malam hari. Silakan Janet. Selamat Saudara malam Wako Janet. belajar lagi ya. Belajar lagi. Iya. Iya lah Bang, aku belajar. Aku bilang dari awal aku memang nggak terlalu paham. Iya. Perlu belajar itu memang perlu. Iya, betul. Janet. Selamat malam Janet. Ya, selamat malam. Ya, Kristen ya? Iya, dulu sih bukan Kristen, terus puji Tuhan akhirnya saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Emang dulu sebelumnya apa? Muslim. Oh Muslim, jadi murtad berarti ya? Iya, murtad, betul. Oke, tapi sebelumnya saya kasih donat dulu ya. Ada yang ingin disampaikan Mbak Janet? Ada yang mau saya sampaikan. Boleh kan saya terbuka di sini? Boleh. Silakan. Oh, baik. Ini hanya sekedar kesaksian saya. Kenapa saya percaya sama Tuhan Yesus, dan itu pun saya temuin di Al-Quran pun bahwa pribadi yang suci itu kan cuma Isa Al-Masih, dan dia yang dikandung oleh Bunda Maria, dan dia lahir itu udah dikasih Roh Kudus, dan dia adalah salah satu pribadi yang benar-benar saya kagumi. Dan setelah itu saya mencari di Alkitab, ternyata itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang saya percaya sekarang, dan itu terbukti kebenarannya. Dan saya selama ikut Tuhan Yesus, saya merasakan iman yang benar-benar iman dari hari ke harinya. Mbak Janet sudah berapa lama menjadi Kristen? Dari 2017. Sudah. Iya. Iya. Jadi Mbak Janet udah percaya ya. Jadi sekarang Anda menuhankan anak Maria ya? Iya, betul. Oke, udah. Jadi Anda menuhankan anak orang ya? Oke, deal. Kalau menurut saya logikanya aja, kita itu kan menyembah. Iya, pertanyaan sederhana. Jadi Anda udah deal menuhankan anak Maria, udah itu aja. Sudah, iya. Oh, sudah, deal, betul. ya udah. Jadi Tuhan Anda laki-laki ya? Iya betul, Tuhan saya Oke. jelas, Tuhan saya manusia, baik. yang Tuhan saya yang turun ke bumi karena dia mengasihi saya, dia ingin mengetahui keadaan manusia. Jadi dia supaya mengetahui keadaan manusia, dia turun ke bumi menjadi manusia. Ya udah. agar Jadi Anda nanti setelah nanti naik ke surga siap-siap dikawini oleh Tuhan Anda ya? Oh tidak, Tuhan saya itu nggak ada begitu-begitu. Kita Ada perkawinan anak domba nanti Mbak menangi Anda. ya kita ketika diangkat ke sorga ya udah kita menyembah, bukan. Oke, seperti silakan Mbak Nyuma diterangkan, katanya nggak ada perkawinan anak domba. Oh, ini murtadin. Iya betul. Oh, coba tes ta'awud, Mbak. Ta'awud. Oh saya nggak usah dites. Saya Enggak, karena kadang orang itu cuma mengaku-ngaku murtadin padahal enggak begitu kan. Oh saya Ta'awud. murtadin. Silakan aja cek KTP saya ya atas nama Yuliana. Cek Mbak, di mana dicek? Ada Mbak tahu ta'awud enggak, Mbak? Tahu lah. Apa itu ta'awud, Mbak? Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya udah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi awalnya menjadi murtad dikarenakan membaca Al-Quranul Karim. Mungkin yang Anda baca itu surah Al-Baqarah ayat 87. Di situ diterangkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba wa kaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa ibn Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian diperkuat dengan Roh Kudus. Mungkin itu ya.
Ya betul, banyak sekali sih sebenarnya di Iya. Al-Quran juga yang menunjukkan ke pribadi Isa itu. Oke, baik. Lalu kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 19, malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Maryam. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku Roh Kudus Jibril hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Saya ingin tahu kepada saudara, kenapa kemudian umat Islam yang lain itu tidak murtad? Padahal data-data yang Anda gunakan sebagai sajian iman untuk murtad itu juga mereka pelajari. Kira-kira apa alasannya? Seperti saya misalnya, saya membaca ayat ini, Isa adalah seorang manusia anak laki-laki yang suci. Kenapa saya tidak murtad? Saya balik, saya tidak murtad karena di kitab saudara yang sekarang Yesus itu bukan laki-laki suci, dia manusia terkutuk. Di Quran saya dia laki-laki suci, di kitab saudara dia laki-laki terkutuk. Kalau di tempat saya dia suci aja saya tidak tuhankan, apalagi di tempat saudara yang sudah terkutuk. Najis tralala tralili, pakai koma dan tanda seru 3. Coba, gimana saya mau murtad kalau hanya data-data seperti ini? Ini kecil, men. Dia cuma laki-laki, dilahirkan manusia, kok bisa jadi Tuhan? Itu ya poin pertama. Kemudian saudara tadi mengatakan dia ingin tahu terkait apa yang terjadi dengan manusia di atas muka bumi ini sehingga dia harus ke dunia gitu. Berubah menjadi manusia. Jadi ketika Tuhan saudara ingin tahu keadaan iblis, dia berubah jadi iblis. Kan gitu. Nah, sekarang polanya saya kasih data dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 116. Ketika Tuhan Anda kemudian diadili oleh Tuhan saya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Tuhannya saudari Gianette. A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada saudari Gianette untuk kemudian menjadikan dirimu sembahan Tuhan selain daripada aku? Min dunillah. Sayangnya manusia suci yang adalah nabi kami ini menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana mungkin saya mau mengajarkan kepada saudari Gianette untuk menyembah aku, sedangkan aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Bagaimana mungkin? Jadi Nabi Isa alaihissalam bukan dia yang mengajarkan kepada saudari untuk menuhankan dirinya. Anda mengatakan dia turun untuk menyaksikan. Malah Nabi Isa dalam Al-Quran mengatakan, in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika engkau Tuhan menyelamatkan aku yang adalah Nabi Isa, aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Dan kalaupun aku mengatakan bahwa aku adalah Tuhan kepada JNT, maka pasti engkau mengetahui itu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah ya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi Tuhan kami tidak perlu seperti Tuhan Anda, turun menjadi makhluk, hina, terkutuk, dan seterusnya untuk mengetahui. Tuhan kami, kata Nabi Isa yang Anda tuhankan, innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkaulah ya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, Nabi Isa yang Anda tuhankan itu di dalam Al-Quranul Karim ketika datang kepada Bani Israel, dia katakan apa kepada mereka? Ini ada di kitab saudara, nanti kita bacakan.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku Nabi Isa yang dituhankan oleh Janete tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abdullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhannya umat Islam. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah aku pergi, setelah engkau membunuh aku, setelah engkau mematikan aku, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Kok jadi dituhankan gitu loh, Nduk? Apa yang merasuki dirimu? Sementara di... Iya, gimana? Nitip Al-Maidah 17 Gurunda. Iya, baik. Nah, ini yang kemudian kami pahami di dalam ajaran agama Islam. Sangat disayangkan kalau kemudian Al-Quranul Karim dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menuhankan manusia. Dengan bangga lagi, oh saya menuhankan sebab begini-begini. Ini Anda dapatkan ajaran dari mana? Saya yakin dengan sepenuh hati, bukan Al-Quran yang membuat Anda murtad. Bukan. Saya jadi jaminannya. Anda mencoba untuk memberikan sesuatu yang tidak benar di sini. Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang membuat Anda murtad, bagaimana mungkin? Tidak ada data di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa hanya manusia. Bagaimana Anda bisa menuhankan manusia? Pasti ada unsur lain. Mungkin Anda dimurtadkan sama suami, atau ada jengkel terhadap oknum di dalam Islam. Maka Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Isa putra Maryam. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya Allah hendak membinasakan Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini? Ketahuilah, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Tuhan kami semaunya dia, kalau mau mematikan Isa mati dia. Tapi Anda tuhankan kemudian. Ini kasihan. Nah, kalau dihantamkan lagi dengan kitab saudara yang tadi saya katakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda adalah penyesat karena Anda menuhankan Yesus. Kasih kesempatan sama Janet. Betul nggak dia? Karena gara-gara pertimbangan lain Bang Juma. Nah, kalau dasar Al-Quran tidak mungkin dia murtad. Kalau salah Bang nanti mau Bang kena dilemparkan diikat kepala Abang pakai batu dimasukkan ke laut, mau nggak? Kalau salah. Kalau jangan-jangan Abang jadi penyesat. Iya, Mbak Janet silakan ada tanggapannya. Oh iya, sebelum ini saya juga nggak lama sih ya, nggak lama ini saya bentar lagi keluar. Soalnya ada anak saya juga ya, saya cuma mau mampir sebentar. Iya, sering-sering aja kesini Mbak, sering-sering aja kita sering-sering Quran gitu ya. Saya cuma mau menyampaikan aja sih, ini tidak untuk apa ya, memecah belah sih, saya cuma kesaksian aja. Apapun itu yang dibilang itu dari misalkan harta, apa itu suami, apa itu patah apalah, tidak. Ini pure karena saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan yang benar. Dan puji Tuhan, saya ditunjukkan jalan keselamatan. Dan semuanya ini akan... Saya satu pertanyaan Mbak, mohon maaf. Apakah menurut Mbak ini umat Islam itu salah menyembah Allah? Tidak ada yang salah. Itu hak pribadi. Bukan. Ini berbicara mengenai konsep tauhid akidah. Tuhan itu kan cuma satu, benar nggak? Iya betul, yang menciptakan langit bumi semua. Umat Islam juga berdoa dan mereka juga mendapatkan petunjuk. Nah, kira-kira Tuhan mana yang benar nih? Karena umat Islam juga berdoa dan mereka juga mendapat petunjuk. Anda juga berdoa dan Anda juga mengaku mendapat petunjuk. Kira-kira antara Allah dan Yesus yang mana yang Tuhan? Karena Allah tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Yesus berdoa kepada Tuhan. Kira-kira yang benar yang mana Tuhan? Yang benar itu Tuhan Yesus. Karena kenapa dia berdoa?
Dia berdoa itu untuk mencontohkan, untuk menjadi teladan kepada semua umat manusia. Kalau ketika kita menjadi manusia Oke. itu, Adakah kita dia harus mencontohkan untuk menyembah dirinya? karena itu hakikatnya dia nanti setelah dia diangkat ke sorga. Siapa yang ngangkat? Dia diangkat ke sorga Oleh? atas pribadinya dia sendiri. Ketika Nah, dia raja. ini Anda sudah mulai berbohong ini. Ini Tidak sudah Anda betul. berbohong. Tuhan itu Anda sudah mulai berbohong, saudariku. Tidak, Yesus Tuhan itu diangkat. Iya diangkat Oleh? ke sorga Oleh? Bapak. Siapa Bapak itu? Bapak itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ini Anda bohong. Mulai Iya, bohong kelihatan. itu Makanya saya kebenarannya. katakan Itu mustahil kebenarannya. orang yang sehat akalnya murtad, mustahil. Pasti orang cacat. Bagaimana baik. mungkin Anda mengatakan Bapak pribadinya adalah Yesus itu sendiri, pribadinya adalah Iya, Bapak karena itu sendiri. Kalau memakai logika manusia itu Oh, nggak bisa. Kita manusia harus pakai logika manusia. Jangan pakai logika monyet. Saudariku, jangan pakai logika monyet atau logika kucing. Jangan. Kalau pakai Kita logika ini manusia. Yesus berpesan di dalam kitab Matius, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Dengan akal. Iya, itu sebelum dia terangkat ke sorga. Lah, bagaimana mungkin? Dengarkan. Dia menjadi teladan. Dengarkan saya, saudari. Sangat disayangkan pribadi ya. yang mulia. Oke. Dia nggak pernah Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus pribadi mulia, sementara ketika dia hidup di dunia, dia memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Itu mulia? Itu mulia karena dia itu menganggap Itu mulia karena dia itu sudah mau menjadi pribadi Bapak. Sekarang kalau anak Anda memanggil Anda dengan panggilan perempuan, wahai perempuan, sini. Tapi itu saya tidak pernah dengar sih di Loh, makanya belajar Bible. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Dia selalu manggilnya wahai perempuan. Gune. Ketika dia mau meninggal, dia berbicara. Ibu, bukan. Kenapa dia memanggil perempuan kepada ibunya? Kenapa? Tidak, itu tidak. Dan dia coba tunjukkan di mana Yesus pernah memanggil ibunya. Tunjukkan ketika dalil. Dia mau meninggal di kayu salib. Dengarkan, di mana dia pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu? Dia ketika mau menghembuskan nafasnya. Justru ketika dia di atas tiang salib, ketika saudara-saudara mengatakan, lihat itu ibumu datang, apa dikatakan? Siapapun yang percaya kepada Bapa yang mengutus aku, dialah ibuku, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki. Mana dia memanggil ibunya? Nggak ada. Ibu, coba aja sih intip-intip Alkitab ya. Loh, saya ini pakar. Oh begitu. Yes. Oke, baik. Cukup ya. Saya coba itu aja. Terima kasih. Ntar dulu Jen. Saya nitip Jen, kalau suamimu keluar rumah, tolong dibacain Amsal 7, 18, 19 ya. Jadi sering-sering aja di sini. Pesan saya untuk semuanya, coba Iya. berdoa, tunjukkan. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, siapapun itu kalian akan ditunjukkan. Oh, Oke, tidak terima mungkin. kasih. Terima Yesus kasih ya. itu seorang Muslim. Yesus itu Terima kasih Islam, sudah, bukan Kristen. juga mengizinkan saya. Itu yang perlu Anda pahami. Muslim itu, Kristen itu apa? Sorry. Yesus itu seorang Muslim. Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Ya, sedangkan Anda itu adalah kafir, orang yang menyembah kepada sesama manusia. Gitu ya. Oke. Kasihan sekali. Coba kita lihat ya, teman-teman sekalian, coba lihat. Bagaimana mungkin kemudian orang bisa murtad kalau masih waras? Pasti tidak waras. Coba kita tanya tadi. Apa pertanyaan saya kepada si murtadin ini? Iya. Yesus itu siapa yang angkat? Siapa yang mengangkat? Ya. Tuhan Bapa. Ya. Loh, berarti ada Tuhan lain? Tidak. Tuhan Bapa itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Kan koplak. Rusak. Kan rusak. Otaknya rusak. Soak. Sakit dia otaknya itu. Sakit. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Hati-hati. Tadi di awal saya sudah mengatakan iblis itu ada dua golongan. Betul. Ada dari golongan manusia, ada golongan jin. Oke, itu kafir itu gitu. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua golongan. Ada dari golongan manusia yang kayak tadi, ada golongan dari
jin, yaitu iblis. Asal klaim kalian itu lah. Bentar dulu. Ini si iblis, ini yang dari jenis manusia yang kayak tadi tuh. Wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir kayak murtadin tadi adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Coba. Saya nggak percaya kalau dia murtadin, bukan. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Coba. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Katanya Tuhan itu sudah menjadi manusia. Lalu kalau dia sudah menjadi manusia, Tuhan itu kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia perlu dibangkitkan? Kenapa dia perlu diangkat ke surga? Coba. Berarti yang di atas ini sebelum ada Yesus bukan dia yang nuzul menjadi manusia, bukan, tetapi murni adalah saripati yang dimakan oleh Maria, lalu kemudian dimasukkan roh di dalamnya, lahir dia sebagai manusia sempurna, normal seperti saya, Bang Suma. Bedanya dia tidak ada bapak, saya ada bapak, itu aja. Tetapi sehakikat saya dengan Yesus sama-sama manusia. Pernah menjadi bayi. Iya. Bedanya Yesus disembah oleh manusia-manusia bahlul yang tidak waras. Demikian. Oke, Bang Wakwau, izin dulu Wakwau. Menurut Anda, Wakwau, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah atau Yesus? Tadi itu topiknya saya dengar tuh. Wakwau. Oh. Apa yang yang menciptakan langit dan bumi siapa, Wakwau? Yang baca. Inilah yang ditanya. Kenapa sih kalau jadi Kristen otak harus rusak ya? Ditanya baik-baik kok. Kan ada dalilnya Bang Andi, Al-Baqarah ayat 171 Bang Andi. Dalil yang kalian klaim sendiri kan dalam Quran. Itu fakta. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Al-Quran mengatakan apa? Di dalam surah Al-Baqarah, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi orang Islam yang adalah penyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Kita buktikan ayat ini. Saudara Wakwa, Yesus mengatakan Tuhan itu satu, yaitu yang mengutus Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan yang benar. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Oh, mau ngajari 1 tambah 1? Enggak, saya tanya Tuhan Anda ada Tuhan Anda ada berapa? Enggak menandai 1 tambah 1. Saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran mengatakan orang kafir itu seperti binatang yang mendengarkan suara tapi tidak. Al-Quran itu tidak boleh menghakimi Alkitab. Ditanya baik-baik. Cuma botol. Sebentar dulu kau yang baru naik. Wow, ditanya itu Tuhan kamu berapa? Saya ulang lagi. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Saya tanya botol. Diam dulu kau. Tuhan Anda ada berapa? Jawab. Ini yang baru naik, Tuhan Anda ada berapa? Yang baru naik satu. Satu jelas. Tapi Yesus ya. Yang mana Tuhan Anda yang satu itu? Bapak atau Yesus? Yesus. Bapak gimana? Pensiun. Yesus itu nama. Yesus itu nama panggilan. Yesus itu manusia, anak Maria, Bung. Nama pula. Jangan kau yang menyimpulkan iman orang. Saya harus ajarin Anda. Saya yang harus ajarin Anda. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yang mana? Yang mana Tuhan Anda yang satu itu? Yang mana? Yang mana Tuhan Anda yang satu itu? Yang mana? Sekolahkan di Arab jadi. Saya sudah jawab. Yang mana? Yesus. Bapak itu kan nama jabatan, bukan pribadi. Yang menjabat itu Jabatan apa? Bapak itu adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa. Tuhan yang disembah Nabi Musa. Bukan Yesus yang disembah Nabi Musa, bukan. Jangan mute. Yang disembah Nabi Musa siapa? Jawab. Nggak tahu saya.
Nah, itulah makanya saya katakan Al-Quran tadi mengatakan emang orang dikasih tahu kafir itu sama seperti hewan. Ini nih Al-Quran. Wa masalul ladina kafaru kamathalil ladzi iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Kita buktikan malam ini. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu. Siapa? Yesus. Bapak itu siapa? Bapak itu gelar. Yang disembah Musa siapa? Nggak tahu. Loh, sama dengan kambing. Coba tanya kambing, siapa Tuhannya Nabi Musa? Kambingnya hanya mengatakan, "Mbe." Mbe. Kambing, siapa yang disembah Nabi Musa? Mbe. Itu binatang, Juma binatang. Siapa yang disembah oleh Musa? Mbe. Apa? Al-Quran semakin kuat. Gak bisa kalian bantah, gak bisa. Al-Quran menjelaskan wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seumpama bagi umat Islam yang menyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara, tapi mereka tidak mengerti. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan itu? Katanya Yesus. Bapak siapa? Itu cuma gelar. Wak wow. Abang ngajari tambah-tambah itu, aku ujungnya aku paham aku itu. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Enggak, kami perkalian. Jangan abang pandai pertambahan, perkalian nggak tahu. Lu tambah dong, tambah dong. Hei, woi, halo. Cuma. Cuma. Iya, kalau dalam yang lain diam, yang lain diam, yang lain host. Gue tantang lu punya Allah, SWT. Kenapa? Apa ini? Kenapa? Gue tantang lu punya Allah, tuh sekarang lu berani tantang gak gue punya Yesus? Woi, kenapa saya aja yang tantang? Lu berani tantang gak saya aja. Saya aja yang ketemu dulu, ngapain sih? Pengucat turunin. Saya aja yang kau ketemui. Ini saya Handi Selebes kau temui dulu. Berani? Punya Allah Subhanahu wa taala itu, Berani? Turunin, turunin. Yesusmu tidak bisa melawan rasa ngantuk. Yesusmu gak bisa melawan rasa lapar. Mau nantangin Allah kamu, Tuhanmu aja kayak gitu. Yesusmu diludahin mukanya gak ngapa-ngapain dia. Lu mau nantang. Mestinya kau cari itu orang Yunani yang pernah membunuh Tuhanmu, yang pernah gamparin Tuhanmu, ludahi Tuhanmu, itu dulu kau cari. Mestinya kau dendam sama dia, pembunuh Tuhan itu lu cari, gitu loh, itu baru lu gentle. Ya, yang nantang-nantang tadi itu, mestinya lu cari itu pembunuh Tuhan, penyiksa Tuhan, pengikat Tuhan, yang meludahi Tuhan. Itu yang kau cari. Mati tuh. Itu yang kau cari lah. 2000 tahun yang lalu mau di mana dicari? Kau masih ada keturunannya? Keturunannya. Kan ada tentara, ada Romawi keturunannya. Tangan dulunya dia tentara ya itu. Ya kamu ke Roma dong ngamuk. Tentara Romawi masih ada kesatuannya sampai sekarang. Itu kan dulu tentara Romawi. Tentara Romawi dulu yang bunuh Tuhanmu. Tentara Romawi sekarang masih ada. Mana? Siapa? Masih ada tentara Romawi sekarang. Tentara Romawi ada sekarang. Negara Iya, korps pasukan pembunuh Tuhan. Dengerin, korps pembunuh pasukan Tuhan masih ada sampai sekarang. Kenapa bukan itu yang dicari? Siapa? Ayo. Yang mana yang bunuh? Berapa orang? Tentara Romawi lah. Tentara Romawi? Ya tentara Romawi yang pernah bunuh Tuhanmu. Kenapa kau nggak dendam sama dia? Pembunuh Tuhan loh. Penganiaya Tuhan loh. 2000 tahun lalu dia udah mati. Kan masih ada korpsnya. Kocok masih ada korpsnya. Ya Romawi itu masih punya pasukan sekarang. Masih punya dia. Jadi dendamlah kita sama tentara Romawi sekarang. Ya pembunuh Tuhan toh. Lu gak dendam sama pembunuh Tuhanmu? Siapa? Masih hidup dia?
Korsnya masih ada keturunannya. Bisa kita ajak mencatur, apa Ya. itu? Ya kok ajak dia lah, kok tanya-tanya, minta ganti rugi lah. Nggak dendam masih, nggak dendam. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, oke. Tapi jangan ikutin kayak tadi, nantang-nantang segala. Sedangkan Tuhannya dipersekusi nggak, bukannya dia cari, malah nantang yang lain, nggak ada salahnya kan gitu. Itu namanya tidak waras. Lanjut Bang Juma. Iya, naikkan lagi kalau ada pasien baru. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Bapak Perlindungan Manalu, bukan? Bukan Bang, aku Parlin aja nih. Oh Parlin. Iya Bang, gimana Bang? Gini Bang, aku nggak mau berdebat, ya kan? Di Al-Quran pun dibilang agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maksud saya gini loh Bang. Ini juga buat perkalian. Tuhan itu pakai perkalian. Tenang dulu Le, mau marah-marah aja. Gini loh Bang. Emosi dia karena dia dapat Tuhannya 3, dia bilang 1. Bang, aku Kristen loh Bang. Iya, aku mau bilang gini aja Bang. Buat teman-teman Kristen yang masuk ke room Islam, ya sekadar bertanya, jangan berdebat, ya kan? Begitu juga dengan teman yang Islam masuk ke room Kristen, ya udah kan bertanya, nggak usah berdebat. Yang namanya kita Islam sama Kristen ini, pertama aku umpamakan seperti apanya kita ini, saudara. Iya, pertama kalau dari saudaranya kita ini ibaratnya rel kereta api, sejalan seiringan dari awal sampai ke ujung, tapi nggak pernah nyatu kan masalah kita. Betul nggak Bang Juma? Betul. Walaupun ada istilah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ya itu bawa jalan masing-masing lah, ya kan. Kedua, yang Kristen masuk ke Zoom ini, ya bertanya, ya kepingin belajar aja, jangan ngajak berdebat. Yang saya potong Pak Parlin ngomong kayak gitu karena Pak Parlin tidak memperhatikan bagaimana Bible Anda itu banyak mempergunakan istilah Islam yang kita luruskan Bang. Coba kalau Anda seperti Hindu tidak pakai istilah-istilah Islam, no problem Bang. Bang, begini loh Bang, saya mau tanya, jangan dibilang istilah-istilah Islam sekarang. Ya maaf kalau aku salah, kalau aku bodoh. Mana duluan sebenarnya muncul agama Kristen atau Islam Bang? Ya, kenapa Bang? Mana duluan muncul Kristen apa Islam? Ya, Islam dulu ada Bang. Dari mana orang yang sejarahnya dari mana Bang? Ya tidak ada para nabi yang Kristen Bang. Waras. Tapi Bang gini loh Bang, Kristen itu kan pengikut Kristus ya kan, artinya mana duluan lahir, mana kalau oke daripada kan nggak mau debat nih, Abang Parlin kan nggak mau debat nih, mau diskusi. Duluan Kristen. Kalau Kristen duluan, kenapa mempergunakan istilah Islam yang belakangan Bang? Kenapa? Yang mana itu? Yang mana? Kata Allah, Alkitab dan seterusnya kenapa dipakai? Bang, Allah itu kan sama, ini pernah Bang kami bahas juga sama Bang Juma. Allah itu kan bahasa dari negara, suatu negara. Itu enggak ada negara. Di Bible Anda ada nggak kata Allah Bang? Katanya duluan. Ada Allah. Di mana Bang ada kata Allah di Bible Anda? Di original teks Bang, di mana? Katanya Anda duluan. Katanya Anda duluan. Iya. Sekarang di mana ada kata Allah di Bible Bang? Sekarang kamu tanya mana duluan Kristen apa yang Islam? Iya oke lah, saya ikuti, katanya nggak mau debat, saya bikin nyaman. Oke, kalau Anda duluan, kenapa Anda mengcopy paste yang belakangan Bang? Yang mana? Kata Allah itu loh Bang. Kata Allah itu di mana itu tertulis? Di Bible Anda banyak, di terjemahan Indonesia ada banyak. Itu kan bahasa Indonesia Bang. Ya dari mana ambilnya itu? Akar katanya ngambil dari mana? Kalau abang cari ke bahasa Ibrani kan itu Yahweh. Mulai ngaco. Jadi makanya saya bilang Bang, jangan coba-coba menjadi penengah. Bukan. Seakan-akan jangan ada yang kayak beginian gitu loh. Gitu ya. Jangan coba-coba mengatakan duluan Kristen ada, tapi kalau duluan kenapa Anda nyontek yang belakangan gitu loh? Allah itu kan bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Indonesia? Loh, coba cari di coba di KBBI apa itu Allah itu? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab.
KBBI baca bang. Anda orang Indonesia kan percaya Coba KBBI? dicek KBBI bang. Mana Ya bang? udah kan. Bang, yang apa permasalahan kata Allah, ALLAH kan itu dia kan. Ya udah. Ya udah kenapa? Allah itu siapa menurut Anda? Yesus gitu. Allah itu siapa di Bible Anda? Allah itu kalau kami Allah itu Tritunggal. Ini dia nih, kuculuk nih kalau begini nih jadinya nih. Udah nyolong disalah arti pula lagi. Wah, Bukan, saya bilang kan, saya bilang kan itu kan agamaku mau agama. ya itu artinya lu nyolong tapi lu salah artiin gitu loh. Nyolong Ini nggak siapa? ini nih. Nyolong siapa? Ya itu kata Allah, kok nggak sadar sih? Astaga. Pakai astaga lagi istilah Islam itu astaga. Enak aja itu bahasa Indonesia itu astaga. Kok enak? Jadi semua. Di mana ada bahasa Indonesia astaga? Di kamus bahasa Indonesia KBBI itu tengok. Coba lihat apa itu artinya. Saya nggak ada bawa kamus di sini. Artinya apa itu astagfirullah? Artinya apa? Siapa bilang astagfirullah? Saya bilang Dari mana? Dari mana akar katanya astaga kalau bukan astagfirullah? Bang, begini aja lah. Beginilah. Jadi kata buku itu dari bahasa apa itu? Buku itu dari bahasa mana? Itu katanya duluan datang, tapi sampulnya aja Alkitab. Silakan itu Banyuwangi itu. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa. Kata buku itu dari bahasa mana, Bang? Kata buku dari bahasa mana? Tuh. Nama Tuhan dalam bahasa. Nama Tuhan dalam bahasa apa, Bang? Mana nggak terbaca aku. Gede banget tulisannya tuh. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa lu bilang bahasa Indonesia? Astaga naga tuh maksudnya gini Bang Andi. Astaga naga, ada perang naga di surga. Ya udah kembali ke Bang Juma. Sorry Bang Juma. Lu terusin ini topik. Enggak, lo dengar, lo kalian suka mendebatkan gini, maksudku gini ya, nggak perlu debat-debat lah. Ya, ini aku tadi mau bilang. Kan kok abang yang mancing culun cerita tadi agama Kristen mah nih agama niru agama. Aku mau cerita memang niru bang. Bang, kalau abang ikut apa banyak kita bahasa Indonesia ini mengikuti bahasa Sanskerta bang. Sanskerta Bang, itu agamanya original teks Bible itu nggak ada bang, kata Allah nggak ada. Enggak gini, kita balik ke bahasa Sanskerta. Bahasa Indonesia itu banyak di. Bible Anda itu berbahasa apa sih? Bible Anda berbahasa apa sih? Bang, abang juga pakai banyak bahasa Sanskerta. Enggak, Bible Anda itu bahasa apa? Enggak usah, abang juga pakai kau bahasa Sanskerta kau cerita gitunya. Di mana ada Sanskerta di Al-Qur'an? Enggak ada. Loh, bahasa Arab. Makanya Sanskerta itu abang pakai bahasa apa? Ini dia. Begini nih, katanya mau diskusi, enggak mau debat. Enggak, abang yang debat masalah bahasa diperdebat. Ya itu bahasa Bible-mu apa? Enggak, kamu juga. Enggak, bahasa Bible-mu itu Sanskerta. Ada di Al-Qur'an. Bahasa Bible-mu itu Hebrew, Ibrani sama Yunani. Itu punya Ibrani, itu kan punya Taurat, punya orang Yahudi. Bineka Tunggal Ika, kenapa pakai Bineka Apa lagi Bineka Tunggal Ika? Iya, kenapa abang pakai bahasa Bineka Tunggal Ika? Ini kalau Bineka Tunggal Ika itu kenegaraan, ini berbicara keimanan. Aduh. Ada Bineka Tunggal Ika. Ini yang parah ini orang ini. Suci. Kok lari-larinya ke masalah itu sih? Ini berbicara kitab suci kok kemana-mana. Bedakan antara bahasa umum dengan apa yang ada di kitab suci. Itu yang kita bahas. Dalam terjemahan Al-Quran nggak ada Bineka Tunggal Ika. Mana ada? Ada aja Anda ini. Kalau ngomong nyambung lihat ya. Ya, silakan. Jadi Kristen itu mengklaim diri mereka datang lebih dulu, tapi rampok data dari agama Islam kan tidak bagus. Inilah yang saya katakan ya. Agama Kristen itu adalah penolong setan di dalam membantah dan kemudian agama Yesus menolak. Yes, bukan agama Yesus. Agama Kristen, bukan agama Yesus. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir. Kafir ini siapa? Kristen. Enggak. Nih. Orang-orang kafir adalah Kristen. Itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Setan itu kan suka nyamar-nyamar. Ya kan? Tuhannya Theos diganti menjadi Allah untuk menyesatkan. Allah.
jadi setan jadi Allah. Ya kan? Nggak dibiarkan Jadi, Tuhan itu. Nggak Iblis dibiarkan itu suka Tuhan nyamar-nyamar. Nggak Iblis dibiarkan itu Yesus suka itu, nyamar. setan itu nyamar dari Nah, Yesus. demi untuk menyesatkan manusia yang tadinya Theos diganti menjadi Allah. Supaya apa tujuannya? Untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Umat Islam, umat Islam aja belum ada Bang Juma, belum ada. Semenjak ada pengikut Yesus. Kristen yang ada di Roma itu tidak menggunakan kata Allah. Oke. Kristen yang ada di Roma. Oh, Yahweh. Yahweh. Theos. Oh ya, bahasa Romawi, bahasa apanya ya? Bahasa Bugis. Nah, setelah kemudian pasukan iblis ini masuk ke Nusantara, barulah kemudian mereka menggunakan kata Allah. Mereka baca Allah supaya menghilangkan jejak, tapi itu tujuannya untuk nipu. Begitu. Iya. Yakin. Hakul yakin. Di mana dalilnya itu? Ya itu tadi. Filipi 1:18. Dalil enggak. Ya, 1 Korintus. Dengarkan, 1 Korintus juga itu kan dipakai 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Oke? Jadi kitabmu itu meskipun tidak percaya kepada Allah, dipakai kata Allah untuk memenangkan banyak orang Islam bisa dimurtadkan. Meskipun kalian tidak percaya bahwa Alkitab adalah Al-Quran, kalian mengambil istilah Alkitab untuk supaya kalian pakai nipu kepada orang-orang Islam awam. Zaman dulu pun belum ada Islam Bang. Jadi mungkin agama-agama yang nggak percaya Tuhan. Siapa yang mau menetapkan? Agamamu lah itu. Islam. Agamamu itu nggak pernah percaya Tuhan. Nggak percaya Tuhan. Dan kamu yang kamu percaya itu Paulus. Ada Bang bilang tadi mau menyesatkan agama Islam. Iya. Mana ada siapa yang Islam kamu percaya, kamu menjadi Kristen, kamu menjadi penyembah Yesus itu karena kamu percaya kepada Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Kristen. Paulus yang mengajarkan kemudian menyembah manusia bernama Yesus. Kamu tidak percaya kepada Tuhan, kamu percaya kepada Paulus sehingga kamu menuhankan Yesus. Kristen itu tidak percaya Tuhan. Gak ada jejak Yesus itu. Ada jejaknya Yesus ketika Yesus berpesan. Paulus nggak ada murid-murid yang lain. Ada pesan Yesus bahwa Paulus in the gang itu adalah antikristus. Kan tadi sudah kuajarin sama Yesus, pengikut Yesus bukan antikristus. Nggak ada lagi pengikut Yesus sekarang, nggak ada lagi, nggak ada. Iyalah orang abang, ya kalian nggak pengikut Yesus Bang, kalian nggak percaya sama Yesus makanya lah, bilang. Sekarang gini, Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Anda ikuti siapa? Anda percaya siapa di antara kedua tadi? Allah. Iya. Bahasa Arab itu ya. Yes. Abang tahu nggak dari mana asalnya bahasa Arab itu Allah? Saya tanya dulu. Yesus mengajarkan menyembah kepada dengar. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Sekarang kamu percaya dan mengikuti siapa? Tadi aku jawab. Oh, jawab dulu. Jawab dia. Coba jawab. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Anda ikuti siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Balik lagi Trinitas sejujurnya. Saya ulang lagi. Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Anda ikuti siapa? Elohim siapa? Yesus atau Elohim itu siapa Bang? Bahasa Israel kan? Apa pengertian yang abang tahu Elohim itu apa? Tuhan yang tak nampak, yang bertahta di atas langit. Di atasnya langit namanya Arsy. Itu yang Yesus sembah.
Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Kristen mengikuti siapa? Paulus atau Yesus? Jadi gini bang, ajaran Yesus. Dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan. Anda lari. Kenapa? Karena Anda itu adalah antek-antek setan. Tunggu dulu. Wa kana al-kafiruna wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Nah sekarang saya tanya, mari kita buktikan, apakah kamu itu, apakah saudara Wakwau ini adalah penolong setan agar supaya manusia durhaka kepada Tuhan? Yesus datang mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim. Paulus datang mengajarkan kepada orang Roma menyembah Yesus. Anda mengikuti siapa? Yesus atau Paulus? Jawab. Saya mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengikuti Yesus, berarti yang Anda sembah Elohim, bukan Yesus. Tapi faktanya Anda menyembah Yesus. Tunggu dulu, abang bilang tadi ajaran Paulus. Nah, betul. Kalau Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Kalau Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Sekarang Anda menyembah Yesus, berarti Anda lebih percaya kepada... Nggak paham. Yesus saja menunjukkan dirinya itu, dialah aku. Aduh, dialah aku siapa? Nanti abang bingung itu. Nanti abang bingung. Jadi Paulus itu pun nggak salah. Paulus itu menunjukkan Yesus itu menyembah Yesus, memang dia Tuhan. Yesus itu menunjukkan dialah aku. Nah, mungkin abang pernah baca, atau abang pura-pura buta, atau pura-pura dialah aku siap. Tapi Paulus juga mengatakan begitu, aku laku. Aku laku. Aku laku. Aku laku. Paulus juga mengatakan akulah dia. Paulus akulah dia. Mana ayatnya itu? Tunjukkan. Ini Kirgin Islam atau Kristen? Gimana caranya nih ya? Ini maaf ya host nggak baca, saya baca, saya nggak turunkan ini bawah karena tidak ada konten. Kalian mau ini? Iya. Repot juga. Ini Bang Zoom. Ini seperti umat Nasrani Tuhannya seperti siluman, kata Pak Pendeta. Gimana itu? Iya, namanya berubah-ubah. Ada Tuhan bernama Tuhan katanya Bang. Kok bisa noise ya di YouTube saya ya? Noise ya? Iya. Keras banget Gurunda dari tadi. Ini soundcardnya kayaknya. Kedengaran nggak di sini? Dari ininya mungkin itu apa OBS-nya itu suaranya terlalu over mungkin. Enggak, kalau di OBS ya kita nggak denger Bang Andi. Oh, udah bagus katanya, udah bagus. Udah bagus. Iya. Keren. Tadi si Parlin naik, turun lagi gitu. Saya itu maunya diskusi dengan jujur, dipersingkat, dipermudah, bahasa Indonesia, akal sehat, baru nyambung tuh. Gitu loh. Tapi kalau iman yang maju, pokoknya, waduh, diskusinya jadi debat jadinya. Gitu loh, wow. Gitu. Iya, makasih. Jadi naikkan lagi.
Gimana itu kira-kira begitu? Kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Gitu. Bang, tadi aku dengar ada katanya agama Nasrani. Tidak ada loh agama Nasrani itu. Yang ada tuh agama Kristen tuh. Terus kenapa Paulus disebut sebagai sekte Nasrani? Itu kan sekte, bukan agama. Itu di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu ayatnya. Iya. Terus kalau dia sekte bukan agama rupanya? Bukan. Sekte itu apa? Sekte itu seperti cemana lah dibilangnya. Aku kurang paham. Yang pasti dia tidak, agama itu kan menyembah Tuhan, Bang. Sedangkan sekte tidak menyembah Tuhan itu. Tapi kan yang Anda sembah bukan Tuhan. Beda aja. Nah, Aku menyembah Tuhan, ya. Yesus itu kapan jadi Tuhan? Sejak sebelum bumi ini ada. Yesus itu manusia kok dibilang Tuhan? Itu kan versi Abang. Makanya aku bilang tadi agamamu. Kok versi saya pula? Gimana ceritanya? Loh, makanya Bang, Abang kan udah baca Alkitab. Aku ada sebelum bumi ini ada. Siapa itu orang? Siapa yang Tuhan lah. Siapa yang mengatakan aku ada sebelum bumi ada? Iya, Tuhan Yesus yang bilang itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Loh. Aku ada sebelum bumi ini diciptakan. Mulai. Tidak ada Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Dia mengatakan aku adalah AO. Bang, buka Wahyu 1 ayat 8, Bang. Iya. Yakin Anda? Yakin. Oh iya, sudahlah. Terpanjang walaupun pagi. Kalau bahasa Yunani awal dan akhir itu apa, Bang? Alfa dan Omega. Alfa, saya tanya bukan alfa, bukan A. Yang saya tanya bahasa Yunaninya awal dan akhir itu apa? Aduh, tak pernah pula aku les bahasa Ibrani, Bang. Ajarilah. Yunani. Nah, Yunani, Ibrahim apa? Nggak ngerti. Aku taunya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Kalau alfa artinya apa? Kalau alfa awal. Mana ada? Pandai-pandaian. Jadi ajarilah. Kenapa? Apa dibilang? Kita ajari Alfa dan Omega. Kalau di versi kami Alkitab, Alfa dan Omega itu awal dan akhir. Mana ada? Ajarin Dinda Kores. Kores itu mana di Alkitab? Mana Kores? Tuh. Ajarin dia. Arke Kaitelos. Pengertiannya nggak tahu. Ini siapa namanya? Padlin. Kalau misalnya udah nyomot linguistik bahasa orang lain, iya. Kalau udah nyomot linguistik bahasa orang lain, harus diikuti kaidah bahasa dari budaya bahasa tersebut gitu. Jadi jangan diambil kata-katanya, diperkosa definisinya. Kalau dalam Greek, awal itu arke, akhir itu telos. Jadi kalau mau awal dan akhir ya arke kaitelos. Kalau alfa ya huruf pertama, omega huruf terakhir. Nanti kan kalau abjad Yunani itu alfa, bet, gamel, alfa, bet, gamma, alfa, beta, gamma, nah gitu. Nanti sampai terakhir tuh omega tuh. Jadi jangan aneh-aneh lu definisinya begitu. Lanjut Gurunda. Enggak lanjut Bang. Iya, jadi alfa itu hanya huruf A. Ya. Sedangkan kalau awal dan akhir itu arke kaitelos, awal dan akhir. Ibaratnya alif dan ya gitulah Bang ya. Iya. Itu dia. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menyembah Tuhan, salah. Tuhan apa yang Anda sembah? Anda menyembah manusia yang dituhankan. Nah, itu baru betul. Terserah Bang, terserah. Bukan terserah saya. Itu fakta. Sembahan Yesus manusia enggak, Bang, menurut Abang? Sesembahan itu. Iya, Yesus kan menyembah. Tak ada dia, nggak ada menyembah. Yesus tak nggak menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah. Sembahlah aku Yesus katanya. Oh, siapa sejak kapan Yesus bilang gitu? Nah, inilah bahayanya.
Kalau Anda tidak paham Bible, hanya mendengarkan Bang, kata pengertiannya lebih beda. Bang, itu bisa juga aku bilang, inilah abang nggak paham artinya Tritunggal. Loh, Tritunggal itu ajaran Yesus rupanya. Yang enggak ajaran Kristen. Ya, makanya saya katakan kepada saudara, ya, Yesus itu bertuhan sehingga dia bukan Tuhan yang Anda tuhankan. Yesus itu manusia yang Anda tuhankan. Dia manusia yang Anda tuhankan. Anda itu sebenarnya tidak bertuhan. Karena kenapa? Anda hanya menyembah kepada manusia, yaitu Yesus. Sementara Yesus beribadah kepada Tuhan yang benar. Menurut saudara, Yesus itu ateis atau beragama, bertuhan dia? Dia itu tidak punya agama loh Bang. Dia Agama bertuhan itu, atau ateis? dia kedua-duanya tidak. Lalu dia berdoa itu kepada siapa? Oh lah, kita balik-balik lagi ke Tritunggal. Lah, maksudnya Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu Bang? Bang, gini loh Bang, aku boleh kasih cuman ya, apa istilahnya, perumpamaan atau analoginya gini Bang. Silakan. Nah, analoginya aku namanya Parlin ya kan Bang. Iya. Udah. Aku namanya Parlin, sudah. Di kantor. Iya enggak, ketika aku punya anak namanya si Wakwau, maka disebut Bapak Wakwau. Iya. Udah. Iya. Nah, Wakwau, anakku si Wakwau punya anak namanya si Wik. Nah, ya kan? Udah. Akhirnya aku dibilang opung Wik. Punya anak prat-prat. Iya, artinya Parlin itu ada berapa? Satu. Ya udah, 3 in 1 kan? Nah, Bapak bisa gak, saudara Parlin bisa gak berubah jadi anak? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa, terus kenapa? Ya itu kan gelar Bang, itu kan dibilang Bang Wak tadi, itu kan gelar Bang. Iya, enggak, sekarang Yesus itu kan tadinya bukan manusia menurut saudara, ya kan? Sebelum dia turun ke bumi ya dia memang Allah Bapa. Nah, sekarang Ya, Allah Bapa ini wujudnya apa? Allah Bapa ini wujudnya apa? Kalau menurut Islam wujud Allah itu apa? Saya tanya ke Abang. Ya wujudnya ya roh. Roh. Nah, sekarang wujud Parlin ini apa? Wujud daging. Daging. Setelah kemudian Anda punya anak, punya gelar bapaknya si Wakwau, apakah Anda berubah wujud? Berubah, ubanku bertambah, mukaku keriput, berubah wujudnya. Oh, berubah. Oh. Jadi Anda mengatakan bahwa roh tadi ketika dia tua menjadi manusia dia gitu. Iya. Tapi kok jadi bayi? Jadi bayi. Jadi maksudnya abang begitu turun ke bumi menjadi kakek-kakek. Lah itu dia jadi bayi. Kan Anda mengatakan Anda berubah wujud. Anda mengatakan Anda berubah wujud menjadi beruban, keriput. Iya. Nah, sekarang Tuhan itu roh. Ketika dia berubah wujud menjadi bayi dia gitu. Jadi daging, jadi manusia. Jadi manusia. Roh itu menjadi daging, menjadi manusia. Ya. Hakikatnya sama nggak antara roh dengan manusia? Maksudnya kayak mana Bang? Hakikatnya, hakikat dari mana ini maksudnya? Keadaan yang sesungguhnya sama nggak antara roh dengan manusia? Di dalam manusia pasti ada roh. Bukan. Yang saya tanya kemanusiaannya Bang. Kan Yesus ini tadinya adalah roh, berubah menjadi daging. Ya. Nah, sekarang ketika kemudian berbicara mengenai keadaan yang sesungguhnya, Yesus ini daging kan? Kalau ketika dia menjadi manusia menjadi daging, wujud daging. Nah, itu dia. Berarti yang tadinya bukan daging menjadi daging. Betul? Ya. Nah, sekarang yang tadinya tidak keriput menjadi keriput. Tadi yang ketika belum keriput kan daging. Setelah keriput kan masih daging. Sama enggak analogi Anda tuh? Bang, begini, abang paham nggak arti ketritunggalan itu apa-apa aja? Pertama, Allah Bapa itu pencipta. Kenapa dibilang dia Bapa? Kenapa nggak Ibu? Ya, dia pencipta. Terus kenapa? apa lagi? Enggak, kenapa dia bilang Allah Bapa Bang?
Kenapa nggak Allah ibu? Abang dulu tanya. Karena dia yang mendidik utusan-utusannya. Ibu juga bisa mendidik. Iya, tapi kemudian dia sebagai pemimpin. Perempuan juga bisa memimpin. Ya, berarti kalau perempuan ada suaminya. Bukan, suami memimpin. Kenapa dibilang Allah Bapa? Karena dialah yang dalam dimanapun berada, Bapa itu diimbarkan seperti laki-laki. Bapa itu kan hanya untuk laki-laki, bukan untuk ibu. Sifat seorang laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penjaga, maka dibilang Allah Bapa. Bukan laki-laki, bukan dibilang di atas itu dia ketika sebelum turun jadi manusia itu, oh berarti jenis kelamin Tuhan kalian laki-laki. Tidak. Sifat seorang laki-laki itu makanya dibuat dia jadi Bapa. Nah, tadi yang di atas ini roh atau daging? Roh. Ketika dia menjadi daging, maka dibilang Allah anak. Allah anak. Berarti Allah Bapa sudah nggak ada. Dia ada loh bersama-sama Yesus ketika turun. Dia dibilang ketritunggalan loh, Bang. Kan sudah tidak ada dia. Kan sudah jadi anak. Cemana lah menjelaskannya, Bang? Bisa nggak manusia itu dipisahkan dari roh? Bisa. Gimana caranya? Abang ini sekarang manusia bisa dengan roh, manusianya mayat. Rohnya adalah hantu. Ini kan Yesus kan hidup di bumi. Bisa pisah dia waktu hidup, rohnya terpisah kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Berarti Bapak sudah nggak ada kan? Ada. Mana? Cemana lah menjabarkannya? Dia Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Berarti jasadnya Yesus, berarti yang Yesus ini jasad aja. Iya, jasad manusia. Rohnya jadi daging. Rohnya bukan? Rohnya roh Allah, Roh Kudus loh, Bang. Kita kan kita ini manusia ini roh, ada roh tapi bukan Roh Kudus. Baik. Berarti ketika roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Bapa, berarti jasadnya Yesuslah yang anak. Ya, jadi daging, jadi manusia. Jadi daging. Ada berapa rohnya Yesus? Ya, Allah itu tunggal loh, Bang. Rohnya Yesus yang saya tanya ada berapa? Satu. Ketika roh itu keluar dari tubuh Yesus, Yesus mati kagak? Roh itu bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus mati, Bang, apakah Yesus itu ditinggal? Nggak ada roh? Tidak. Buktinya dia bisa bangun sendiri. Dia tahu kapan mati, kapan dia bisa bangun. Dia tahu sendiri kapan dia mati, kapan dia bangun. Terus ketika roh itu pergi, kenapa dia masih mampu teriak? Kapan masih bilang Eli Eli lama sabatani gitu? Iya. Cemana lah aku bilang, Bang, aku seandainya gila, Bang, aku sedang bersedih nih. Udah, aku tadi bilang aku Pardin, aku Bapak Wako, aku atau kakeknya Wik. Salah aku berdasar. Kan rohnya tadi sudah pergi. Bang, apa salah manusia bicara dengan dirinya sendiri? Bukan berarti Eli Allah sama tadi, Allah kenapa kau tinggalkan aku? Bukan Allah itu di tempat yang Coba Anda bicara sama diri Anda. Parlin, mengapa engkau meninggalkan Parlin? Bisa, Bang. Oh Allah, Parlin, kok kayak gini lah nasibmu ya Parlin. Bisa jadi kan? Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu cara bicaranya. Parlin, mengapa engkau meninggalkan Parlin? Coba. Iya, kenapa? Baru saja Bang bilang, Parlin, kenapa kau tinggalkan Parlin? Kenapa? Ya abang lah yang ngomong. Coba. Wah, apa harus itu keluar kalimat kan bisa? Lin, kok sial kali lah nasibmu Lin. Apakah aku bicara sama Parlin? Beda. Ini masalah meninggalkan, bukan begitu. Jangan Anda plesetkan. Eli lama sabaktani, apa artinya? Bang, kalau aku bilang kau sama diriku sendiri, berarti orang lain Parlinnya ada dua. Enggak, saya tanya, Eli lama sekali itu artinya apa? Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Kan cobalah Anda bicara. Parlin, mengapa kau meninggalkan Parlin? Coba. Abang nggak pernah menangisi diri sendiri, Bang. Loh, kenapa, Bang? Coba teriak dulu gitu. Bangun, maksudnya gimana? Ini udah jam 12 malam, jam 1. Coba lama teriak. Parlin,
Parlin, kenapa kau meninggalkan Parlin? Kenapa kau meninggalkan? Kan Bang harus begitu kan Bang, gini loh. Parlin, kau sial kali lah nasib kau Parlin. Dia tidak mengatakan sial loh, meninggalkan. Enggak, aku menyebut namaku sendiri, aku salah. Bukan, dia ditinggalkan. Yesus ditinggal oleh Bapa. Nah, coba. Abang kan menggarisbawahi kata oknum ini bukan berarti ada dua orang yang maksud abang gitu kan? Lah, tadi katanya rohnya satu. Saya ingin buktikan. Betulkah rohnya satu? Atau jangan-jangan Yesus itu betul-betul rohnya juga adalah manusia? Rohnya satu, Roh Kudus. Nah, setelah roh itu keluar, kenapa Yesus masih bisa teriak? Bisa rupanya mayat teriak. Kapan? Mana ada yang keluar? Kalau rohnya keluar dari tubuh ya sudah matilah. Lah, terus kenapa dia memanggil? Masya Allah, kan aku bilang tadi Bang salah kalau manusia itu bicara. Coba. Dia sendiri. Coba Anda bicara, praktekkan. Parlin, kok sial kali lah hidup kau Parlin. Tidak gitu. Kau, Parlin. Tidak berarti begitu. Ada dua Parlin. Ada Yesus Parlin dua, tidak berarti. begitu. Bang, jangan dipelintir. Enggak, abang kan permasalahkan karena dibilang kenapa kau tinggalkan aku. Nah, coba. Gitu, Parlin. Mengapa kau meninggalkan Parlin? Coba. Abang ini. Bang. Aduh, memang sial lah kau malam ini, Parlin. Kenapa? Mana coba kau tadi? Dia turun dia. Ya tadi itu yang ngamuk-ngamuk itu kenapa langsung diturunkan, host? Biarin aja tinggal. Itu Bang Kores agamanya apa? Samanya aku pengikut Yesus juga. Oh iya, tapi kok di Alkitab ada nama Kores? Yesus juga. Bang Erik. Bang Kores. Bang Erik, ini cangkulnya orang udah dipulangin, Bang. Kenapa? Cangkulnya orang udah dipulangin. Cangkulnya yang mana? Itu tetangga bilang katanya abang ambil cangkulnya belum kembali. Siapa yang Santai, my bre. Santai. Iya lah, ngapain stres sekali ya. Tahu nggak? Bang Zuma. Iya. Kalian itu enak-enak ngomong di situ. Ya, kalian bahas agama. Kalian nggak tahu nggak? Di sini agama kita di Indonesia berapa? Coba. Coba saya tanya, agama kita di Indonesia berapa? Ada 6. Hah? Agama apa aja? Coba 6. saya mau tahu. Kalau memang kau pintar, kayaknya kau lebih pintar ke saya lihat dari dulu. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu. Terus kamu tinggal di Indonesia ini ada berapa agama? Saya kasih tahu kau. Kalian itu ngomong-ngomong agama, kita di Jawa, di Sulawesi, di Papua itu berapa agama? Ya kan? Terus kalian menghina apa? Mau ini Kristus lah apalah. Ya kan? Kita Islam apalah. Kalian sadar nggak? Itu kalian menyinggung kita di Papua. Kita ini agama Islam. Saya agama Islam, saya kasih tahu Kak. Saya kasih tahu Bang Zuma, saya agama Islam. Tapi kita tinggal di Papua itu diam-diam aja, nggak ada menyinggung sesama agama. Tapi kalian ini naik di buka TikTok, ya kan? Menyinggung agama, kalian tidak tahu nggak perasaan orang di sana di gimana? Saya kasih tahu kau. Tahu nggak? Kamu Islam kok adabnya begitu. Kita di Coba TikTok saya ini kita dulu, tahu saya semua. Coba saya dulu katanya. Asal Muhammad Rasulullah. Nggak usah ajarin saya agama. Saya kasih tahu kau. Siapa itu ngomong? Terus kenapa abang mau naik ke sini mau ngajarin saya? Abang siapa? Panitia surga? Kita ini sama-sama di Indonesia. Nggak usahlah kita saling mengajarkan agama Kenapa sesama. sama-sama ke Indonesia? Kenapa? Anda yang punya Indonesia rupanya. Kalian ngomong di agama udah berapa lama? Saya lihat ini. Terus kenapa? Terus apa hubungannya dengan Anda? Kenapa? Anda sakit hati? Iya, kalian ngomong kayak gitu. Dikit-dikit agama enggak. Lah, itu agama itu penting untuk dibicarakan, agama itu penting untuk dibicarakan. Kita di Papua itu tenang-tenang aja. Urusannya. Iya, urusannya kamu kenapa? Kenapa kamu bawa-bawa urusan kau di kamu di Papua ngapain bawa saya?
suamin yang lain lah. Jajanin, nggak usah ngajar Ya agama. terus kenapa? Kamu siapa? Di negara ini kita bebas memeluk agama. Kenapa kamu Iya batasin? tahu. Tapi Terus orang lagi aman-aman aja, jangan dibegituin kawan. Kita Lah, di Papua itu emang kita ngapain? agama ada 5 tahun Izin Pak Erik. Kita Bang ngapain? Kita ngapain? Kita Bang ngapain? Juma. Jangan kayak gitu, Izin Bang kawan. Juma. Itu nanti tersinggung orang. Saya kasih tau kau. Iya. Jadi bagaimana kalau saya mengatakan perang kepada mereka yang menghujat Rasulullah? Gimana? Bang, izin Bang Juma. Erik, Bang. kau sunat dulu lah, Erik. Bang. Iya, Ini Bang, mungkin Bang. maksud Pak Erik begini, Bang. Saya lihat profilnya Pak Erik itu seorang aparat, Bang. Aduh, lebih bagus. Gini loh, Harusnya Bang. dia tahu aturan. Gini loh, Bang. Di Papua itu sensitif masalah agama, Bang. Iya kan cuman Kristen aja yang bikin berontak di sana. Habisin aja itu yang membunuh. Janganlah gitu, Bang. Di sana, Bang, mayoritas Kristen, Bang. Di sana sementara aparat kita rata-rata yang beragama Muslim, Bang. Jadi bahaya, Bang. Pecah sesama agama nanti, nggak enak, Bang. Makanya saya bilang tadi. Hubungannya ya? Apa hubungannya? Ya, bahaya loh, Bang. Bang. Bahayanya apa? Bang, orang Bahayanya yang masuk, yang dengar rumah Bang ini, yang Kristen tuh panas loh, Bang. Lah yang Islam di sebelah enggak, gitu. Makanya saya bilang tadi, yang Kristen masuk ke room Islam jangan berdebat, yang Islam masuk ke room Jadi Kristen, yang jangan mereka yang berdebat. hujat-hujat Allah, Islam, Rasulullah, Di-kick aja, Bang. Di-kick kami aja, diam. Bang. Enggak bisa, Bang, itu komal-komal oten semua menghujat. Saya maka Mikana juga saya bilang, nggak usah dimasukin. Kalau ada yang ngajak debat, keluarkan aja, gitu loh. Kok gimana sih? Kita disuruh diam. Habis itu mereka jalankan misi kristenisasi. Lucu kan? TikTok ini anggap aja siar yang dengan jalan-jalan putih aja, Bang. Nggak usah mesti berdebat, nggak usah pala mesti ribut. Nggak bisa Pak. Lu tegur dulu LAI, suruh semua rubah istilah-istilah Islam yang ada di LAI. Balik-balik. Enak kali kau suruh saya diam gara-gara kau di Papua. Twih. Apa urusannya kau di Papua? Hah? Apa urusannya? Oh, kamu pakai baju loreng gitu. Oh, gitu. Terus kamu mau biarkan mau membuat saya diam, agama saya dihujat gitu. Enak kali kau. Kau di Papua kan kau digaji kau. Tugasmu ngamankan di sana. Kau mati-mati sana. Itu tugasmu. Dibayar sama negara. Dasar. Udah jangan terpancing sama dia itu orang tuh. Gak ada gunanya itu. Urusanmu, kau digaji di sana. Mati-mati sudah kau di sana. Kau digaji. Jangan jadi pengecut. Yang bawa institusi lah kalau diskusi lah. Iya. Itu yang saya takut tadi, Bang. Dia kan saya perhatikan foto profilnya. Gak bisa kau menghentikan saya, Bung. Yang tadi itu kau gak bisa menghentikan saya. Paham kau? Jangan ini Gurunda, jangan percaya dulu. Tadi aja masih nggak jelas itunya apa namanya? Ngucapinnya aja masih nggak jelas. Waalaikumsalam. Maaf semua, saya pun dari apa? Aceh. Dari loreng juga? Enggak. Anggota. Lanjutkan Bang Juma, kalau emang itu benar lanjutkan. Nggak usah takut. Tegakkan kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya, saya nggak pernah takut, Bang. Tegakkan itu, nggak masalah. Saya anggota juga. Tegakkan itu, nggak masalah. Dikira saya dari Aceh. Iya, betul. Tengok profil saya. Kenapa rupanya? Loreng juga. Sabar Bang. Sabar enggak. Nggak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Kalau emang itu benar betul atas nama agama, tegakkan. Oke. Sudahi bawa institusi nggak bagus. Mantap. Sudahi bawa institusi. Kenapa rupanya? Sudahi bawa institusi nggak bagus lah. Oke. Ya. Itu aja. Oke. Makasih ya Bang. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya katakan kepada saudara ya, kalau Anda mau naik ke Komal kita ini, ganti seragam Anda, jangan Anda menceng-ancam kayak gitu. Saya tidak takut, ku bilang. Enggak pernah saya takut sama kalian, enggak pernah takut. Saya katakan sekali, dengarkan baik-baik. Nenekmu kiper, saya enggak pernah takut. Orang Sulawesi nih bos, Bugis Makassar ini kau mau ancam-ancam kayak gitu. Oke?
Kau mau kacau di sana, ya kau lah punya tugas itu. Presiden sekalipun ngajak debat kita libas. Nah, gini masalahnya. Kalau Anda punya kekuatan, ingin menghentikan ini, ya, institusi yang Anda pegang atau apapun yang Anda kuasai, itu Anda jadikan sebagai kendaraan untuk menghentikan lai, menghina Allah. Oke? Suruh mereka menghilangkan semua istilah Islam di dalam Quran dari kitab mereka. Selesai kita. Itu mantap itu. Selesai. Anda punya pekerjaan itu bagus, ya. Ingin menciptakan, kami cinta kepada institusi Anda. Oh, cinta kali kita. Cinta kali, tapi jangan pernah senggol kita punya keyakinan demi untuk amankan diri Anda. Nggak bisa. Andai saja ini kami lakukan tanpa ada yang mereka lakukan lebih dulu, kami salah. Coba kamu lihat itu komal-komal Oten itu yang menginginkan Indonesia menjadi negara Kristen, si Supiatul itu. Baca itu semua. Tujuan mereka untuk membuat kita ini murtad semua, keturunan kita pada murtad, meninggalkan agama Islam. Coba sidiking komalnya tuh lihat. Ada dia berhenti menghujat Allah. Terus kita mau diam. Kita naik ke sana untuk membuat dia diam, kita di mute, kita di kick. Ya kita lakukan perlawanan dengan cara seperti ini. Nah, apakah itu kacau? Tidak ada yang kekacauan. Anda jangan terlalu lebay. Diskusi agama itu mah biasa, Bung. Ya. Anda kalau mau naik ke sini, tanggalkan dulu pakaiannya. Habis itu naik pakai kaos biasa, foto biasa. Habis itu nasihatin kita baik-baik. Dari awal tadi kau teriak-teriak kok, maki-maki. Ya. Sesama anggota mungkin kau boleh bentak-bentak kayak gitu. Sipil jangan kau perlakukan kayak begitu. Karena kau digaji oleh sipil. Ya, paham ya? Dari kaki sampai kepala itu dari sipil. Nggak boleh pakai institusi itu gertak-gertak rakyat sipil, nggak boleh. Mirip semalam ya Bang Handi ya. Nggak boleh. Apa karena kamu pikir kamu ini terus cuman kamu sendiri? Kita juga punya. Kita punya keluarga juga. Bahkan kami ini cucu pahlawan. Asal kalian tahu. Janganlah kayak gitu. Caralah baik-baik. Ini saudara Parlin, dia Kristen, cara negurnya di awal bagus. Ini malah kagak bawa-bawa. Kau tahu tidak di sini? Ada urusan lo. Kau digaji, lari dari kesatuan kalau memang kau pengecut. Si Parlin ini sok bagus Bang Zuma. Sok-sokan mau jadi pahlawan. Ternyata kemalaman. Ternyata kemalaman. Tapi intinya gini bro Parlin, Anda boleh juga nonton-nonton lah. Sudah berapa sih orang-orang Kristen yang menghujat sudah tersangkut dengan hukum gitu? Ada 2 yang melarikan diri DPO. Apa yang dia kerjakan 2 orang itu? Sangat menista agama Islam. Saripudin. Ya itu dia gitu loh. Terus komal-komal Kristen juga Anda boleh naik lah. Bagaimana mereka itu? Gitu aku pun sebenarnya nggak suka nengok cara Saipudin itu siar agama tuh, memang nggak suka. Dia kan mantan Islam, ngakunya mantan Islam, ya kan. Memang pun anak-anaknya pun saya tengok pun masih Islam. Cara dia gitu, nggak, jujur saya sebagai Kristen nggak simpati sama dia. Nggak perlu lah kayak gitu kalau mau menyampaikan firman Tuhan, nggak perlu. Justru merusak nama baik dia sendiri. Kami aja di sini, kok kayak gitu. Jijik loh Bang, bahasa kasarnya jijik nengok dia. Banyak kan cara-cara yang lebih bagus kalau mau siar agama. Buktinya Bang, itu si Udin itu yang melaporkan bukan Muslim loh. Yang melaporkan dia ke Mabes Polri Kristen loh. Ibu Pera Rotin Sulu, dia Kristen loh yang melaporkan itu. Iya itu tadi yang kita takut kan makin terpecah-pecah ini gara-gara Saipudin ini
apa sesama sesama warga negara ini kan saling gontok-gontokan jadinya. Kan gitu jadinya. Ya ujungnya gini kan, orang abang balas dendam lah. Coba bilang tadi kan, masa orang sebelah sana menjelek-jelekan Islam. Nah, datang dibalas. Yang sini Kalau kami menjelek-jelekan nggak Kristen. izin Bang Parlin, kami nggak menjelekkan. Kami kalau Bang Juma, saya Pak Desugi, semuanya di sini, kalau diskusi itu Bang, selalu ada datanya. Kami bisa bertanggung jawab. Yakin? Bang, gini loh Bang, kami orang awam ini tak mengerti itu apa data. Ya sama kayak orang umat Islam yang awam, yang diyakini hanya iman kepada Tuhannya masing-masing. Kami orang awam mana Mbak, kami nggak ada belajar tentang teologi, nggak ada bahasa Ibrani, macam si Nandar sedikit bahasa Ibrani, mau 100 tahun ngaku dia 3 tahun belajar bahasa Ibrani apa. Ya masa bodoh, kami nggak ngerti. Nah itu aja. Artinya ya kan namanya orang awam ya, itu Tuhanku. Ya Tuhanmu, Tuhanku. Ya justru kalau masih awam, ya jangan diskusi dulu. Mending silent dulu aja gitu loh. Aku kan tadi bukan mau diskusi loh Bang, yang abang yang tadi yang ngajak masalah Enggak, bukan Anda, bukan Pak Parlin, maksud saya yang lain itu loh. Oh, ya itu Anda tadi bisa, saya bilang. Anda bisa lihat bagaimana si Sob Katul itu mengaku murtadin. Gimana coba? Anda lihat di komal-komal Kristen tuh tiap malam membahas Al-Quran, hadis dan seterusnya begitu. Apa mereka nanti kalau sudah ketangkap nih, terproses dengan hukum, apa katanya? Kami ini minoritas, selalu ditindas dengan hukum. Tidak adil negara ini. Padahal dia sendiri yang menggali lubang, setelah dia masuk ke lubang itu menyalahkan orang lain. Ini kan yang sering terjadi Bang. Gitu loh. Nggak adil. Karena polisinya adalah muslim, jaksanya ya muslim, hakimnya muslim, nggak adil kata dia. Kan gitu. Padahal kan hukum nggak mandang itu. Cukup 2 alat bukti kelar, P21, sidang selesai. Seperti kan kemarin si Kace, sampai detik ini si Kace dengan pengacaranya itu nggak pernah mengakui dirinya bersalah. Padahal udah inkra 6 tahun, bayangkan Bang. Bayangkan itu. Sampai detik ini si Kace sama PH-nya itu nggak mengakui kesalahannya. Padahal udah inkra. Tetap yang bersalah adalah penegak hukum. Dia benar semua. Bayangkan. Sombong kan angku itu. Fakta loh Bang. Gitu loh. Kami ada di sini siap menghadapi segala resiko. Kalau sekiranya Bang Juma dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan, saya siap menghadapi. Silakan bawa bukti laporan Anda, ya kami akan mengkantar bahwa apa yang kami omongkan itu datanya ada. Apa masih bisa? Nggak bisa diproses. Data ada berbeda dengan mereka. Seperti tadi, tunjukkan seperti yang kemarin yang menjadi kasus anak Batak si Rudi Simamora itu. Bagaimana dia teriak-teriak, kukuliti. Akhirnya apa? Jadi tersangka. Kemudian diponis 1 tahun. Sekarang bebas bersyarat. Apa nanti ini anak ini masih bisa dijamin? Kalau sudah selesai bebas bersyaratnya, dia nggak kembali berbuat hal yang sama? Ya belum tentu. Ini sudah ada gerak-geriknya ke arah sana. Gitu loh. Mestinya ya, kalau teman-teman Kristen, ya lebih baik kalau mau diskusi aja baik-baik. Pakai data, sudah itu kita ngopi bareng santai kan gitu. Masih banyak kok teman-teman kita pendeta aman, tenteram. Nggak ngapain sih provokatif, akrobatik, agresif, buat apa? Itu lebih baik diskusi adem, sesuai adat ketimuran kita. Bukan kita menjalin toleransi yang baik. Itu aja sih. Nggak usah ada rasa kebencian. Bukankah di Kristen itu motonya ajaran kasih? Saya lihat kok ini orang Kristen ajaran kasih tapi tiap malam provokasi gitu loh. Antara kasih dan provokasi gimana gitu loh, nggak bisa dibedain. Gitu loh Bang. Jadi mohon juga Bang Parlin adil, masuklah ke sana, kasih tahu kalian mau apa. Sudah, Gitu saya loh, Bang. sudah pernah masuk ke room Kak Mikana, Kak. Saya bilang kau yang Muslim itu ngajak ribut di kick aja, saya bilang aja gitu. Kalau bertanya dijawab, tapi ngajak debat kick aja langsung. Itu saya bilang. Ya jawabnya ya sama jawaban dia abang-abang ini. Ya kita jelasin. Kalau kira-kira ya udah kok di counter balik. Kalau kira-kira ngajak debat ya dijelaskan. Ujung-ujungnya apa? Debat.
Kan itu tadi saya bilang, nggak akan bisa ketemu secara akidah kita ini. Sebenarnya memang nggak, gini bang, Pak Parli, bang Parli, memang nggak bisa ketemu, nggak bisa ketemu. Anda bisa membayangkan, saya kasih contoh, Buddha, Hindu, Konghucu, itu tidak ada yang bersentuhan dengan Islam. Adem, jarang kita diskusi sama mereka. Kenapa? Kitab sucinya mandiri, jati dirinya ada jelas begitu, tidak ada yang ke Islam-Islaman. Makanya dari awal semua siapapun diskusi gitu, biangkeroknya adalah lalai. Biangkeroknya adalah lalai bang. Izin bang, mohon maaf. Lalai gitu loh. Kenapa? Terjemahannya itu, ya terjemahannya adalah memakai istilah-istilah Islam yang saya gunakan. Itu yang kita tiap hari luruskan. Kalau kita diam sebagai umat Islam, tidak ada apologet Islam, mereka memakai istilah Islam untuk membodoh-bodohi saudara saya yang dimurtadkan gitu loh. Ini aku sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bang Parlin. Mohon maaf itu Bang Parlin. Jadi diamnya dari ini semua adalah ilahi bang. Itu intinya. Iya, maksud ini oke lah. Kembali ke bahasa Bang bang. Parlin. Bentar Salam ya, Ibu. dari Amerika, Abang. Bunda Sumangkut bicara sedikit, abangku. Biar Pak, lagi Bang Parlin dulu dikit. Bang Parlin dikit Bunda. Bang Parlin selesai dulu Bang Parlin. Ya, kasih dia 2 menit. Tadi tanya kan masalah bahasa lah tadi kan. Mas Abang bilang tidak boleh menggunakan yang bahasa yang ada di Al-Quran. Masalah kata Allah. Itu betul Bang? Ya, Alkitab, Allah, Rasul, dan seterusnya. Kira-kira inilah kalau kira usulan dari agama teman-teman agama Islam. Kata Alkitab kata Allah di Alkitab itu kalau maunya agama teman-teman Islam itu mau diganti jadi apa? Contoh kayak kemarin. Yang kebanyakan di daerah asalnya Biblos, Bible. Kan bagus, keren. Biblos. Iya, Biblos. Bahasa Tuhan maksudnya perjanjian baru Theos. Biblos itu bukan artinya Bibel, bukan? Iya sama. Gini Abang Parlin. Kitab suci kami Gini kan Bibel. Masa Biblos lagi? Bibel agama. Biblos itu Yunani Ini bang. abangku. Ya, abangku Parlin. Terima kasih Tuan Host dan Abang Dazumang, Kang Sugi Kristologi, Bang Handi, Bang Al-Ayubi. Gini, saya di Amerika. Saya lihatkan kepada abang Bible yang oleh LAI terjadi mempecundangi Bible dari 2 miliar manusia di dunia. 2 miliar manusia di dunia menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena dulu tahun 1535 Raja Richard II, the Lionheart, berhasil mengusir kaum muslimin dari Yerusalem. Jadi ada hak privilege kepada bahasa Inggris menjadi bahasanya Bible. Karena penghargaan dunia internasional kekristenan tingkat internasional kepada Raja Richard the Lionheart 1535. Jadi tolong, kalau memang abang-abang menghargai bagaimana perjuangan historical value dari kekristenan, di antaranya 2 miliar manusia memakai Bible bahasa Inggris. Bahkan Kristen Internasional punya cadangan 5 miliar Bible. Jelas? Adalah lucu kalau kekristenan di Indonesia lalu tidak punya jati diri. Dia lupakan semua yang 2 miliar, dia lupakan sejarah orang yang menghargai Raja Richard the Lionheart, lalu dia malah mencuri, mendompleng istilah dari satu malaikat Rasul. Saya tunjukkan. Ini Bible-nya. Saya tunjukkan Bible 100 tahun yang lalu dan Bible yang baru. Biar abang jangan mengira ini saya bicara omdo saja. Gitu abangku ya. Tapi upaya yang abang lakukan kepada kami, kepada Mikana, lalu Mbak Sopiatul ya. Oke. Nah, sekedar memperkenalkan kepada saya adalah orang yang dicaci maki oleh Paul Zhang ketika saya sendirian masuk ke Zoom-nya Paul Zhang. Saya tidak membalas cacian makiannya dan hinaannya kepada saya satu kali pun. Bahkan setelah saya naik dan di-mute, itu naiklah orang Kristiani, laki-laki, yang memarahi
saya pastor peta berda memperlakukan wanita seperti ini. Kemudian masuk pula yang wanita juga menegur Paul Zhang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jenderal di Indonesia, katakan namanya Mr. J, Mr. Jenderal, mencukupkan sumbangan malam itu saja 111 juta. Untuk apa? Mendukung separatisme di Papua. Mendukung orang untuk menghancurkan negara Indonesia. Jadi uang itu untuk Bunda jangan terlalu melebar. dan juga mendukung. Bunda izin, nggak boleh melebar di sana, Bang. Bunda. Nah, sekarang ini abangku. Betul-betul. Jadi marilah kita cinta NKRI itu tuh, Bang. Yang kedua ini loh. Malakai ini adalah buku terakhir dalam perjanjian baru, ibarat kata jenderal terakhir untuk menghormati masuk kepada New Testament. Di seluruh Bible di dunia itu namanya Malakai. Dari kata bahasa Ibrani Malach. Kita Maliaki itu, Pak. Di Indonesia kan betul menjadi Maliaki. Pertanyaan. Ketika kami berdebat dengan teman-teman, saya terangkan. Karena saya periset, jadi saya hanya bisa menerangkan. Betul ini kata orang. Mereka protes, oh itu nama orang. Oke. Tapi saya membahas linguistik. Karena Bang Parlin tadi bilang linguistik. Secara linguistik, ini berasal dari kata malach. Dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Dalam bahasa Arab, malakun. Dipendekkan menjadi malak. Mirip ya. Orang internasional membaca ini Malakai. Tetapi LAI berani merubah nama orang Malakai menjadi Maliaki. Pertanyaan, tunjukkan kepada saya peraturan transliterasi bahasa tingkat internasional yang boleh merubah nama orang. Oh, begini. Oke. Kalaupun kalian merubah ini menjadi Maliaki, mengapa masih mencuri dari Al-Quran? Malaikat. Kenapa kalian tidak cerita? Dan Maliaki turun dari langit. Kenapa kalian masih mencuri dari Al-Quran? Malaikat. Why? Satu. LAI. Kalau Anda berkompeten, mari belajar bagaimana transliterasi. Mau Anda profesor, ngomong dengan saya. Soal linguistik. Sekarang teman-teman di Kristenan Indonesia yang Muslim, katanya itu kalian masa di Quran ada Ibrahim Ibnu Azhar, padahal itu Terah. Dengerin semuanya yang hadir di sini. Anda Kristen dengarkan. Kepada khususnya yang punya pendeta bernama anaknya dikasih nama Ebenezer. Secara linguistik, tahukah Anda ini apa artinya? Orang internasional membaca ini nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia membaca ini katrok. Saya peneliti. Ini bukan Eli bacanya. Kalau baca Raja James. Bagaimana Raja James membaca? Ebenezer. Eben itu adalah cara orang Arab Badui, dengerin. Ezer ini dari kata azar. Nih, dengar. Menurut logat orang Yunanos menjadi Ezer. Ditulislah Ezer. Ini harus dibaca Iben. Apa itu Iben? Ibnu secara lengkap. Ibnu begini. Ibnu. Orang Baduy dipotongnya di sini. Jadi Iben. Tetapi dalam tradisi menghormati raja-raja, ngomong harus lengkap. Ibnu. Kalau cuma kita doang, boleh Iben. Iben ini diambil oleh orang Yunani menjadi Iben. Dengerin, Sopiatul. Datamu katrok. Ini jangan lu pada Kristen di Indonesia, lu baca Eben. Katrok lu. Nggak punya ilmu. Baca Iben. Karena dalam bahasanya orang Yunani dan orang King James Version, huruf E dibaca I. Jadi kalau kalian menghina umat Islam bahwa ayah dari Ibrahim dalam Al-Quran dikatakan Azar, tapi kalian memakai nama Azar dengan Ebenezer. Nih,
Sekarang kalau Anda baca Ibnu Azar, dibaca cepat-cepat, maka membacanya, coba baca cepat-cepat, ikuti Bunda. Baca kayak orang Yunani, ini ganti E, ini ganti E. Cepetin, Ibn Nazar, Ibn Nazar, Ibn Nazar, Ibn Nazar. Yes, sekali lagi, Ibn Nazar. Ibn Nazar. Menuliskannya secara linguistik, Ibn Nazar. Cepetin, Ibn Nazar. Secara linguistik cara menuliskan itu menurut pronouns, menurut pengucap konsumsi telinga yang dituliskan ke dalam konsumsi mata. Dalam artian auditorial consumption become visual consumption. Auditorinya adalah Ibn. Maka ketika Ibn divisualkan oleh orang Yunani, oleh orang King James Version, Bible yang menyebar ke seluruh dunia, bunyinya menjadi Ibn. Betapa kalian memalukannya menghina Muslim, mengucapkan Azar, tapi kalian punya pendeta namanya Ibnu Azar, Ibn Nazar. Membaca Ibn itu I bukan E. Satu. Yang kedua, LAI mengatakan di dalam Bible-nya, Eli Eli, wahai Kristen di Indonesia, Anda katrok. Cintailah ilmu pengetahuan kalau maju. Anda ikut King James Version, bacanya Ilai Ilai. Bahasanya kampung Nabi Yesus alaihissalam. Ada yang berlogat I, utara dan selatan. Oleh mereka ini bisa dibaca Iloi. Iloi. Oke, nih. Bun, Logat satu lagi dibaca Eli. Tunggu abang, ini penting. Nah, supaya kekristenan berhenti menghina kaum muslimin kalau nggak punya ilmu. Hormati saja. Anda memang harus kembali ke agama. Biology, chemistry, math is okay. Dan tapi kalau untuk agama, back to historic value. Kembalilah kepada aspek kesejarahan tuan-tuan semua. Kalau tidak begitu, maka Anda tidak perlu mengatakan Anda orang Kristen. Kalau Anda orang Kristen, kesejarahannya kembali ke kampung Aramaik, kembali ke kampung Jerusalem. Maka kalau orang Kristen Indonesia menghina Palestina. Palestina bukan cuma Muslim. Mereka membunuh bayi mati, meninggal sia-sia karena dibuang ke Bethlehem, di pegunungan Bethlehem. Kristen Indonesia harus tahu ini. Ini bukan masalah agama, kemanusiaan. Kembali ke linguistik. Linguistik ini menurut beberapa orang LAI kecil. Tetapi nyatanya ini menjadi kendala dan perpecahan kita. Anda semua telah menodai toleransi. Karena Anda mengabaikan ilmu pengetahuan linguistik. Agama ini bahkan pendeta-pendeta profesor yang juga pendeta di Amerika mengatakan dulu Bible ini bertradisi oral. Oral. Berarti sama dengan Islam. Yes. Hafalan. Perbedaannya, mana dari kedua tradisi oral ini yang bisa lurus dalam mewariskan? Ternyata oral tradition di bidang kekristenan babak belur. Oral tradition di bidang keislaman tetap setia dan loyal sebagaimana ia diturunkan. Kalau sejarahnya sedemikian, maka ayolah kalau tradisi oral harus berdasarkan kepada yang disebut yaitu auditory consumption. Auditory consumption. Apa itu? Hal yang ditangkap oleh telinga. Maka janganlah LAI buta. Ini bacanya harusnya Ilai, karena ini yang lebih banyak daripada yang Iloi. Dibaca Ilai. Dalam bahasa Arab, ini yang disebut ilahi. Dalam bahasa Aramaik dan juga dekat dengan bahasa Ibrani, ini dibaca Ilai kalau mau ikut mereka yang signalnya. Tulisnya Ilai.
Nggak mau pakai Y, ya udah pakai I. Halo LAI, please listen to me. Begini Indonesia. Berhentilah menghina keturunan dan nasab Nabi Ibrahim. Karena pendeta Anda dan anak-anak Anda banyak bernama mengikuti nama yang dicantumkan dalam Al-Quran. Benar. Bagaimana keturunan dan nasab Nabi Muhammad sampai kepada Ibrahim. Mbak Agatha dan pendeta Erben. Oke, Abang dah. Saya cukup dalam bicarakan hal ini kepada rekan-rekan Anda. Hormat saya. Sinyalnya nge-lag. Ya. Terlalu jauh dari Amerika. Rotin Sulu itu marganya Rotin Sulu, sama-sama dari Manado. Saya marganya Sumangkut. Itu abangku. Jadi memang LAI harus kembali kepada historical value. Nah teman, saya ini periset, maka saya menerangkan. Ketika saya menerangkan, sebaiknya jangan dipotong lebih dahulu. Karena sinyalnya putus-putus Bunda, bukan memotong. memasukkan kata. Timbul pertanyaan, kok Bunda protes? Oh ya, baik. Kapan LAI memasukkan itu? Itu 10 tahun setelah merdeka, yaitu tahun 54. Tahun 54, LAI beralih tangan kepada bangsa Indonesia, yaitu teman-teman dari kekristenan di Indonesia. Tadinya dari orang-orang yang tunjuk Belanda. Tahun 54. Maka wajar jika LAI kala itu mendompleng dari Al-Quran. Meskipun tidak wajar karena dalam perdebatan, teman-teman Kristiani selalu membanggakan manuskripnya paling tua. Kami punya lebih tua, kami begini. Tunggu dulu. Kalau yang dikatakan bahwa secara historical, geografi Anda paling tua, yes. Geografi. Beda ya. Tapi secara linguistik, Anda tertinggal dengan Al-Quran. Geografi, you are older than Muslim. Yes. Secara letak geografi, turunnya di mana? Benar. Tapi secara linguistik, kekristenan tertinggal dari Al-Quran. Kenapa? Untuk menjadi tektus reseptus saja, itu baru ditetapkan tahun 1522. Kalau soal sejarah Bible dalam kepala, luar kepala Abang Parlin. Ini edisi kedua dari Deradius Erasmus. Kenapa edisi kedua baru jadi tektus reseptus? Dikarenakan disinilah Trinitas dimasukkan. Second. Trinitas baru lagi legal itu Bunda, di sana jam berapa Bunda? Udah di tangan kaum muslimin. Bunda, maaf Bunda, di sana jam berapa ya Bunda? Aduh, kira-kira 5 menit lagi. Yerusalem bisa maklum di sini adalah siang ya. Di sana Bunda semangat ngajarin kami, di sini udah jam 12 malam, jam 2 ngantuk-ngantuk, nggak masuk loh yang Bunda ceritain. Kecuali tadi pagi. Enggak apa-apa abangku. Insya Allah teman yang di bawah itu lebih cerdas dari abang. Mereka masuk sekali kok. 1535 Yerusalem diambil oleh Raja Richard dari Singa. Oke. Itu sebabnya bahasa Inggris menjadi bahasanya Bible. Paling tidak bang, kalau abang tidak mau kembali kepada ini, nih, tahun 1522, abang bisa kembali kepada 1611, yaitu King James Version, yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi abang silahkan yang mana yang mau diambil. Itu abangku, jangan mencuri dari Al-Quran. Jadi malaikat maunya maleaki. Jangan ambil malaikat dari Al-Quran. Itu aja abangku. Apa tanggapan abang? Udah boleh saya bicara, Bun? Silakan abangku, hormat saya untuk abang.
Iya, thank you Bunda. Itu tadi saya bilang Very pertama, welcome, my brother. kami ini orang awam. Yang namanya orang awam tuh mengikut dari atas. Ya terserah kalau lembaga LAI mau ganti, silakan diganti. Oh ya. Ya kan kita pengikut di sini Bunda. Dan Alkitab yang kami baca pun ya terbitan mereka. Contoh kayak kemarin yang baru-baru ini. Oh, itu bagus. Ide Iya, abang bagus tuh, contoh Bang. kayak kemarin itu Bunda, hari kebangkitan Isa Al-Masih diganti menjadi hari kebangkitan Yesus Kristus. Kan udah berubah kan? Itu usul dari siapa? Ada juga dari pihak Kristen juga ada. Ya, that's a good idea. That's a good idea. Sudah diganti juga dari pihak Islam juga. Ternyata kedua belah pihak dikabulkan permintaannya. Jadi nggak di kalender itu lagi nggak hari kebangkitan Isa Al-Masih lagi dibuat di situ. Jadi kebangkitan Yesus seperti itu. Ya nanti kalaupun seandainya ide nggak usah di Alkitab tuh nggak usah pakai kata Allah lagi. Ya no problem, nggak masalah. Oh, bukan cuma satu, dibuat jadi abangku. kata Tuhan saja. Semua, abang. Semua yang dia diambil dari Al-Quran, itu hendaknya dihentikan. Agar independen. Masa agamanya nggak independen, itu kan lucu toh, Bang. Ya kan? Nah, gini, abang. Ini abangku. Sebenarnya, mau tidak mau, teman-teman Kristiani ini, walaupun tidak masukin ke dalam Bible, Anda tidak bisa hidup di Indonesia tanpa Al-Quran. Karena dalam perkataan sehari-hari, Kristiani Indonesia harus mengambil dari Al-Quran. Tapi untuk specific term, religious purpose, tujuan keagamaan, tinggalkanlah Al-Quran itu dulu. Hidup orang Kristiani di Indonesia tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Saya jamin. Kenapa? Alasannya Nah sekarang, apa, Bunda? ya, karena abang mau duduk di kursi. Abang duduk di kursi. Satu-satunya kitab suci yang ada ayat kursi adalah Al-Quran. Abang mau membayar rekening koran. Koran itu adalah bahasa internasional untuk Al-Quran. Yang oleh Kompas dan Gramedia diganti tahun 1986. Saya saksi hidup di mana Ustadz naik turun. Minta pemerintah jangan izinkan Kompas untuk mengganti surat kabar. Tapi terjadi juga. Makanya sejak saat itu saya tidak mau menyebut Quran untuk yang bukan Al-Quran. Masa Amerika? Ya, maksudnya Quran itu Kristen nggak boleh. tidak mau menyebut Quran. Nggak boleh ya? Karena the Quran itu Al-Quran. 1686. Itu seorang bule bernama George Sale, itu sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dengan nama The Holy Quran. Di Malaysia, ini tidak boleh dipakai kalau enggak untuk Al-Quran. Tapi lihatlah, bagaimana kami, kurang apa lagi kami menghargai Anda semua. Kami Anda obok-obok. Saudara kami di kampung-kampung, Anda tipu. Jadi meninggalkan agamanya, kata Bang Zuma tadi. Itu yang memicu kami akhirnya belajar Bible. Nah tadi abang bilang Bible kan. Gini bang, sebetulnya dari bahasa Latin La Biblia. Artinya, biar teman-teman tahu nih apa artinya. La Biblia artinya adalah, jangan terkejut. Bahasa Latin La Biblia itu artinya adalah kumpulan catatan. Dengan bahasa Indonesia hari ini secara anak muda pasaran, ini namanya clipping. Oleh, lagi-lagi, King James Version, Raja James, dijadikan Biblianya diambil menjadi Bible, ditambah Holy di depan. Begitu. Sebenarnya, bukan la. Ya, ta, masalah teman. Bukan la, ta. Ta Biblia artinya adalah, ta, bukanlah. Ta Biblia artinya kumpulan catatan. Jadi lahirnya saja tidak menyebutkan itu sebagai sebuah kitab suci. Ta Biblia. Lalu karena dia disucikan ditambahlah oleh Paus, tanya hilang, Biblianya di depan ditambah kata sakra. Sakra. Di Inggris kan sakra
ini menjadi sacred. Dari sakra yang hanya berpindah menjadi ed. Artinya disucikan. Jadi catatan yang disucikan. Berbeda. Ini aspek past tense. Catatan yang sudah disucikan. Artinya dia pernah dulunya enggak suci. Nah ini kita perlu belajar linguistik. Biblia Sakra itu masih dipakai Paus hari ini. Kenapa di Indonesia enggak mau pakai? Ambil Latinnya aja. Biblia Sakra. Mirip dengan cara bahasa Indonesia mengucapkan. Nah, Biblia Sakra. Ya sudah. Biblia Sakra. Itu loh Bang. Ta Biblia artinya kumpulan catatan. Jadi bukan artinya wahyu. Tidak ada kaitan dengan wahyu. Karena mereka yang menulis ini dan mengensemble atau mengumpulkan itu dikumpulkan kapan? Tahun 290 Masehi baru dia di-ensemble, digabungin antara Old Testament, Perjanjian Lama dan New Testament. Nah, kira-kira 1 abad ke depan yaitu ini abad kita 325, jadi abad keempat barulah dikanonkan. Jadi Loh, nggak kedengaran suaranya. Biblia, ini usulan dan sangat memenuhi Putus-putus sinyalnya Bunda. Pernah orang Bunda hilang. Tetap berbasis ilmu linguistik. Sinyalnya hilang Bun, nggak paham yang disampaikan. Putus. Torannya tambah ilmu awak jadi nggak bisa. Iya maklum lah. Ini kita ini apa Amerika ya mau masuk musim salju abangku. Oh, pada Sugi jadi malu. Itu tuh. Ini memang alam pada Sugi kepepet malu Bunda jadinya. Nah itu teman-teman ya. Itu katanya Bang Handi mau ke sini loh, Bang Parlin. Mau ke sini. Iya. Ini katanya mau mangkas rumput. Ya, itu sedikit. Ya, gitu loh abangku. Apalah kira-kira usulan dari teman-teman Islam? Apalah Bang usulannya? Bang Parlin. Ya. Bu Semangkut ini mualaf loh. Siapa? Ibu Semangkut tuh mualaf. Ibu Jangan itu buat tadi. malu, Ya. Mualaf karatan. Nah, karena udah lama. Iya. Abang tuh bekarat Bang. Jadi abangku, ini contoh ya. Ini kan 2020. Ini Bible yang 100 tahun yang lalu. Jadi kedua ini berbeda Bang. Saya punya dan yang tidak ada orang lain punya yaitu ini. Ini adalah karya para ahli Bible di dunia. Ini diterbitkan oleh Congress Library, perpustakaan Kongres. Tebalnya minta ampun abangku. Ini tidak ada dijual di toko karena memang dicantumkan di sini. Ratusan tahun yang lampau. Ini dikatakan bahwa Quran tuh. Nah ini Bible. Nah ini kan. Kitab ya. Oh ya Bible. Ini lebih penting dari tahun berapa? Kenapa? Karena ini adalah penjelasan seluruh the comprehensive, critical and explanatory Bible Encyclopedia, ya. Oh, berarti bukan kitab, bukan Alkitab, berbanding dengan penjelasan Bible, antiquity, dunia kuno, biografi semua tokoh di dalam Bible. Gitu lah, Bun, ya. Jadi nggak tercantum di Bible, tapi dia menjelaskan Bible.
GeoGraphic, bukan ini ensiklopedia. Kalau tafsiran kecil, ensiklopedia. Dengarkan ini. And naturally, sejarah kealaman zaman itu together with, bersamaan dengan definition of all religious term, semua terminologi keagamaan, and dan description of the manners, Ya, itu bukan Bible, pemaparan Bun. tata Bukan Bible krama itu. and custom, adat istiadat. Tunggu abang, tunggu, adat istiadat dari and of the quadruped, dan hewan-hewan berkaki 4 dalam Bible, birds, burung-burung dalam Bible, fishes, ikan-ikan dalam Bible, reptile, hewan mamalia dalam Bible, insects, serangga-serangga di dalam Bible, minerals, batuan yang tercantum dalam Bible, trees, pepohonan dalam Bible, plants, tanam-tanaman, and illustrative of the Holy Scripture. Itu Dan tafsiran itu, Bun. ilustrasi dari kita. Nah, tunggu abang, tunggu dulu. Abang perlu kembali kepada sejarah Bible. Dulu Bible pertama kali dikonsumsi kepada masyarakat, itu sedikit kalimatnya, hanya berisi gambar. Jadi abang jangan salah. Dulu Bible yang tadinya kalimatnya cuma 2, menjadi 1 paragraf. Itu pengembangan, Bang. Jadi Bible ini adalah buku suci yang masih tumbuh kembang. Itu abangku. Nah, kemudian dikatakan bagaimana mendapatkan buku ini, itu tidak boleh sembarangan orang, karena enter according to dalam undang-undang of. Aduh, sayang sinyalnya ini. Putus-putus. Walah, terlalu jauh sinyalnya terbang di Indonesia. In the office, kantor, ya, Bukan saya library, nggak kuat. institusi di dalam Dewan Rakyat Amerika, namanya Librarian of Congress. Dikatakan not for sale in bookstore, tidak dijual di toko buku. Resident of any state, penduduk dari negara bagian manapun, desiring, yang menginginkan a copy, satu buku ini, should address, haruslah menulis to publisher, kepada penerbit, dan seorang agen will call upon them, akan menelepon mereka. Jadi sampai lututnya goyang pun gak akan ketemu di luaran. Dan alhamdulillah Bunda ada gitu Bang. Jadi 50 Bible Bunda itu dijelaskan oleh ini. Itu loh abangku. Dan tidak ada di luar. Makanya apa yang Bunda katakan berdasarkan yang Bunda baca dari berbagai sumber. Apalagi yang ini gitu Bang. Iya abangku. Jadi kepada LAI, maaf LAI jangan marah. Yesus adalah orang Yahudi Arab. Oh. Karena sebelum Abraham datang ke Kanaan, menurut ensiklopedia tua ini, itu sudah ada orang Arab. Nah kan? Tak satu profesor pun di Indonesia yang punya buku ini. Maka mereka tidak tahu. Nah, Bunda bisa tunjukkan mengapa Bible mengatakan babi jadi halal. Dijelaskan oleh buku ini. Luar biasa. Apa kata yang Bun? Saksi bisu, kalau dalam istilah statistik ini namanya primary data. Data primer. Bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau di dalam internet namanya secondary data. Nah inilah abangku yang Bunda ingin berbagi bahwa kesejarahan dari agama kita ini memang perlu riset panjang dan hati yang lapang abangku. Nah gitu loh abangku. Tapi ketika Bunda membukakan ini seringkali di berbagai agar Bunda nggak jadi membukakan ini nih.
Ketika Bunda dibentak-bentak oleh Sopiatul, Bunda bilang, Jeng Ayu, izinkan saya untuk menjawab dulu dari yang ditulis teman-teman di chatting. Waktu di Zoom ya. Dibentak. Bunda semangkut, hei semangkut. Itu orang yang berani mengatakan di dalam forum publik, penggal kepalamu, penggal. Itu Sopiatul. Astagfirullah, saya nenek-nenek dibentak anak-anak kecil kayak begitu. Kurang sekali ajarannya. Saya nenek dengan 8 cucu. Masya Allah. Saya balas, enggak. Bukunya tadi tahun berapa itu? Terima kasih abangku, pertanyaannya menarik. Tahun 1800 abang. 1800 Iya. abangku. Soalnya kemarin Kalau yang satu ini, bagaimana tuh bang? Kalau yang ini tahun 1700 ini bang. Kalau yang ini lebih tua lagi karena ini 400 tahun yang lalu nih bang. 400 tahun yang lalu. Karena ini udah kayak gini tuh pinggirannya bang, udah kayak gini. Itu Bible tahun 1800 ya punya. Iya, gitu abangku. Iya, sementara kemarin Nandar bilang dia punya huruf bahasa asli Ibrani, kata si Nandar katanya. Jadi tuan yang mana itu, punya Nandar atau punya gitu. Bunda? Ini kan terjemah tentu bahasa berbeda Inggris. abang. Kalau Bunda Inggris dan Prancis karena Romo orang Prancis. Ya, yang Prancis mau saya bilang gini separuh Bunda. Prancis, separuh Amerika. Tadi Gimana, kan saya abangku? bilang itu kan bukan Bible, ya kan? Itu kalau kami bilang itu tafsiran Bunda. Macam Bunda bilang tadi ada berapa Bible Bunda dirangkum dalam satu itu. Kalau saya tadi nggak salah dengar, maaf. Artinya itu hanya tafsiran. Bukan, maksud saya, seluruh Bible yang ada itu harus membaca ini. Apa itu? Kondisi masyarakat kala itu. Beda. Tafsir itu di bawah ensiklopedi. Kalau tafsir, dia tidak menjelaskan seperti yang tadi. Nggak, saya tadi hanya mengcompare aja tadi. Nanda mengcompare aja beda, sih, Bang. punya Nanda sama punya Bunda. Tuan mana gitu, iman yang benar. Beda, kalau Soalnya ini- Nandar setiap Kalau punya Bang Nandar itu bagus. Saya nih, kalau punya ini ensiklopedi. Apa itu? Penjelasan setiap aspek di dalam Bible. Tengok nih. Saking menjelaskannya. yang pasti itu kan bukan Bible kan, Ini Bunda. jauh melalui commentary. Contoh, ya kan? Bukan, tapi ini Bible kan. encyclopedia. Teman-teman Encyclopedia. Tahu nggak bang namanya yang encyclopedia? typing ini katanya itu Bible. Saya bilang itu bukan Bible. Saya bilang itu bukan Bible. Bukan, tetapi ini adalah penjelasan ensiklopedia, kamus, kamus pengetahuan CAN, lalu dengan Kanaan. Iya, jadi bilang Ya kayak kan? clipping Ini gitulah, untuk, rangkum sana, rangkum sini, subjeknya jadikan 3 huruf. satu. Oh bukan abangku, bukan. Ini aduh, abang nggak mengerti. Abang gini aja lah, abang intinya belajar itu kan dulu bukan apa Bible yang kan, namanya Bun? ensiklopedia. Yang dibilang, kalau dibilang Bukan, tapi Aiba Bible yang tidak kami bisa. yakini itu Tapi Bible tidak bisa. Tapi Bible tidak bisa diterangkan tanpa ini. Siapa bilang? Karena ini adalah kumpulan. Itu Bunga apa namanya ini kalau kan ensiklopedia sumbernya kan itu? dia ngutip-ngutip kan Bunda. Kalau dibilang kumpulan berarti dia ngutip-ngutip dari Oh, sana, ngutip bukan. dari sini. Bukan abang ini. Coba abang klik dulu apa itu ensiklopedia. Ensiklopedia itu sama dengan buku stambuk. Buku induk pengetahuan tentang Bible. Kalau komentari itu tafsir. Beda bang. Komentari tahu ini tidak. Ini diceritakan. Pasukan serdadu Romawi kayak apa zaman dulu, lalu semua situasi, budayanya semua. Kalau Sekarang juga komentari sudah ada dia seperti mengutip itu, Bunda. sedikit. Ada Alkitab bergambar sekarang, ada untuk anak-anak juga. Itu ada namanya seperti komentari itu. abang. Tafsiran sekarang udah ada di aplikasi juga. Tafsir berbeda Alkitab Bang. ada.
Ya abang gini aja. Abang mungkin coba abang belajar lagi apa yang disebut ensiklopedia. Bahasa Melayunya ini adalah buku stambuk pengetahuan dalam Bible. Jadi membaca Bible harus diiringi dengan ini jika ingin lebih mengetahui situasi pada saat itu. Dari orang menyusun tafsir. Jadi induknya para tafsir itulah disebut ensiklopedia. Gitu abangku. Iya, betul. Ini semacam induk pengetahuan disebut ensiklopedia. Dari sini siapapun yang kalau saya Kristiani, saya bisa menulis tafsir nih. Baca Bible yang ini, yang 100 tahun atau yang 300 tahun. Nah, lalu saya cari apa maksudnya. Bagaimana saat itu. Nah, saya bisa menyusun tafsir. Itu seperti ini tapi ya, saya Bung. tidak lakukan. Misalnya kita, Bunda Semangkut, misalnya kita belajar bahasa Jawa. Itu artinya kita misalnya mempelajari satu kata dalam bahasa Jawa, kita harus mengetahui budayanya Jawa itu seperti apa. Ya kan? Yes. Adat Persis, istiadatnya Jawa mantap. seperti apa, begitu maksudnya. Persis banget itu Kang Sugi. Masya Allah, my bro ini benar-benar talk channel. Persis. Jadi sebelum mengucapkan satu kata, saking telitinya di sini, itu tiap ucapan per 3 huruf. Disusun tiap halaman per 3 huruf. Ya. CAN ini. Oke, DAS. Supaya DUS. kena rasanya Dari gitu ya. DUS itu berkembang menjadi das. Akar katanya bang. Das. Lalu siapa aja yang memakai bangsa yang memakai bahasa ini? Itu jadi ini bukan komentari ini, di atas komentari. Dari ini bisa membuat komentari atau tafsir. Lalu das itu ternyata Raja Herodes begini-begini. Pernah suatu saat dia memakai kata ini kepada budaknya dan dia kenapa semua ahli berkumpul? Ahli geografi, ahli segala macam untuk memuliakan Bible mereka. Itu. Jadi tolok ukurnya 3 huruf. Per 3 huruf yang ada dalam Bible. Bayangin. Ibaratnya bagian seperti primbon gitu lah. Efraim. Bukan, Bang. Lo itu dibilang Bang Ki Amin primbon Amerika itu. Itu kan di dalam kirim primbon Amerika itu katanya. Itu untuk bisa aja. Masya Allah. Saya baca typingnya Bang Ki, itu ada komen-komen orang. Itu primbon. Betul. Yang itu kayak Kang Kristologi tadi bilang, Kang Gini Bang. Gini ya. Dalam bahasa Jawa misalnya benar sampean misalnya kita ngomong jauh gitu kan. Itu kalau orang Jawa kalau cuma jauh itu belum begitu jauh. Tapi kalau dia sudah bilang jauh, nah itu berarti jauh banget. Nah seperti itu loh. Jadi bahasa itu punya rasa. Nah, saya kira seperti itu. Bahasa itu punya rasa. Sehingga buku ini mendalami sesuai dengan rasa pada saat itu. Begitu loh maksudnya itu. Iya. Betul, Bu? Ya. Ya betul. Kang Sugi matur nuwun, leres. Masya Allah, Kang Sugi ini cerdas ini. Jadi abangku tadi ada yang mengatakan, apakah Bang Zuma sudah baca buku ini? Bagi Bang Zuma, beliau itu adalah striker yang ayat-ayat dalam Bible itu sudah nemplok di kepalanya. Nggak perlu beliau lihat ini lagi. Saya kan peneliti. Saya melihat akar sesuatu. Jadi saya harus dan wajib membaca buku ini gitu loh. Nah, jadi kepada teman-teman yang ingin menggarap sesuatu, contoh, akarnya itu gal, G-A-L. Saya mau kasih tahu, jangan marah teman. Karena bahasa Arab itu mempunyai akar kata 3 huruf. Jadi sumbangsih tata bahasa Arab Al-Quran diambil oleh mereka
aspek positifnya tanpa dicolong. Nah ini hebat ini. Ada berapa ratus ahli berkumpul untuk ini nih. Tapi kalau di Indonesia, LAI itu ngambil betul-betul mendompleng. Bahasa yang mempunyai akar kata 3 huruf adalah bahasa Arab. Contoh, kan abang-abang bilang tuh, katanya Injil tuh dari Evangelion. Mbahmu Evangelion. Bukan. Kalau dalam Al-Quran, Injil nih. Injil. Oke, Injil. Kan selama ini teman-teman suka ngejek Muslim. Itu Bun, apa? gini loh Bun. Terima Ngambil kasih buat nyolong dari ilmunya. Aku Yunani mau dari Bible. Saya mau sinkronkan aja data-data Bunda sama data-data yang ini jujur saya ini nandar ini yang selalu bawa-bawa bahasa Ibrani apa data-data lama. Kok beda ya sama data yang dikasih Bunda? Mana ini yang betul jadinya? Ya, itu aja. Oh, bukan, Bang. Betul. Nah, tapi kan Bunda bilang pengetahuan tadi itu kan berkembang. Dasarnya Bunda bilang ini Ya, tadi kan. betul. Iya, sementara Nah, jadi Jonathan ada bilang, orang gini, Bang. saya sudah belajar bahasa Ibrani, arti lios, otos sama segala macam. Saya paham. Loh. Nah, gini, Sementara Bang. Oke. nah ini yang ibaratnya Bukan gini loh gitu, Bunda. Abangku, dengarkan. Gini, Mbak. Sebentar Bunda, sebentar aja. Ibaratnya gini, kalau ada yang mau belajar, ikut Bunda atau ikut Nandar nih sekarang nih. Oh, kedua-duanya boleh, Abang. Nah, Emang yang bertentangan di mananya, Bang? Nggak ada yang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan, Bang. Bertentangan Bang Nandar di mana ya? itu, kalau AA itu ngambil dari sudut pandang bahasa Hebrew yang nggak ada salahnya, abangku. Tadi Bunda ngaku inilah kitab yang tertua, terlama. Sementara Nandar bilang saya sudah pegang kitabnya yang bahasa Ibrani saya pegang. Loh tiba-tiba muncul bahasa Inggris ini. Bukan, Nah, itu Abang. kan Secara bahasa Ibrani terjemahan betul, Inggris, Abang Bang. Nandar. Bang Nandar yang dipegang bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Gitu loh. Berarti udah diterjemahkan gitu kan? Bukan, abangku. Kalau Bang Nandar itu Bible-nya dalam Hebrew version, oke? Sementara ini penjelasan isi Bible dalam Tafsiran. bentuk Kalau kami bilang ini stambuk Bunda, tafsiran ini. khazanah ilmu pengetahuannya dari semua sudut. Itu yang nggak masalah bisa, Injil juga, Bang. Bun. Kalau tafsiran Ini itu ilmu sudah ini banyak. Masalah Nah, oke. Injil, Bun, diterangkan, Bun. Masalah Injil aja, Bun. Ya. Abang Parlin, ya. Jadi Injil itu selama ini orang Kristiani, apologet Kristiani menuduh Al-Quran mencuri dari bahasa Yunani, Evangelion. Lalu dari bahasa Aramaik, ya. Nah, Injil itu kalau orang Yunani mau bilang begono itu silahkan. Saya hanya menerangkan dari sudut pandang Al-Quran. Karena saya alhamdulillah beri titipan ilmu nahwu saraf dan ilmu-ilmu tata bahasa, balaghah, mantik Al-Quran. Nah, kalau yang ini di kampung orang Arab hari ini masih ada munjil. Apa itu munjil? Munjil itu adalah miniatur. Jadi benar kata para mufassirin dalam kasanah keislaman bahwa Nabi Isa alaihissalam atau kanjeng baginda Nabi Yesus alaihissalam itu tidak diturunkan buku yang berbeda dengan sekaligus juga tidak diturunkan buku yang selevel dengan Torah, tetapi mininya. Jadi Injil itu artinya kecil. Najala, yunatjilu, Dari Injilan. kata najala ya. Kalau dia munjil, artinya miniatur. Jadi ada sedikit yang dikhususkan oleh Allah, diturunkan kepada kanjeng Nabi Yesus alaihissalam, atau yakni Rasulullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, yang dia merupakan miniatur dari Torah.
Dikit. Kenapa? Sebab Allah hanya mengutus beliau untuk menyebarkan firman Tuhan selama 3 tahun. Maka masuk akal. 3 tahun untuk menyampaikan ekstraksi. Ekstraksi. Yes. Saripati dari Torah. Ekstraksi. Itulah arti kata Injil. Ekstraksi. Nah, beberapa bahagian itu diantaranya adalah ketika kecenderungan orang Romawi sekedar diketahui orang Romawi zaman dulu kalau mereka melakukan persembahan kepada dewa mereka, ini maaf, jangan marah Bang, tapi ini harus saya sampaikan. Mereka itu persembahannya adalah babi. Maka bisa dipahami kenapa Paulus yang pernah mendapatkan hubungan manis dengan Romawi untuk menjadikan beberapa budaya Romawi atau manner Romawi agar bisa diterima oleh orang Kristiani. Di antaranya adalah bagaimana hewan persembahan Romawi di antaranya nih yang diutamakan adalah babi. Itu sebabnya babi menjadi halal di dalam Biblia Sakra. Nah inilah Bang sebetulnya. Namun teman-teman kita, sahabat kita di Palestina yang tetap memegang kekristenan dengan baik, itu tetap tidak mau memakan babi ini. Dan mereka itu dikejar-kejar oleh Romawi. Begitu. Namun di ketika Makabe itu ya Bun ya, akhirnya di kitab orang Makabe itu kan ada itu orang nggak makan Romawi babi berhasil itu. Ada yang sampai sekarang ya agama Kristen juga yang nggak makan daging babi juga ada. Yang Advent. Di kitab ada ya Bang di ya. kitab Oh ada ya Makabe Bang itu ya. kan ada itu bentar. Iya. Ada. Di kitab Makabe itu kan ada itu orang Yahudi yang nggak makan babi dibunuhin itu. Tapi betul, sebenarnya kalau betul sekali Abang Kristen itu betul. Jadi sekali lagi saya jelaskan dengan ini para oten jangan lagi mengejek bahwa Al-Quran itu memakai istilah Injil itu mengambil tiruan, tidak. Ya karena kata dasarnya itu nun, jim, lam. Najala. Najala. Nah, Injila, munjilun, miniatur. Jadi Injil itu adalah suatu kitab merupakan ekstraksi dari Torah. Jadi dia mininya dari Torah. Jadi itulah Injil dia itu berasal dari Injil. bahasa apa, Bun? Bahasa Arab. Bahasa Arab? Ya, karena ada turunnya sampai hari ini. Maaf. Sampai hari ini orang masih menggunakan lafaz ini. Mereka memakai munjil. Apa itu munjil? Miniatur. Dari asal kata apa? Najala, injilan. Nah itu. Jadi kalau gini Bang, dalam ilmu linguistik, untuk mencari akar kata, jika dalam suatu bangsa masih menggunakan derivasi. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya tasrif, nahus saraf. Jadi kalau bahasa Inggrisnya derivation. Kalau suatu kata masih derive, masih diturunkan dari suatu akar lainnya, berarti bahasa itu berasal dari bangsa tersebut. Tapi jika tidak ada derivasi dari kata tersebut di dalam suatu bangsa, maka bisa dihipotesakan bahwa bahasa atau kata itu adalah saduran. Contoh, di dalam Al-Quran kata ini kafuron. Dalam ayat kelima dari surah Al-Insan, kafuron. Dibaca pendek kafur.
Kalau dia berbentuk kata benda seperti ini jadi isim, tidak ada isim dalam bahasa Arab dengan nama kafuran, nggak ada. Dari mana ini? Ini adalah takbir teman-teman. Allah mengabadikan satu kata Melayu Sumatera, kapur barus, masuk ke dalam Al-Quran. Ketika sahabat Nabi diutus ke Indonesia, ketika usia kenabian beliau 5 tahun, berarti dari 40 beliau pertama dapat wahyu, 5 tahun kenabian, usia beliau adalah 45. Siapa nama sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'az pada tahun 615 Masehi sudah tiba di Nusantara. Maka tidak heran kalau budaya Arab ini menjadi bagian dari budaya Indonesia lewat dagangnya kapur barus. Mari berbangga bahwa kapur barus buatan daerah Barus, kapur barus, okay? Barus. Itu ternyata sejak abad ketiga Masehi menjadi juara 1, the number 1 camphor in the world. Takbir. Allahu Akbar. Number 1. 3 Masehi. Tahun 300. Abad ketiga ya. Abad ketiga Masehi sudah menjadi juara 1. Datanglah pedagang Parsi dan Gujarat. Tetapi Belanda tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya. Mengatakan Islam masuk ke Indonesia lewat Parsi Gujarat. Padahal bangsa Parsi dan Gujarat datang ke pesisir Sumatera untuk membeli kapur nomor 1 di dunia di daerah Barus. Bravo Indonesia, bravo. Tidak heran kalau bangsa Arab. Yes, bravo Indonesia. Iya, bravo 3 Masehi. Bravo, bravo. Dan ini di daerah Tanah Batak ini, pesisir selatan Batak bagian selatan, Tapanuli Selatan. Halo Tapanuli Selatan, bravo, bravo. Jawara perdagangan. Anda tidak akan kalau membaca buku-buku sejarah dari Belanda. Nah, saya kasih saja. Kalau Anda baca, saya kasih linknya sedikit nanti. Baca. Ini namanya Silk Road. Perdagangan Silk Road. Nanti akan dapat in Sumatera ada number 1 in the world. Camper. Apa somat? Saya melakukan riset sendiri dan terbukti yes. Indonesia satu katanya ada di dalam Al-Quran. Wajar bangsa Arab sangat memuliakan Indonesia. Pengusaha Gaza memberikan seluruh hartanya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengusaha Arab lainnya menyerahkan, mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat proklamasi kemerdekaan RI, Jalan Pegangsaan Barat, nomor 56. Allahu Akbar. Bravo Indonesia, bravo, bravo. Itu mungkin penjelasan Bunda ya sebagai periset ya abangku. Jangan marah ya Bang Parlin ya. Bunda kan kita tetap berteman ya. Ya Bunda ya. Ini namanya kan berbagi ilmu kan. Kang Sugi. Jadi ada informasi yang selama ini ditutupi ya Kang Sugi ya. Atau diejek-ejek oleh teman apologet Kristiani. Mudah-mudahan tidak lagi yang mengejek tentang ayah dari baginda Ibrahim atau nasab Nabi Muhammad. Katanya, ya kami harus periksa. Kan kalian yang ngaku-ngaku nasabnya kepada Abraham. Nah, saya sudah terangkan. Oh, satu lagi. Ada yang mau Tera. Mbak Sopiatul, Anda dengar sini ya. Saya jelaskan. Saya lihat di video Anda. Dan ini diinspirasi oleh sampean ini. Anda bilang Tera, Anda bilang orang Islam berbohong tentang Tera. Saya tunjukkan. Kalau nggak punya ilmu linguistik, Mbak Sopiatul diam aja ya. Menurut kok dalam literatur kekristenan Tera, nah saya tunjukkan. Jadi itu sebenarnya merupakan
Karena ketika Mbak Agatha dan Abang Pendeta Erben menceritakan ini mengolok-olok orang Muslim di Komalnya, itu mereka menggarisbawahi sejak dari Ibnu Ismail. Yuk kita baca cara orang Yunani, Ibn. Oke, Ibn. Lalu diyunanikan menjadi Eben. Oke. Eben, Ismail, orang Ibrani, orang Yahudi bacanya Eben. Ibnu, Ibn. Eben, Ismail, ikut orang Yahudi sedikit. Eben, Ibn, Khalilullah. Mbak Agatha dengan bangga menertawakan Bang Erben juga. Oh, bohong kau. Itu Abang Khalid waktu itu lagi naik. Mereka kira itu Bang Zuma. Bukan. Kami yang kenal benar dengan suara Bang Zuma. Kami tahu itu bukan Bang Zuma. Walaupun Bang Khalid sudah bilang, saya bukan Zuma. Ah, bohong kau katanya. Ditertawakanlah Muslim mengatakan bapaknya Ibrahim adalah Khalilullah. Teman-teman kekristenan. Dalam lingkup bahasa Arab, untuk mengetahui nasab, Anda tinggal cari Ibnu atau Eben. Saya merahkan. Selagi tidak bertemu kata Ibnu atau Eben, maka itu masih menjadi bagian dari kata pertama. Ibnu Ibrahim Khalilullah Ibnu Tariq. Oke. Jadi Mbak Agatha, Nabi Ibrahim temannya Allah. Dalam istilah bahasa Arab, teman itu ada 3. Masa kecil. Diberikan perintah, maka beliau diberi gelar Khalilullah. Ibrahim sahabatnya Allah. Itu maksudnya Mbak Agatha, Bang Erben Pendeta ya. Ibnu Tariq. Lalu Anda mengejek lagi. Nggak betul itu, yang betul Tera. Ini penjelasannya. Orang Arab mempunyai toleransi dalam bentuk berubahnya baris. Kalau ini ta, baris atas, toleransinya bisa menjadi baris bawah. Ini naik ke atas. Orang Yunani merubahnya. Tarik menjadi tirak. Tarik yang ta turun ke bawah jadi ti. Yang ri dirubahnya jadi ra. Jadi tirak. Tarik dijadi tirak. Ini tulisan bahasa Indonesia. Tapi orang Barat selalu membuang yang terakhir. Mekah menjadi Mekah, Madinah menjadi Madinah. Nih, mereka tidak menulis ta, mereka tulis biasa, nggak pakai h. Karena tiap bangsa boleh menentukan kaidah literasinya. Ditulislah tirak menjadi tirak, Q-nya hilang. Dengan ini terjawab sudah subhat bahwa tarik adalah tirak, dor. Maaf Mbak Sofiatul, ini sama dengan fenomena Mekah. Oleh orang Yunani, orang Inggris, Perancis semua hilang hanya. Nah ini tirak, hilang Q-nya. Takbir. Allahu Akbar. Nah, kalau persoalan kemarin ada teman kita yang terkena kasus penjara, sebetulnya karena begini, kalau teman-teman emosi, lalu suaranya besar, itu masih oke. Tapi kalau teman-teman menggunakan narasi kejijikan, narasi penghinaan, itu teman-teman membahayakan diri sendiri. Itu loh. Miriam, hilang M-nya jadi Maria, betul. Betul teman. Jadi Miriam, ya contohnya itu yang sekarang masih dipakai ya.
Ini kan zaman dulu nih. Miriam, hilang M-nya. Miria jadi Maria. Nah, Masya Allah. Hanya bahasa Arab yang dia tetap bagaimana dulu sampai sekarang, nggak ada yang dihilangkan. Contoh kalau kita baca bahasa Inggris, kitab Mazmur, itu kan tulisnya kan gini tuh. Psalm, tapi P nggak boleh dibaca. Psalm. Yang lain boleh dibaca, yang ini harus di-delete. Tapi tetap ditulis, bacanya Psalm. Kalau ditambah mon di sini, Salmon, itu justru L-nya nggak boleh dibaca. Yang ini yang di-delete. Dikorupsi yang ini. Jadi bacanya Seman. Kalau yang di sini bacanya Psalm, Mazmur. Mazmur, Psalm. Kalau yang begini, yang ini yang dikorupsi. Seman. Kalau Illinois, jangan baca Illinois. Illinois. S-nya nggak boleh dibaca. Illinois. Nah, kalau ini yang dikorupsi. Illinois. Saya tidak tahu, mungkin pengaruh Bible juga. Sehingga ada yang harus disembunyikan, ada yang harus dihapus. Akan berpengaruh kepada bahasa kita, teman-teman. Iya. Di Indo, Pak Salmon. Masya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin ini dulu dah barangkali Abang Da, Kang Sugi Kristologi, dan Abang Da Zuma yang kami sayangi, Masya Allah. Kapan mengunjungi Bunda ya Bang Zuma ya? Kunjungi Bunda sini ya. Iya Bun, insya Allah Bun. Tuh, masih nyimak Bang Juma. Oh nyimak, penuh catatan ini. Mantap. Sebab ya, karena teman-teman ini kan para debater yang tiap hari menghadapi subhat, maka apa yang Bunda sampaikan ini bisa menjadi katakanlah energi baru ya. Silahkan, tentu teman-teman akan, apalagi kalau Bang Zuma ini kan menyajikannya itu luar biasa ya. Bunda ini cuma ya air mancurnya aja lah, teman-teman nampung, nanti dimodif, yes kan gitu Bang Zuma ini, Masya Allah. Bu Sumangkut itu sumbernya kita yang meler-meler kemana-mana. Iya, bahan mentahnya beliau. Iya. Bahan mentah sementara diolah di otak-atik begini. Nah ini teman-teman semua nih, Bang Andi, ini teman-teman juara dalam mengolah. Tapi ngomong-ngomong ini Bunda, Bunda ngomong-ngomong omnya mana? Oh Romo Yeah. Pierre. Iya. Iya. Teman-teman, Bang Parlin, monggo ketemu sama Romo ya, ngomong sama Romo Pierre. Aduh, Masya Allah. Iya Bunda, ya Bunda. Beliau belum bisa bahasa Indonesia. Tapi belum bisa bahasa Indonesia, Abangku. Bahasa Bugis bisa dia. Ilmunya. Iya, beliau itu ikut rumus biologisnya baginda Nabi Yesus. Tapi korting setengah. Kalau baginda Nabi Yesus itu kan menurut teman-teman kita di kekristenan itu 100% manusia, 100% ketuhanan. Kalau beliau potong setengah, 50% Amerika, 50% Perancis. Mana lagi ngapain Bunda? Nge-lag lagi. Rasa of Jesus. Mana. Nge-lag lagi tuh. Kesempurnaan bahasa Al-Quran, dan karena itu di bahasa Arab ya, ia diturunkan di Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah ini teman-teman, itu barangkali yang kali ini. Omnya mana Bunda? Emang anak Batak kenapa marah? Ada yang dimarahkan dari Bunda, Bang, anak Batak? Kita kan kawan, Bang. Bunda mana omnya? Ngapain? Lagi ngopi? Iya, ngelak. Ini nggak dengar kita. Om Pierre lagi ngopi ya? Kok panggil Om? Sudah Romo, udah aki-aki, jangan panggil Om, kemudahan beliau tuh. Isin nih. Romo ya, masa 76 tahun dipanggil Om, gimana tuh? Kalau orang isin. Kenapa pipi gitu? Nanti saya dimarahi Kang Sugi ya. Kalah mudah Kang Sugi nanti. Kalah paham sama Romo 76 tahun. Hi Brave, this is. Wih ini dia.
Waduh ngelek. No, hello Handy. Bang Andi tuh langsung lagi katanya. Another time. You all packed? There's something. Hey, I'm just watching American football. Saya sedang lagi nonton sepak bolanya Amerika. My favorite team. Itu. Oh ya, jangan Bunda, kena copyright. Kena copyright Bunda. Itu. Ya. Assalamualaikum. Bye. Oh, Waalaikumsalam. Goodbye. Assalamualaikum, grandfather. Pak Deso Inggris makat. Loh, dari dulu Romo senyum aja terus kerjanya ya, senyum terus kerjanya. Iya betul Abang Dazuma. Senyum aja. Mungkin Piye kabare? Mbak? How are you? Kabarnya saya ngapi Mbak. How are you, grandfather? Very good katanya. Very good. Masya Allah, very good. Alhamdulillah. Oh, they say Alhamdulillah. Iya, agak cama tuh. Ini tiga. Dia gak kasih cakarut boy. Minta dulu Al-Fatihah dong. Romo Al-Fatihah dulu. Romo lagi melototin timnya main di televisi. Jadi kayaknya kalau orang gila sport nih kayak gini nih. Beliau nih gila sekali dengan sport. Romo agamanya apa, Bun? Bang Zuma yang udah tahu ini. Udah saya bocorkan sama Bang Zuma yang tahu ini. Udah syahadat ya Bang, udah lama. Bang Bar. Oh, udah ya. Ya, dan beliau Zuma, itu kan ya. Beliau kan nggak bisa yang sudah bersahadat, tapi banyak teman-teman saya yang tidak bahasa Inggris, bahasa Arab pun kurang lah. Artinya bagaimana dia mau baca Al-Quran kalau bahasa Arab aja pun susah ya kan, gitu loh. This is good question. Oh ya? Ya saya bilang sama Romo, this is our brother Palin. He just say many of his friends that they were converted to Muslim, but regarding they feel so difficult to recite the Holy Quran, so they didn't do that. And how about you? I know Al-Fatihah. I know Al-Fatihah. Saya senang Al-Fatihah katanya. But beyond that, hanya itu. It's very hard to still Ya kan baru belajar. Iya. Baru belajar karena dalam Islam kalau orang nggak bisa baca Quran itu sholatnya cukup 3 kata saja. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Semua gerakan itu disebutkan oleh Ustadz Solehin Bunyamin. Kata beliau mengutip hadis untuk orang yang apalagi sudah tua ataupun memang dia tidak bisa baca Quran, sholatnya tiap bergerak cuma subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma 3 itu aja. Nanti rukuk lagi, nanti sujud lagi, itu lagi dibaca. Sampai semuanya itu aja. Jadi itulah kemudahannya Islam gitu. Tapi beliau ini baca Quran biasa Bang, yang dibaca itu bagian kanan tulisan Arab, sebelah kirinya ada bahasa Inggrisnya. Bukan terjemahan, transliterasinya. Latinnya. Jadi Latinnya dalam bahasa Inggris. Latinnya ya, kok bahasa Inggris? Latinnya, kemudian beliau membaca commentary. Ya, transliterasinya. Jadi dan beliau tamatkan. Bang Zuma, ini iya Bun. Romo ini udah tamat Quran yang bahasa Latin, Bang. Masya Allah, udah tamat. Sekaligus dengan terjemahannya dan komentarinya, tafsirnya. Masya Allah, 1 tahun setengah. Subhanallah. Dia bilang gini, I know, saya tahu saya nggak bisa baca bahasa Arab. Saya baca yang ini, yang sebelahnya aja katanya. Sama komentari, tafsirnya. 1 tahun setengah, hampir 2 tahun. Gigihnya itu loh Bang Parlin, tetap dibaca gitu loh. Masya Allah. Gak peduli dia, saya baca aja nih bahasa Latinnya nih, gitu dia. Jadi easy going lah gitu kayaknya, easy going.
Dan beliau sudah puasa Senin Kamis selama 4 tahun. Otomatis. Masya Allah. Jadi otomatis mau sahur nggak sahur beliau nggak peduli, kalau Senin Kamis langsung puasa. Nah gitu, Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Allah. I didn't hear. Coba dengar ya beliau. Could you yell it? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Thank you. Wow. Masya Allah. Subhanallah. Beliau udah tahu gitu Bang Zuma. Jadi kalau otomatis kadang saya tuh cuma bilang itu dalam kelas anatomi Al-Quran yang Bunda bawakan. Jadi karena sinyalnya itu lemah kan Bunda pindah-pindah. Kadang pindah dekat beliau. Ketika Bunda teriak takbir, beliau yang beliau Allahu Akbar. Allah. Betul Abang Da. Romo nggak bisa tulisan Arabnya, dibaca tulisan cetaknya, betul Abang Da. Allah Maha tahu. Jadi Tuhan itu tidak memberatkan kita. Kalau tidak mampu, ya semampunya. Kan dalam Al-Quran disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Disuruh tayassara. Ya. Nah, dan Allah sudah berjanji untuk la yassarnal Qur'ana lidzikri. Lidzikri untuk diingat, dimudahkan. La yassarnal Qur'ana. Jadi kami telah mudahkan Quran ini lidzikri, untuk kamu ingat, untuk kamu sebut-sebut. Zikir itu kan artinya sebutan, juga bisa ingatan. Nah, untuk bisa diingatkan disebut-sebut. Nah, itulah subhanallah. Jadi beliau easy going Bang Andi, katanya easy going banget orangnya. Iya. Itu tuh. Oh ya, ini teman-teman semua ya. Ini Bunda Sumangkut ini adalah murid daripada Ustadz Benyamin Solihin. Beliau penemu metode Granada, apa itu? Metode menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Tahun berapa dulu belajar, Bun? Oh, sebetulnya Bunda mungkin lebih tepatnya bukan murid, tapi Bunda wakil dari Granada. Karena kalau belajar bahasa Arab itu dari tahun 80-an ya dulu ya. Guru bahasa Arab Bunda itu ada beberapa orang, almarhum semuanya, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Haji Safi Khalil, almarhum, Allahyarham, amin. Lalu Abuya Haji Jufri Effendi dari Madinah, subhanallah, khususnya yaitu Ustadz Mahdini, Masya Allah, itu sempat sebentar dengan beliau. Kemudian kalau untuk guru tilawah, Bunda, yaitu Ibunda yang kami muliakan, Ibunda Rosna Niar. Masya Allah, suaranya luar biasa dalam ini. Dan Bunda pun gara-gara beliau bisa menjadi juara musabaqah tilawatul Quran dulunya. Dulu Bang Zuma, dulu Bang. Masya Allah. Kemudian kalau guru tafsir itu tadi Buya Jufri Effendi. Kemudian Buya Ustadz Busra. Ustadz Busra ini adalah Ustadz yang akhirnya membuat Bunda bergabung ke Muslimat NU. Jadi gini-gini nih Bunda Muslimat NU tahun 86 ikut konferensi nasional Muslimat se-Indonesia di Tegal. Alhamdulillah bertemu dengan Gus Dur almarhum, semoga Allah muliakan beliau. Amin. Dan Ibunda Sinta Nuriyah. Jadi teman-teman, saya ini Muslimat NU, tapi saya sama dengan Ustadz kita, Ustadz Wafi An-Najah, untuk tetap mengedepankan akidah. Jadi kalau untuk ucapan-ucapan apapun yang akan menentang atau berlawanan dengan akidah, kami tidak akan lakukan gitu. Walaupun ada teman-teman dari mungkin dari NU yang melakukannya, ya Bunda tidak akan mengikuti begitu. Orang ucapkan selamat ini, selamat itu ya. Tapi kalau Bunda enggak. Bunda sama dengan Ustadz Wafi An-Najah. Kalau dia bertentangan dan tidak dilakukan baginda Nabi, ya Bunda takutlah melakukannya. Ya takutlah. Nah gitu. Jadi jangan sampailah. Jangan sampai. Kan sekarang banyak yang aliran baru-baru Bang Zuma. Begini, kata nasionalisme. Lebih nasionalis mana orang yang dulu memperjuangkan nyawanya. Satu keluarga pergi berperang semua melawan Belanda.
Dibandingkan Anda yang sekarang bilang nasionalisme. Maaf lahir batin. Saya mengaransemen ulang lagu-lagu nasional. Berarti nasionalisme saya lebih tinggi dari Anda dong. Yang ngejek-ngejek itu. Kan gitu. Sebagai choir direktur untuk lagu-lagu perjuangan Tahun berapa mualaf Bunda? Aduh malu abangku. Abang ni malu bukan coki. 1979. Oh, saya baru berumur 1 tahun di situ. Oh, baru muncrat ya abang ya. Iya. Aduh, salam kemuliaan dong untuk mamanya abang. Sudah melahirkan abang penuh perjuangan. What's the time? Okay, what time? Iya, saya selalu salut kepada semua ibu. Oh iya, Bang Barlin. Ada satu hal. Saya punya guru yang saya sangat senang sekali. Nomor 1 adalah Bapak Itu guru saya dalam hal mengajarkan seni suara. Itu tahun 1981. I'm a teacher, Kedua adalah Bapak J.S. Manurung. Bapak J.S. Manurung, beliau meninggal. Kalau Pak J.S. Manurung ini orangnya pendek, tetapi kreatif. Kalau beliau mengajarkan paduan suara itu, dan saya adalah asisten beliau. Bangga saya mengatakan, saya ini asisten mendiang yang saya hormati, Bapak J.S. Manurung. Kepada semua Manurung di sini, hormat saya. Anda. Saya juga. Saya nggak peduli. Hormat saya untuk Anda. Saya juga, Bunda. Saya angkat topi sekarang. Makanya tadi Bapak-bapak, para ustadz, sebenarnya saya malas berdebat. Kenapa? Iya, abangku. Saya juga, Bun, sempat loh belajar abjad Arab itu. Saya belajar dari anak-anak. Saya perhatikan mereka belajar agama. Kami itu di sekolah negeri. Saya guru. Jadi, tapi kami yang Kristen paling ada sekitar 5%. Abang, pantasan abang ini. Maaf ya, Bang. Pantasan abang ini terbawa aspek guru abang itu dalam abang berbicara. Hormat saya untuk abang. Betul, hormat saya. Terima kasih, thank you, Bun. Makanya sekarang kalau mereka pulang sekolah kan belajar, ada yang belajar ngaji. Saya sempat juga nyimak-nyimak, sampai sempat juga belajar huruf Arab, mulai dari itu kan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, ra, jai, sin, sod, sampai huruf ya yang terakhir. Saya sempat hafal itu. Alif, ba, ta, ra, jim, ha, sampai surah-surah pendek, surah Ikhlas saya hafal. Iya. Betul abang, masih ingat abang ya, Masya Allah. Berarti abang ini pintar ini. Enggak, Bun. Dan satu dinding rumah saya pun kemarin itu agamanya Islam. Jadi Umi itu tiap sore mengajar anak mengaji, anak-anak SD. Dinding kami satu dinding sama dapur saya, sama dapur mereka satu dinding. Jadi setiap malam setelah maghrib mereka belajar ngaji. Iya, tiap malam itu. Makanya, itu ya, Bang? Waduh. Iya, Bun. Tahu nggak, Abang? Mau nggak saya berusaha satu rahasia, Abang? Ini maaf ini, Abang. Bukan bermaksud apa-apa, tapi justru ini menunjukkan Abang itu dapat berkah, Abang. Sesungguhnya, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang dia berteman dengan penjual minyak wangi, maka ia akan keciprat wanginya. Jadi kalau abang itu bertetangga satu dinding dengan orang yang sering membacakan Al-Quran, sesungguhnya berkah Quran itu menembus ke balik dinding abang. Terlepas mau bagaimananya abang, yang jelas abang sekarang menjadi orang Kristiani yang jernih pikirannya dan terkendali emosinya. Di mana banyak orang Kristiani yang tidak mampu begitu, walaupun panutannya adalah baginda Nabi Yesus alaihissalam. Saya yakin ini karena berkah, Bang. Sebab Al-Quran ini, baik orang membencinya atau orang mencintainya, dia
Al-Quran itu tidak pernah pandang bulu. Abang kepadanya adanya, ia akan terus memberikan cahaya, keberkahan. Itulah watak Al-Quran itu, abang. Jadi dari tadi saya mikir, kenapa abang ini kok beda ya? Ternyata terjawab sekarang. Bun, Abang itu diberi mohon maaf, saya sudah pernah hampir 2 kali jadi mualaf. 2 kali hampir jadi mualaf. Gak sempat belajar, tadi saya bilang Betul nggak, Bang belajar Ruma? huruf. Kenapa, Bun? Jadi beliau dapat berkahnya Quran. Hampir loh. Udah sempat belajar itu udah hafal itu. Mulai dari alif sampai huruf Berkah ya. itu, Kang Sugi. Tapi ya itu tadi lah, mungkin belum waktunya ya. Belum waktunya ya, untuk sementara masih yang lama lah dulu diikutin. Iya. Betul. Tapi Bang, ini karena Bunda kan mantan jemaat di gereja dulu. Bunda kan di Pekanbaru, Bang. Terus ke Bandung. Nah, terus ke Bali. Dari Bali, disitulah Bunda bertemu dengan bule yang menjadi suami Bunda. Jadi Bang, kalau dalam kekristenan, yang Bunda ketahui adalah nanti ketika sudah meninggal, itu akan menjadi seperti malaikat. Jadi hanya mempunyai ruh saja. Saya cuma mau bilang aja, makanya saya bilang tadi kan, Romo itu belajar bahasa Arabnya gimana? Karena awal makanya saya nggak jadi kemarin. Saya pikir aku sudah tua, kalau taunya juga aku lagi mulai dari nol, aku mulai belajar dari alif bata, belajar sholat lagi, ya kapan selesainya? Amalnya gimana? Rupanya tadi Bunda bilang cuma bilang yang tiga Romo ayat tuh nggak itu mau aja. dia. Katanya repot saya. Itu tadi, itulah Iya Bang. kendalanya. 3 itu aja Bang. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya saya simak tadi, coba itu aja nya. Itu aja cuman Bang. Tapi itu aja, nggak ada Bang. Itu kata Ustadz, siapa yang mereka berat untuk belajar itu, tapi beliau tetap sholat 5 waktu, cuman bacanya itu diulang terus. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh. Ya memang dibolehkan oleh Rasulullah. Nabi membolehkan Bang. Nah, cuman kalau untuk hukum-hukum Islam beliau belajar. Misalnya bagaimana, kenapa mencuri dilarang, kenapa ini, tentang Al-Quran beliau terus belajar dalam bahasa Inggris. Ngucapin bahasa Arabnya beliau nggak bisa. Itu ucapin itu kan nggak tuh bang. Nah, oleh ini kalau dikasih keringanan Bang. Karena kemanusiaan orang berbeda. Ada orang yang belajar itu semuanya A sampai Z dipelajari. Tapi ada kayak Romo ini. Beliau bilang langsung dengan saya, maaf, orang Amerika kan anti Arab Bang. Maaf. Di awal-awal, do you want me to learn Arabic? Katanya. Saya sempat 3 tahun nggak 3 tahun nggak makan B2, makan yang diharamkan umat Islam. Saya sempat 3 tahun. Sampai bapak saya bilang, kenapa kau nggak mau makan itu? Nggak enak Pak. Nggak enak, mau muntah aku nengoknya. Saya bilang gitu aja. Gitu aja. Udah 3 tahun saya nggak makan. Tapi ya, itu tadi, ribet. Ribet, memulai dari nol itu, dari awal tuh susah. Itu yang buat tadi. Gitu sih. Terakhirnya iya, sebetulnya itulah gunanya panutan Bang. Gunanya panutan di situ Bang, kan beliau memberikan arahan. Kalau Al-Quran itu kan untuk yang umum. Bagaimana kayak Romo yang secara khusus benci banget sama Arab? Sampai beliau bilang, teriak beliau, do you want me to learn Arabic? Jadi kamu mau saya belajar Arab? Katanya gitu. No, kata Bunda. Cukup subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Terus dia bilang kan ke masjid nih Bang, tapi imamnya masih panjang. Itu aja ulang terus. Kalau ke masjid sholat Jumat, beliau tetap pergi. Itu kan hukum syariat Bang.
Nah, jadi Ya, beliau sudah bisa sekarang. Gua nggak belajar bahasa Arab, tapi gua tetap Muslim. Gua tetap sholat Jumat ke masjid. Gua itu saya tetap bilang apa boleh puasa. seperti itu. Itu Apa maunya boleh? sendiri loh, Bang. Boleh lah, Bang. Dia bilang nggak mampu katanya. Nanti dibilang sama KTP. Banyak makanya saya Oh bilang, tidak, di sini Bang. banyak, tapi Yang dia saja tidak KTP. mau itu nggak, beliau kan melakukan lambang, abangku. Yang tidak beliau lakukan tuh membaca Arab. Beliau tetap baca Quran bahasa Inggris, gitu loh. Karena umur beliau kan 76 tahun dan beliau udah ngomong. Islam itu, Gua nggak mau Islam itu bahasa tidak Arab. mempersulit Islam itu. Tapi kan memang sulit, Bang. Enggak juga. Kemana baca doanya? Nggak, buktinya ngomong. bahasa Arab. Memeluk Ya, Islam itu nggak makanya perlu mau jadi baca Subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar. Nanti Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Tapi Al-Fatihah beliau sudah hafal. Dapat. Cuma lucunya nih, maaf teman-teman, nanti jangan diam nih ya. Sebentar lagi kan itu sepak bolanya Amerika tuh selesai. Bang Parlin, Romo ini kalau baca Fatihah kayak orang Kristen baca, Bang. Maaf. Kenapa? Dinaikkannya tangan ke atas. Saya Kayak juga udah bisa kalau disuruh membaca kalimat syahadat, saya sudah hafal, saya bisa. Bisa, Oh, tapi Masya itu tadi Allah. saya ucapkan itu Masya kalau hanya Allah. untuk di bibir untuk apa kan? Asyhadu anna ilaha illallah, ya kan? Asyhadu anna asyhadu anna Muhammad. Ah, salah Pak. salah ya, masih salah ya. Ya, enggak apa-apa. Salah-salah sedikit. Asyhadu Allah. Yang pertama Allah. Yang kedua baru Asyhadu anna. alla ilaha Asyhadu illallah. alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Yang kedua anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia enggak Tapi apa gini, sih Bang. simpel itu? Kalau Oh iya, Bang. Memang. Yang tidak simpel itu adalah menjaga hati, Bang. Kayak contohnya Romo. Itu saya yang sudah benci Arab. Karena negara ini itu sangat anti sama Arab. Tapi mau duit Arab. Buktinya mereka menawar-nawarkan diri terus. Kamilah yang menjaga perbatasan kalian. Wahai Saudi Arabia, gini. Karena mau duitnya kan. Tapi kalau Minyaknya kebencian itu Bukan, sudah sebegitu ngerok, dalam. minum minyaknya mau. Iya, minyaknya diminumi. Minum minyak mau. Iya benar, minum minyaknya Bang Andi bisa aja. Betul itu paling pas tuh. Jadi beliau ini bilang, karena sudah mendarah daging saya nggak bisa maksa. Akhirnya katanya, don't worry, saya bahasa-bahasa ya, katanya. Tapi kalau untuk ngafal dalam sholat yang pendek-pendek saya mau, katanya. Jadi beliau baca Al-Fatihah, cuma cara dia mengangkat tangan tuh macam orang KKR, Bang, di Indonesia. Yang angkatnya tangan tinggi-tinggi ke atas gitu kan. Orang kalau Sorry Bunda, inilah nampak di sana beda waktu ya. Di sana siang, sini udah tengah malam. Besok saya harus ngajar lagi Bunda. Boleh saya izin masuk pagi saya? Iya Bang Parlin, makasih Bang Parlin. Ya, saya Masya besok Allah. masuk jam 7. Terima kasih Harus sudah abangku, sampai. terima kasih. Ya, minta izin Bapak-bapak sekalian, Bunda, saya minta izin Siap-siap dulu ya. abangku, siap. Udah jam 3. Di sini sudah jam 3 waktu Indonesia Sama-sama Barat, Bunda. abang, maaf lahir batin ya Bang. Iya, Bunda. Siap Oke, abangku. makasih Bang Parlin. Waalaikumsalam. Ya berkah selalu untukmu dan keluarga ya Bang, sehat selalu ya. Ya udah, untuk yang ada di YouTube Andi Slebes Channel tutup dulu ya. Ini waktunya juga untuk istirahat. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi. Nggak Insya Allah terasa ya siang Bang hari. Andi ya? Tidak Nggak terasa. terasa ya Bang Andi ya? Udah jam 3 waktu Iya. Indonesia Barat, Jakarta. Gitu. Ntar kalau ada waktu Siap Bang, siap Bang. saya ke sana. Kamar aku masih kosong kan, Bunda? Siap, disediain satu kamar nih. Mantap lah. Kalau Maksudnya kamar di bawah garasi kan Bang? kalau Romo sholat Jumatnya di Masjid Imam. Sholat Di masjid, Jumatnya Bang? di masjid, kan dekat Masjid Iya. Imam di situ. Masjid apa Jauh. sih namanya? Masjid apa Di namanya yang Bunda, lain. itu yang dekat